kecurangan soal 3 mikrofon yang dipakai Gibran Rakabuming saat debat. Laporan tersebut dilayangkan oleh salah satu organisasi yang mengatasnamakan Pilar 08. Laporan terregister pada tanggal 2 Januari tahun 2024 kemarin. Kabid Hukum Pilar 08, Hanfi Fajri mengonfirmasi pihaknya melaporkan Roy Suryo ke Bareskrim. Menurutnya tudingan Roy Suryo soal kecurangan KPU tidak berdasar. Hal itu karena KPU sebagai penyelenggara debat sudah membantah. Namun menurut Hanfi, Roy Suryo tetap bersikukuh bahwa dirinya paling benar. Katanya Roy Suryo tersebut menyatakan bahwa adanya kecurangan. Padahal semuanya sudah dibantah sama Ketua KPU. Konsorsium dari penyelenggara TV tersebut sudah dibantah. Tapi Roy Suryo malah tetap ngotot bahwa dia merasa paling benar, kata Hanfi kepada wartawan di Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa, tanggal 2 Januari tahun 2024. Hanfi mengatakan pelaporan yang dibuatnya murni inisiatif organisasinya tanpa adanya dorongan dari pihak lain. Hanfi menilai pernyataan Roy Suryo berpotensi menimbulkan konflik hingga memprovokasi menjelang pesta demokrasi digelar. Pernyataan Roy Suryo berpotensi bisa memicu provokasi masyarakat dengan adanya isu yang bersifat menjatuhkan lawan politik. Hanfi berkata jika tidak mendukung salah satu paslon maka tidak perlu menyebarkan berita bohong seperti yang dilakukan Roy Suryo. Ia kemudian mengingatkan jika ada pelanggaran pemilu maka yang perlu dilakukan adalah melaporkan ke DKPP atau Bawaslu, bukan justru menyebarkan hoaks. Pakar telematika Roy Suryo dilaporkan ke Bareskrim Polri buntut tudingan kecurangan soal 3 mikrofon yang dipakai Gibran Rakabuming saat debat. Laporan tersebut dilayangkan oleh salah satu organisasi yang mengatasnamakan Pilar 08. Laporan terregister pada tanggal 2 Januari 2024 kemarin. Kabid Humas Pilar 08 Hanfi Fajri mengonfirmasi pihaknya melaporkan Roy Suryo ke Bareskrim. Menurutnya, tudingan Roy Suryo soal kecurangan KPU tidak berdasar. Hal itu karena KPU sebagai penyelenggara debat sudah membantah. Namun menurut Hanfi, Roy Suryo tetap bersikukuh bahwa dirinya paling benar. Hanfi mengatakan pelaporan yang dibuatnya murni inisiatif organisasinya tanpa adanya dorongan dari pihak lain. Hanfi menilai pernyataan Roy Suryo berpotensi menimbulkan konflik hingga memprovokasi menjelang pesta demokrasi digelar. Pernyataan Roy Suryo berpotensi bisa memicu provokasi masyarakat dengan adanya isu yang bersifat menjatuhkan lawan politik. Hanfi berkata jika tidak mendukung salah satu paslon maka tidak perlu menyebarkan berita bohong seperti yang dilakukan Roy Suryo. Ia kemudian mengingatkan jika ada pelanggaran pemilu maka yang perlu dilakukan adalah melaporkan ke DKPP atau Bawaslu, bukan justru menyebarkan hoax. Pasca debat cawapres yang mana Roy Suryo tersebut menyatakan bahwa adanya kecurangan, padahal semua sudah dibantah sama program. Lalu konsorsium dari penyelenggara TV tersebut sudah dibantah. Tapi Roy Suryo malah tetap ngotot bahwa dia merasa paling benar. Justru itu kita tidak mau terjadinya provokasi yang menyebabkan keributan dan ujaran kebencian terhadap paslon. Maka kita untuk membuktikan kebenaran tersebut kita membuat laporan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. KPU dikritik Gibran Rakabuming memakai 3 mic sekaligus saat debat Cawapres sedangkan 2 kandidat lainnya tidak. Kritikan itu disampaikan oleh pakar telematika Roy Suryo melalui akun media sosial X-nya. Roy Suryo berkata untuk menghindari kecurangan KPU harus adil dalam memberikan jumlah mic. Gibran nampak mengenakan clip-on di dada, headset dan juga memegang mic handheld. Dalam cuitannya, Roy Suryo mempertanyakan adakah orang yang berbicara kepada Gibran melalui earphone untuk memberikan jawaban. Menanggapi cuitan itu, Ketua KPU Republik Indonesia Hasyim Asy'ari buka suara. Hasyim membantah pernyataan yang disampaikan Roy Suryo. Bantahan itu disampaikan Hasyim pada Sabtu 23 Desember. Hasyim berkata bahwa Roy Suryo kerap menyebarkan fitnah. Ia menegaskan bahwa ketiga cawapres yakni Muhaimin Iskandar, Gibran Rakabuming, dan Mahfud MD diberikan fasilitas yang sama. Hasyim berkata bahwa cawapres menggunakan 3 mic untuk antisipasi ada mic yang mati. Hasyim mengatakan bahwa Gibran tidak memakai earfeeder. Alat yang berada di telinga Gibran dikatakan Hasyim merupakan cantolan mic. Pakar telematika Roy Suryo tak terima disebut tukang fitnah oleh Ketua KPU Hasyim Asy'ari buntut komentari mikrofon Gibran Rakabuming. Sebelumnya, Roy berkomentar soal penggunaan 3 mic sekaligus yang dipakai oleh Gibran. Roy mempertanyakan mengapa mic Gibran berbeda dengan cawapres lainnya. Ketua KPU kemudian membantah pernyataan Roy dan menegaskan bahwa semua cawapres diberikan 3 mic sama seperti Gibran.
Hashim kemudian menyebut bahwa Roy sudah melakukan fitnah kepada KPU. Merespon ucapan Ketua KPU, Roy pun mempertanyakan apa yang menjadi dasar atau latar belakang Hashim menyebutnya tukang fitnah. Saat ini Roy dan tim hukumnya sedang mengkaji langkah yang akan ditempuh untuk menindaklanjuti perkataan Hashim. Pernyataan itu disampaikan Roy pada Minggu 24 Desember. Roy menegaskan bahwa apa yang disampaikan Hashim bisa terindikasi terjadinya pencemaran nama baik. Menurut Roy, kata tukang sendiri bermakna seorang ahli atau seseorang yang memiliki kebiasaan dan diakui tentang sesuatu. Oleh karena itu, Roy tidak terima dan sedang mengkaji pernyataan Ketua KPU bersama tim hukumnya. Juga semua punya jatah yang sama, ada yang nempel di telinga. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo memberikan pernyataannya soal tudingan kepada Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka, di mana Gibran dituding oleh Roy Suryo mendapat alat bantu berupa earfeeder saat debat Cawapres. Hal itu diungkapkan oleh Ganjar Pranowo seusai memantau persiapan Natal di Gereja Katolik SP Maria Regina Purwowardaya di Kota Solo, Jawa Tengah pada Minggu 24 Desember 2023. Ganjar mengungkapkan bahwa pihak Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI memang menyediakan 3 alat bantu untuk debat Pilpres 2024. Ia juga menjelaskan saat debat Capres perdana lalu dirinya juga mendapat 3 alat bantu dari KPU RI. Ketiga alat bantu itu yakni clip-on, mic, dan sebuah headset yang menempel di telinga. Ganjar mengatakan bahwa semuanya memiliki jatah yang sama. Ia juga mengaku sempat bertanya kepada KPU RI untuk apa alat sebanyak itu. Kemudian KPU RI menjawab alat tersebut sebagai antisipasi apabila ada gangguan teknis dalam debat Pilpres 2024 yang disiarkan secara langsung. Oleh karena itu, Ganjar merasa kaget ketika Roy Suryo beranggapan alat tersebut disalahgunakan untuk memberikan contekan kepada Gibran Rakabuming Raka. Ganjar pun menilai bahwa penuding tersebut memiliki ilmunya tersendiri. Namun perihal apakah benar atau tidaknya yang dituduhkan oleh Roy Suryo, Ganjar mempersilahkan awak media bertanya langsung kepada Gibran. Bapak izin boleh tanya lagi. Jadi kemarin ada yang viral, Roy Suryo mengatakan ada 3 earphone, clip-on pada saat debat. Boleh minta pendapat Bapak pada saat debat sendiri, sebenarnya ada berapa alat kita yang dipasang? Ada juga semua punya jatah yang sama, ada yang nempel di telinga, ada yang punya di sini, dan ada mic. Bisa tanya, dulu saya juga dapat itu. Ada banyak sekali kalau alatnya tidak berfungsi, maka ada tiga. Sebenarnya kalau saya tidak tahu teknologi yang lebih canggih pada soal itu. Rasa-rasanya sih ya mereka menggunakan itu saja. Saya juga kaget ketika ada ya orang yang punya pemikiran yang lain gitu. Mungkin mereka punya ilmunya sendiri. Tapi yang disorot Roy Suryo itu kan adanya isu bahwa ada bocoran ke paslon nomor 2 gitu. Gampang aja tanya. Pakar telematika Roy Suryo tak terima disebut tukang fitnah oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Hashim Asyari. Ia berencana mengambil langkah hukum soal pernyataan tersebut. Permasalahan ini bermula saat Roy Suryo mengkritik penggunaan 3 mic sekaligus yakni clip-on, handheld, dan headset Gibran saat menyampaikan visi dan misi. Roy Suryo mempertanyakan mengapa mic Gibran berbeda dengan cawapres lainnya. Dirinya mempertanyakan apakah ada alat lain yang bisa membisikkan jawaban ke Gibran. Ia juga menyoroti Caimin yang tampak menggunakan 3 mic di segmen selanjutnya. Menanggapi hal itu, Hashim Asyari menegaskan semua cawapres mendapatkan alat yang sama ketika menjalani debat. Ia juga membantah kabar soal Gibran menggunakan earfeeder. Hashim pun memastikan debat perdana cawapres yang digelar di JCC Senayan Jakarta berlangsung dengan adil dan spontan.
Dengan semua bantahan tersebut, Hashim menyimpulkan bahwa Roy sudah memfitnah KPU memberikan fasilitas headset kepada Gibran agar mendapatkan contekan saat debat Cawapres. Merespon ucapan Ketua KPU, Roy mempertanyakan apa yang menjadi dasar atau latar belakang Hashim menyebutnya sebagai tukang fitnah. Saat ini Roy mengatakan tim hukumnya sedang mengkaji langkah-langkah apa yang akan ditempuh untuk menindaklanjuti perkataan Hashim tersebut. Ditegaskan, Roy, perkataan Ketua KPU tersebut pun bisa terindikasi terjadinya pencemaran nama baik terhadap dirinya. Buntut disebut tukang fitnah oleh Ketua KPU Hasyim Asy'ari, Roy Suryo memilih melakukan somasi. Roy Suryo mengirimkan surat somasi kepada Ketua KPU pada Rabu 27 Desember 2023. Somasi itu dilayangkan lantaran Roy Suryo tidak terima disebut sebagai tukang fitnah oleh Hashim. Dilansir dari Kompas.com, Roy Suryo telah mengirimkan surat undangan dan somasi pertama kepada Ketua KPU dari kuasa hukumnya. Dalam surat tersebut, Roy Suryo melampirkan artikel media massa yang memuat berita berisi pernyataan Hashim yang menyebut dirinya sebagai tukang fitnah. Hashim diminta datang ke kantor kuasa hukum Roy Suryo untuk melakukan klarifikasi. Hashim diminta datang melakukan klarifikasi pada Rabu 3 Januari 2024. Adapun Hashim menyebut Roy Suryo tukang fitnah saat menanggapi pertanyaan awak media tentang tuduhan KPU curang. Tuduhan itu dilayangkan lantaran hanya Cawapres nomor urut 2 saja yang memakai 3 mikrofon sekaligus saat debat berlangsung. Tuduhan itu disampaikan Roy Suryo melalui akun media sosial X. Menurut Roy Suryo, apa yang disampaikan Ketua KPU itu telah menyerang kehormatan dan atau telah merugikan harkat dan martabat dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. KPU dikritik Gibran Rakabuming memakai 3 mic sekaligus saat debat Cawapres sedangkan 2 kandidat lainnya tidak. Kritikan itu disampaikan oleh pakar telematika Roy Suryo melalui akun media sosial X-nya. Roy Suryo berkata untuk menghindari kecurangan, KPU harus adil dalam memberikan jumlah mic. Gibran nampak mengenakan clip-on di dada, headset, dan juga memegang mic handheld. Dalam cuitannya, Roy Suryo mempertanyakan adakah orang yang berbicara kepada Gibran melalui earphone untuk memberikan jawaban. Menanggapi cuitan itu, Ketua KPU Republik Indonesia Hasyim Asy'ari buka suara. Hasyim membantah pernyataan yang disampaikan Roy Suryo. Bantahan itu disampaikan Hasyim pada Sabtu 23 Desember. Hasyim berkata bahwa Roy Suryo kerap menyebarkan fitnah. Ia menegaskan bahwa ketiga cawapres yakni Muhaimin Iskandar, Gibran Rakabuming, dan Mahfud MD diberikan fasilitas yang sama. Hasyim berkata bahwa cawapres menggunakan 3 mic untuk antisipasi ada mic yang mati. Hasyim mengatakan bahwa Gibran tidak memakai earfeeder. Alat yang berada di telinga Gibran dikatakan Hasyim merupakan cantolan mic. Keberatan dituding tukang fitnah. Roy Suryo somasi Ketua Komisi Pemilihan Umum bahkan meminta untuk bertemu pada pekan depan. Sebagai informasi awal, Roy Suryo sendiri adalah pakar telematika, sedangkan Ketua KPU sendiri bernama Hasyim Asy'ari. Dikutip dari Tribun News pada 28 Desember, Roy Suryo mengaku keberatan atas tudingan Hasyim yang menyebutnya tukang fitnah. Adapun tudingan itu juga bentuk tanggapan dari Hasyim yang mengomentari pernyataan Roy Suryo. Tepat soal dugaan penggunaan 3 mikrofon oleh Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka pada debat yang digelar pada Jumat 22 Desember kemarin. Lalu Roy lewat kuasa hukumnya menyomasi Hasyim dan meminta untuk bertemu. Berdasarkan surat somasi yang diterima Tribun News, lokasi pertemuan bakal digelar di kantor kuasa hukum Roy di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Pertemuan dijadwalkan digelar pada 3 Januari 2024 pekan depan pada pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Masih menurut undangan pertemuan, kuasa hukum Roy menyebut kliennya mengaku keberatan atas tudingan Hasyim yaitu tukang fitnah. Menurut kuasa hukum, pernyataan Hasyim itu telah menyerang kehormatan dan merugikan harkat martabat dari Roy. Sehingga lanjutnya jelas pernyataan itu telah terindikasi adanya
pelanggaran. Dikabarkan tujuan pertemuan untuk menyelesaikan permasalahan secara mediasi, sehingga kuasa hukum Roy berharap Hashim dapat memenuhi undangan pertemuan tersebut. Namun jika Hashim tidak dapat memenuhi dan ingin diwakilkan kuasa hukum, pengacara Roy turut memberikan opsi berupa pertemuan via daring Zoom. Namun dengan konfirmasi dalam 1 hari sebelumnya agar bisa mempersiapkan Zoom meeting yang dimaksud. Apabila yang hadir adalah kuasa hukum, diharapkan membawa surat kuasa pada saat menghadiri undangan dan somasi ke-1. Atau nantinya yang akan hadir di Zoom meeting adalah kuasa hukum, maka surat kuasa agar dikirim secara elektronik terlebih dahulu. Berikut tadi adalah isi dari pernyataan kuasa hukum Roy Suryo. Di sisi lain, kuasa hukum Roy meminta agar Hashim menganggap penting undangan pertemuan itu, lantaran Roy tidak menutup kemungkinan bakal menempuh jalur hukum jika Hashim tidak hadir dalam pertemuan tersebut. Bahkan kuasa hukum Roy menyebut kliennya tidak segan juga bakal mengadukan Hashim ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu buntut tudingan kepada Roy Suryo. Komisi Pemilihan Umum mengaku siap menghadapi somasi Roy Suryo, menyatakan itu sebagai konsekuensi pekerjaan. Kabar itu diungkap oleh anggota KPU Republik Indonesia Betty Epsilon Idros kepada wartawan pada Kamis 28 Desember 2023. Dikutip dari Tribun News pada 29 Desember. Sebelumnya perlu diketahui bahwa pakar telematika Roy Suryo melayangkan somasi kepada Ketua KPU Hashim Asy'ari. Buntut disebut sebagai tukang fitnah. Tudingan itu disampaikan Hashim saat mengomentari pernyataan Roy soal kritikan penggunaan 3 mikrofon oleh Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka pada debat yang digelar pada Jumat 22 Desember lalu. Sehingga Roy Suryo mengaku keberatan atas tudingan Hashim yang menyebutnya tukang fitnah tersebut. Hashim melalui anggota KPU RI Betty Epsilon Idros buka suara. Ia mengatakan bahwa mendapat somasi menjadi salah satu di antara konsekuensi dari pekerjaan. Lanjutnya, menjadi ter itu akan bisa dilalui sebaik mungkin oleh ketua mereka. Sebelumnya, Roy lewat kuasa hukumnya melakukan somasi ke Hashim untuk kemudian meminta bertemu. Berdasarkan surat somasi yang diterima, lokasi pertemuan bakal digelar di kantor kuasa hukum Roy di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Pertemuan itu dijadwalkan akan digelar pada 3 Januari 2024, pekan depan pada pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Kuasa hukum Roy menyebut kliennya mengaku keberatan atas tudingan Hashim yaitu tukang fitnah. Menurut kuasa hukum, pernyataan Hashim itu telah menyerang kehormatan dan merugikan harkat dan martabat. Sehingga jelas telah terindikasi adanya pelanggaran pasal 27 ayat 3 Jungto pasal 45 ayat 3 UU RI nomor 19/2016 tentang perubahan atas UU nomor 11/2008 tentang ITE, pasal 311 KUHP serta pasal 1365 KUH Perdata. Dikabarkan pertemuan tersebut digelar untuk menyelesaikan permasalahan secara mediasi dan pihak Roy Suryo pun berharap Hashim dapat memenuhi undangan pertemuan tersebut. Lantaran jika tidak, Roy tidak menutup kemungkinan bakal menempuh jalur hukum jika Hashim tidak hadir dalam pertemuan tersebut. Bahkan kuasa hukum Roy menyebut kliennya tidak segan juga bakal mengadukan Hashim ke Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu buntut tudingan kepadanya. Pakar telematika Roy Suryo dilaporkan ke Bareskrim Polri buntut tudingan kecurangan soal 3 mikrofon yang dipakai Gibran Raka Buming saat debat. Laporan tersebut dilayangkan oleh salah satu organisasi yang mengatasnamakan Pilar 08. Laporan terregister pada tanggal 2 Januari tahun 2024 kemarin. Kabid Hukum Pilar 08, Hanfi Fajri mengonfirmasi pihaknya melaporkan Roy Suryo ke Bareskrim.
Menurutnya tudingan Roy Suryo soal kecurangan KPU tidak berdasar. Hal itu karena KPU sebagai penyelenggara debat sudah membantah. Namun menurut Hanfi, Roy Suryo tetap bersikukuh bahwa dirinya paling benar. Katanya Roy Suryo tersebut menyatakan bahwa adanya kecurangan. Padahal semuanya sudah dibantah sama Ketua KPU. Konsorsium dari penyelenggara TV tersebut sudah dibantah. Tapi Roy Suryo malah tetap ngotot bahwa dia merasa paling benar, kata Hanfi kepada wartawan di Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa, tanggal 2 Januari tahun 2024. Hanfi mengatakan pelaporan yang dibuatnya murni inisiatif organisasinya tanpa adanya dorongan dari pihak lain. Hanfi menilai pernyataan Roy Suryo berpotensi menimbulkan konflik hingga memprovokasi menjelang pesta demokrasi digelar. Pernyataan Roy Suryo berpotensi bisa memicu provokasi masyarakat dengan adanya isu yang bersifat menjatuhkan lawan politik. Hanfi berkata jika tidak mendukung salah satu paslon maka tidak perlu menyebarkan berita bohong seperti yang dilakukan Roy Suryo. Ia kemudian mengingatkan jika ada pelanggaran pemilu maka yang perlu dilakukan adalah melaporkan ke DKPP atau Bawaslu, bukan justru menyebarkan hoaks. Pakar telematika Roy Suryo dilaporkan ke Bareskrim Polri buntut tudingan kecurangan soal 3 mikrofon yang dipakai Gibran Rakabuming saat debat. Laporan tersebut dilayangkan oleh salah satu organisasi yang mengatasnamakan Pilar 08. Laporan terregister pada tanggal 2 Januari 2024 kemarin. Kabid Humas Pilar 08 Hanfi Fajri mengonfirmasi pihaknya melaporkan Roy Suryo ke Bareskrim. Menurutnya, tudingan Roy Suryo soal kecurangan KPU tidak berdasar. Hal itu karena KPU sebagai penyelenggara debat sudah membantah. Namun menurut Hanfi, Roy Suryo tetap bersikukuh bahwa dirinya paling benar. Hanfi mengatakan pelaporan yang dibuatnya murni inisiatif organisasinya tanpa adanya dorongan dari pihak lain. Hanfi menilai pernyataan Roy Suryo berpotensi menimbulkan konflik hingga memprovokasi menjelang pesta demokrasi digelar. Pernyataan Roy Suryo berpotensi bisa memicu provokasi masyarakat dengan adanya isu yang bersifat menjatuhkan lawan politik. Hanfi berkata jika tidak mendukung salah satu paslon maka tidak perlu menyebarkan berita bohong seperti yang dilakukan Roy Suryo. Ia kemudian mengingatkan jika ada pelanggaran pemilu maka yang perlu dilakukan adalah melaporkan ke DKPP atau Bawaslu, bukan justru menyebarkan hoax. Pasca debat cawapres yang dibuat kemarin yang mana Roy Suryo tersebut menyatakan bahwa adanya kecurangan, padahal semua sudah dibantu sama Ketua KPU. Lalu konsorsium dari penyelenggara TV tersebut sudah dibantah. Tapi Roy Suryo malah tetap ngotot bahwa dia merasa paling benar. Justru itu kita tidak mau terjadinya provokasi yang menyebabkan keributan dan ujaran kebencian terhadap paslon. Maka kita untuk membuktikan kebenaran tersebut kita membuat laporan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. KPU dikritik Gibran Rakabuming memakai 3 mic sekaligus saat debat Cawapres sedangkan 2 kandidat lainnya tidak. Kritikan itu disampaikan oleh pakar telematika Roy Suryo melalui akun media sosial X-nya. Roy Suryo berkata untuk menghindari kecurangan KPU harus adil dalam memberikan jumlah mic. Gibran nampak mengenakan clip-on di dada, headset dan juga memegang mic handheld. Dalam cuitannya, Roy Suryo mempertanyakan adakah orang yang berbicara kepada Gibran melalui earphone untuk memberikan jawaban. Menanggapi cuitan itu, Ketua KPU Republik Indonesia Hasyim Asy'ari buka suara. Hasyim membantah pernyataan yang disampaikan Roy Suryo. Bantahan itu disampaikan Hasyim pada Sabtu 23 Desember. Hasyim berkata bahwa Roy Suryo kerap menyebarkan fitnah. Ia menegaskan bahwa ketiga cawapres yakni Muhaimin Iskandar, Gibran Rakabuming, dan Mahfud MD diberikan fasilitas yang sama. Hasyim berkata bahwa cawapres menggunakan 3 mic untuk antisipasi ada mic yang mati. Hasyim mengatakan bahwa Gibran tidak memakai earfeeder. Alat yang berada di telinga Gibran dikatakan Hasyim merupakan cantolan mic. Pakar telematika Roy Suryo tak terima disebut tukang fitnah oleh Ketua KPU Hasyim Asy'ari buntut komentari mikrofon Gibran Rakabuming. Sebelumnya Roy berkomentar soal penggunaan 3 mic sekaligus yang dipakai oleh Gibran. Roy mempertanyakan mengapa mic Gibran berbeda dengan cawapres lainnya. Ketua KPU kemudian membantah pernyataan Roy dan menegaskan bahwa semua cawapres diberikan 3 mic sama seperti Gibran. Hasyim kemudian menyebut bahwa Roy sudah melakukan fitnah kepada KPU. Merespon ucapan Ketua KPU, Roy pun mempertanyakan apa yang menjadi dasar atau latar belakang Hasyim menyebutnya tukang fitnah. Saat ini Roy dan tim hukumnya sedang mengkaji langkah yang akan ditempuh untuk menindaklanjuti perkataan Hasyim.
Pernyataan itu disampaikan Roy pada Minggu 24 Desember. Roy menegaskan bahwa apa yang disampaikan Hasyim bisa terindikasi terjadinya pencemaran nama baik. Menurut Roy, kata tukang sendiri bermakna seorang ahli atau seseorang yang memiliki kebiasaan dan diakui tentang sesuatu. Oleh karena itu, Roy tidak terima dan sedang mengkaji pernyataan Ketua KPU bersama tim hukumnya. Dan juga semua punya jatah yang sama. Ada yang nempel di telinga. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo memberikan pernyataannya soal tudingan kepada Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka, di mana Gibran dituding oleh Roy Suryo mendapat alat bantu berupa earfeeder saat debat Cawapres. Hal itu diungkapkan oleh Ganjar Pranowo seusai memantau persiapan Natal di Gereja Katolik SP Maria Regina Purwowardaya di Kota Solo, Jawa Tengah pada Minggu 24 Desember 2023. Ganjar mengungkapkan bahwa pihak Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI memang menyediakan 3 alat bantu untuk debat Pilpres 2024. Ia juga menjelaskan saat debat Capres perdana lalu dirinya juga mendapat 3 alat bantu dari KPU RI. Ketiga alat bantu itu yakni clip-on, mic, dan sebuah headset yang menempel di telinga. Ganjar mengatakan bahwa semuanya memiliki jatah yang sama. Ia juga mengaku sempat bertanya kepada KPU RI untuk apa alat sebanyak itu. Kemudian KPU RI menjawab alat tersebut sebagai antisipasi apabila ada gangguan teknis dalam debat Pilpres 2024 yang disiarkan secara langsung. Oleh karena itu, Ganjar merasa kaget ketika Roy Suryo beranggapan alat tersebut disalahgunakan untuk memberikan contekan kepada Gibran Rakabuming Raka. Ganjar pun menilai bahwa penuding tersebut memiliki ilmunya tersendiri. Namun perihal apakah benar atau tidaknya yang dituduhkan oleh Roy Suryo, Ganjar mempersilahkan awak media bertanya langsung kepada Gibran. Bapak izin boleh tanya lagi. Jadi kemarin ada yang viral, Roy Suryo mengatakan ada 3 earphone, clip-on pada saat debat. Boleh minta pendapat Bapak pada saat debat sendiri sebenarnya ada berapa alat kita yang dipasang? Ada juga semua punya jatah yang sama. Ada yang nempel di telinga, ada yang punya di sini, dan ada mic. Saya tanya, dulu saya juga tak begitu. Ada banyak sekali kalau alatnya tidak berfungsi maka ada. Sebenarnya kalau saya tidak tahu teknologi yang lebih canggih pada soal itu. Rasa-rasanya sih ya mereka menggunakan itu saja. Saya juga kaget ketika ada ya orang yang punya pemikiran yang lain gitu. Mungkin mereka punya ilmunya sendiri. Tapi yang disorot Roy Suryo itu kan adanya isu bahwa ada bocoran ke paslon nomor 2 gitu. Gampang aja tanya itu. Pakar telematika Roy Suryo tak terima disebut tukang fitnah oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Hasyim Asyari. Ia berencana mengambil langkah hukum soal pernyataan tersebut. Permasalahan ini bermula saat Roy Suryo mengkritik penggunaan 3 mic sekaligus yakni clip-on, handheld, dan headset Gibran saat menyampaikan visi dan misi. Roy Suryo mempertanyakan mengapa mic Gibran berbeda dengan cawapres lainnya. Dirinya mempertanyakan apakah ada alat lain yang bisa membisikkan jawaban ke Gibran. Ia juga menyoroti Caimin yang tampak menggunakan 3 mic di segmen selanjutnya. Menanggapi hal itu, Hasyim Asyari menegaskan semua cawapres mendapatkan alat yang sama ketika menjalani debat. Ia juga membantah kabar soal Gibran menggunakan earfeeder. Hasyim pun memastikan debat perdana cawapres yang digelar di GCC Senayan, Jakarta berlangsung dengan adil dan spontan. Dengan semua bantahan tersebut, Hasyim menyimpulkan bahwa Roy sudah memfitnah KPU memberikan fasilitas headset kepada Gibran agar mendapatkan contekan saat debat cawapres. Merespon ucapan Ketua KPU, Roy mempertanyakan apa yang menjadi dasar atau latar belakang Hasyim menyebutnya sebagai tukang fitnah. Saat ini Roy mengatakan tim hukumnya sedang mengkaji langkah-langkah apa yang akan ditempuh untuk menindaklanjuti perkataan Hasyim tersebut. Ditegaskan, Roy, perkataan Ketua KPU tersebut pun bisa terindikasi terjadinya pencemaran nama baik terhadap dirinya.
Buntut disebut tukang fitnah oleh Ketua KPU Hasyim Asy'ari, Roy Suryo memilih melakukan somasi. Roy Suryo mengirimkan surat somasi kepada Ketua KPU pada Rabu 27 Desember 2023. Somasi itu dilayangkan lantaran Roy Suryo tidak terima disebut sebagai tukang fitnah oleh Hasyim. Dilansir dari Kompas.com, Roy Suryo telah mengirimkan surat undangan dan somasi pertama kepada Ketua KPU dari kuasa hukumnya. Dalam surat tersebut, Roy Suryo melampirkan artikel media massa yang memuat berita berisi pernyataan Hasyim yang menyebut dirinya sebagai tukang fitnah. Hasyim diminta datang ke kantor kuasa hukum Roy Suryo untuk melakukan klarifikasi. Hasyim diminta datang melakukan klarifikasi pada Rabu 3 Januari 2024. Adapun Hasyim menyebut Roy Suryo tukang fitnah saat menanggapi pertanyaan awak media tentang tuduhan KPU curang. Tuduhan itu dilayangkan lantaran hanya cawapres nomor urut 2 saja yang memakai 3 mikrofon sekaligus saat debat berlangsung. Tuduhan itu disampaikan Roy Suryo melalui akun media sosial X. Menurut Roy Suryo, apa yang disampaikan Ketua KPU itu telah menyerang kehormatan dan atau telah merugikan harkat dan martabat dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. KPU dikritik Gibran Rakabuming memakai 3 mic sekaligus saat debat Cawapres sedangkan 2 kandidat lainnya tidak. Kritikan itu disampaikan oleh pakar telematika Roy Suryo melalui akun media sosial X-nya. Roy Suryo berkata untuk menghindari kecurangan, KPU harus adil dalam memberikan jumlah mic. Gibran nampak mengenakan clip-on di dada, headset, dan juga memegang mic handheld. Dalam cuitannya, Roy Suryo mempertanyakan adakah orang yang berbicara kepada Gibran melalui earphone untuk memberikan jawaban. Menanggapi cuitan itu, Ketua KPU Republik Indonesia Hasyim Asy'ari buka suara. Hasyim membantah pernyataan yang disampaikan Roy Suryo. Bantahan itu disampaikan Hasyim pada Sabtu 23 Desember. Hasyim berkata bahwa Roy Suryo kerap menyebarkan fitnah. Ia menegaskan bahwa ketiga cawapres yakni Muhaimin Iskandar, Gibran Rakabuming, dan Mahfud MD diberikan fasilitas yang sama. Hasyim berkata bahwa cawapres menggunakan 3 mic untuk antisipasi ada mic yang mati. Hasyim mengatakan bahwa Gibran tidak memakai earfeeder. Alat yang berada di telinga Gibran dikatakan Hasyim merupakan cantolan mic. Keberatan dituding tukang fitnah. Roy Suryo somasi Ketua Komisi Pemilihan Umum bahkan meminta untuk bertemu pada pekan depan. Sebagai informasi awal, Roy Suryo sendiri adalah pakar telematika, sedangkan Ketua KPU sendiri bernama Hasyim Asy'ari. Dikutip dari Tribun News pada 28 Desember, Roy Suryo mengaku keberatan atas tudingan Hasyim yang menyebutnya tukang fitnah. Adapun tudingan itu juga bentuk tanggapan dari Hasyim yang mengomentari pernyataan Roy Suryo. Tepat soal dugaan penggunaan 3 mikrofon oleh Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka pada debat yang digelar pada Jumat 22 Desember kemarin. Lalu Roy lewat kuasa hukumnya menyomasi Hasyim dan meminta untuk bertemu. Berdasarkan surat somasi yang diterima Tribun News, lokasi pertemuan bakal digelar di kantor kuasa hukum Roy di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Pertemuan dijadwalkan digelar pada 3 Januari 2024 pekan depan pada pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Masih menurut undangan pertemuan, kuasa hukum Roy menyebut kliennya mengaku keberatan atas tudingan Hasyim yaitu tukang fitnah. Menurut kuasa hukum, pernyataan Hasyim itu telah menyerang kehormatan dan merugikan harkat martabat dari Roy. Sehingga lanjutnya jelas pernyataan itu telah terindikasi adanya pelanggaran. Dikabarkan tujuan pertemuan untuk menyelesaikan permasalahan secara mediasi, sehingga kuasa hukum Roy berharap Hasyim dapat memenuhi undangan pertemuan tersebut. Namun jika Hasyim tidak dapat memenuhi dan ingin diwakilkan kuasa hukum, pengacara Roy turut memberikan opsi berupa pertemuan via daring Zoom. Namun dengan konfirmasi dalam 1 hari sebelumnya agar bisa mempersiapkan Zoom meeting yang dimaksud. Apabila yang hadir adalah kuasa hukum, diharapkan membawa surat kuasa pada saat
saat menghadiri undangan dan somasi ke-1. Atau nantinya yang akan hadir di Zoom meeting adalah kuasa hukum, maka surat kuasa agar dikirim secara elektronik terlebih dahulu. Berikut tadi adalah isi dari pernyataan kuasa hukum Roy Suryo. Di sisi lain, kuasa hukum Roy meminta agar Hashim menganggap penting undangan pertemuan itu, lantaran Roy tidak menutup kemungkinan bakal menempuh jalur hukum jika Hashim tidak hadir dalam pertemuan tersebut. Bahkan kuasa hukum Roy menyebut kliennya tidak segan juga bakal mengadukan Hashim ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu buntut tudingan kepada Roy Suryo. Komisi Pemilihan Umum mengaku siap menghadapi somasi Roy Suryo, menyatakan itu sebagai konsekuensi pekerjaan. Kabar itu diungkap oleh anggota KPU Republik Indonesia Betty Epsilon Idros kepada wartawan pada Kamis 28 Desember 2023. Dikutip dari Tribun News pada 29 Desember. Sebelumnya perlu diketahui bahwa pakar telematika Roy Suryo melayangkan somasi kepada Ketua KPU Hashim Asyari. Buntut disebut sebagai tukang fitnah. Tudingan itu disampaikan Hashim saat mengomentari pernyataan Roy soal kritikan penggunaan 3 mikrofon oleh Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka pada debat yang digelar pada Jumat 22 Desember lalu. Sehingga Roy Suryo mengaku keberatan atas tudingan Hashim yang menyebutnya tukang fitnah tersebut. Hashim melalui anggota KPU RI Betty Epsilon Idros buka suara. Ia mengatakan bahwa mendapat somasi menjadi salah satu di antara konsekuensi dari pekerjaan. Lanjutnya, menjadi ter itu akan bisa dilalui sebaik mungkin oleh ketua mereka. Sebelumnya, Roy lewat kuasa hukumnya melakukan somasi ke Hashim untuk kemudian meminta pertemu. Berdasarkan surat somasi yang diterima, lokasi pertemuan bakal digelar di kantor kuasa hukum Roy di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Pertemuan itu dijadwalkan akan digelar pada 3 Januari 2024, pekan depan pada pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Kuasa hukum Roy menyebut kliennya mengaku keberatan atas tudingan Hashim yaitu tukang fitnah. Menurut kuasa hukum, pernyataan Hashim itu telah menyerang kehormatan dan merugikan harkat dan martabat. Sehingga jelas telah terindikasi adanya pelanggaran pasal 27 ayat 3 jungto pasal 45 ayat 3 UU RI nomor 19/2016 tentang perubahan atas UU nomor 11/2008 tentang ITE, pasal 311 KUHP serta pasal 1365 KUH Perdata. Dikabarkan pertemuan tersebut digelar untuk menyelesaikan permasalahan secara mediasi dan pihak Roy Suryo pun berharap Hashim dapat memenuhi undangan pertemuan tersebut. Lantaran jika tidak, Roy tidak menutup kemungkinan bakal menempuh jalur hukum jika Hashim tidak hadir dalam pertemuan tersebut. Bahkan kuasa hukum Roy menyebut kliennya tidak segan juga bakal mengadukan Hashim ke Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu buntut tudingan kepadanya. Pakar telematika Roy Suryo dilaporkan ke Bareskrim Polri buntut tudingan kecurangan soal 3 mikrofon yang dipakai Gibran Raka Buming saat debat. Laporan tersebut dilayangkan oleh salah satu organisasi yang mengatasnamakan Pilar 08. Laporan terregister pada tanggal 2 Januari tahun 2024 kemarin. Kabid Hukum Pilar 08, Hanfi Fajri mengonfirmasi pihaknya melaporkan Roy Suryo ke Bareskrim. Menurutnya tudingan Roy Suryo soal kecurangan KPU tidak berdasar. Hal itu karena KPU sebagai penyelenggara debat sudah membantah. Namun menurut Hanfi, Roy Suryo tetap bersikukuh bahwa dirinya paling benar. Katanya Roy Suryo tersebut menyatakan bahwa adanya kecurangan. Padahal semuanya sudah dibantah sama ketua KPU. Konsorsium dari penyelenggara TV tersebut sudah dibantah. Tapi Roy Suryo malah tetap ngotot bahwa dia merasa paling benar, kata Hanfi kepada wartawan di Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa, tanggal 2 Januari tahun 2024. Hanfi mengatakan pelaporan yang dibuatnya murni inisiatif organisasinya tanpa adanya dorongan dari pihak lain.
Hanfi menilai pernyataan Roy Suryo berpotensi menimbulkan konflik hingga memprovokasi menjelang pesta demokrasi digelar. Pernyataan Roy Suryo berpotensi bisa memicu provokasi masyarakat dengan adanya isu yang bersifat menjatuhkan lawan politik. Hanfi berkata jika tidak mendukung salah satu paslon maka tidak perlu menyebarkan berita bohong seperti yang dilakukan Roy Suryo. Ia kemudian mengingatkan jika ada pelanggaran pemilu maka yang perlu dilakukan adalah melaporkan ke DKPP atau Bawaslu, bukan justru menyebarkan hoaks. Pakar telematika Roy Suryo dilaporkan ke Bareskrim Polri buntut tudingan kecurangan soal 3 mikrofon yang dipakai Gibran Rakabuming saat debat. Laporan tersebut dilayangkan oleh salah satu organisasi yang mengatasnamakan Pilar 08. Laporan terregister pada tanggal 2 Januari 2024 kemarin. Kabitumas Pilar 08 Hanfi Fajri mengonfirmasi pihaknya melaporkan Roy Suryo ke Bareskrim. Menurutnya, tudingan Roy Suryo soal kecurangan KPU tidak berdasar. Hal itu karena KPU sebagai penyelenggara debat sudah membantah. Namun menurut Hanfi, Roy Suryo tetap bersikukuh bahwa dirinya paling benar. Hanfi mengatakan pelaporan yang dibuatnya murni inisiatif organisasinya tanpa adanya dorongan dari pihak lain. Hanfi menilai pernyataan Roy Suryo berpotensi menimbulkan konflik hingga memprovokasi menjelang pesta demokrasi digelar. Pernyataan Roy Suryo berpotensi bisa memicu provokasi masyarakat dengan adanya isu yang bersifat menjatuhkan lawan politik. Hanfi berkata jika tidak mendukung salah satu paslon maka tidak perlu menyebarkan berita bohong seperti yang dilakukan Roy Suryo. Ia kemudian mengingatkan jika ada pelanggaran pemilu maka yang perlu dilakukan adalah melaporkan ke DKPP atau Bawaslu, bukan justru menyebarkan hoax. Pasca debat cawapres kemarin yang mana Roy Suryo tersebut menyatakan bahwa adanya kecurangan, padahal semua sudah dibantah sama keluarga. Lalu konsorsium dari penyelenggara TV tersebut sudah dibantah. Tapi Roy Suryo malah tetap ngotot bahwa dia merasa paling benar. Justru itu kita tidak mau terjadinya provokasi yang menyebabkan keributan dan ujaran kebencian terhadap paslon. Maka kita untuk membuktikan kebenaran tersebut kita buat laporan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. KPU dikritik Gibran Rakabuming memakai 3 mic sekaligus saat debat Cawapres sedangkan 2 kandidat lainnya tidak. Kritikan itu disampaikan oleh pakar telematika Roy Suryo melalui akun media sosial X-nya. Roy Suryo berkata untuk menghindari kecurangan KPU harus adil dalam memberikan jumlah mic. Gibran nampak mengenakan clip-on di dada, headset dan juga memegang mic handheld. Dalam cuitannya, Roy Suryo mempertanyakan adakah orang yang berbicara kepada Gibran melalui earphone untuk memberikan jawaban. Menanggapi cuitan itu, Ketua KPU Republik Indonesia Hasyim Asy'ari buka suara. Hasyim membantah pernyataan yang disampaikan Roy Suryo. Bantahan itu disampaikan Hasyim pada Sabtu 23 Desember. Hasyim berkata bahwa Roy Suryo kerap menyebarkan fitnah. Ia menegaskan bahwa ketiga cawapres yakni Muhaimin Iskandar, Gibran Rakabuming, dan Mahfud MD diberikan fasilitas yang sama. Hasyim berkata bahwa cawapres menggunakan 3 mic untuk antisipasi ada mic yang mati. Hasyim mengatakan bahwa Gibran tidak memakai earfeeder. Alat yang berada di telinga Gibran dikatakan Hasyim merupakan cantolan mic. Pakar telematika Roy Suryo tak terima disebut tukang fitnah oleh Ketua KPU Hasyim Asy'ari buntut komentari mikrofon Gibran Rakabuming. Sebelumnya, Roy berkomentar soal penggunaan 3 mic sekaligus yang dipakai oleh Gibran. Roy mempertanyakan mengapa mic Gibran berbeda dengan cawapres lainnya. Ketua KPU kemudian membantah pernyataan Roy dan menegaskan bahwa semua cawapres diberikan 3 mic sama seperti Gibran. Hasyim kemudian menyebut bahwa Roy sudah melakukan fitnah kepada KPU. Merespon ucapan Ketua KPU, Roy pun mempertanyakan apa yang menjadi dasar atau latar belakang Hasyim menyebutnya tukang fitnah. Saat ini Roy dan tim hukumnya sedang mengkaji langkah yang akan ditempuh untuk menindaklanjuti perkataan Hasyim. Pernyataan itu disampaikan Roy pada Minggu 24 Desember. Roy menegaskan bahwa apa yang disampaikan Hasyim bisa terindikasi terjadinya pencemaran nama baik. Menurut Roy, kata tukang sendiri bermakna seorang ahli atau seseorang yang memiliki kebiasaan dan diakui tentang sesuatu. Oleh karena itu, Roy tidak terima dan sedang mengkaji pernyataan Ketua KPU bersama tim hukumnya. Dan juga semua punya jatah yang sama. Ada yang nempel di telinga,
Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo memberikan pernyataannya soal tudingan kepada Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka, di mana Gibran dituding oleh Roy Suryo mendapat alat bantu berupa earfeeder saat debat Cawapres. Hal itu diungkapkan oleh Ganjar Pranowo seusai memantau persiapan Natal di Gereja Katolik SP Maria Regina Purwowardaya di Kota Solo, Jawa Tengah pada Minggu 24 Desember 2023. Ganjar mengungkapkan bahwa pihak Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI memang menyediakan 3 alat bantu untuk debat Pilpres 2024. Ia juga menjelaskan saat debat Capres perdana lalu dirinya juga mendapat 3 alat bantu dari KPU RI. Ketiga alat bantu itu yakni clip-on, mic, dan sebuah headset yang menempel di telinga. Ganjar mengatakan bahwa semuanya memiliki jatah yang sama. Ia juga mengaku sempat bertanya kepada KPU RI untuk apa alat sebanyak itu. Kemudian KPU RI menjawab alat tersebut sebagai antisipasi apabila ada gangguan teknis dalam debat Pilpres 2024 yang disiarkan secara langsung. Oleh karena itu, Ganjar merasa kaget ketika Roy Suryo beranggapan alat tersebut disalahgunakan untuk memberikan contekan kepada Gibran Rakabuming Raka. Ganjar pun menilai bahwa penuding tersebut memiliki ilmunya tersendiri. Namun perihal apakah benar atau tidaknya yang dituduhkan oleh Roy Suryo, Ganjar mempersilahkan awak media bertanya langsung kepada Gibran. Bapak izin boleh tanya lebih lanjut. Jadi kemarin ada yang viral, Roy Suryo mengatakan ada 3 earphone pada saat debat. Boleh minta pendapat Bapak pada saat debat sendiri sebenarnya ada berapa alat kita yang dipasang? Ada 3, semua punya jatah yang sama. Ada yang nempel di telinga, ada yang buang di sini, dan ada mic. Bisa tanya, dulu saya juga dapat itu. Ada banyak sekali. Kalau alatnya tidak berfungsi, maka ada. Sebenarnya kalau saya tidak tahu teknologi yang lebih canggih pada soal itu. Rasa-rasanya sih ya mereka menggunakan itu saja. Saya juga kaget ketika ada ya orang yang punya pemikiran yang lain gitu. Mungkin mereka punya ilmunya sendiri. Tapi yang disorot Roy Suryo itu kan adanya isu bahwa ada bocoran ke paslon nomor 2 gitu. Nggak ada datanya. Pakar telematika Roy Suryo tak terima disebut tukang fitnah oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Hashim Asyari. Ia berencana mengambil langkah hukum soal pernyataan tersebut. Permasalahan ini bermula saat Roy Suryo mengkritik penggunaan 3 mic sekaligus yakni clip-on, handheld, dan headset Gibran saat menyampaikan visi dan misi. Roy Suryo mempertanyakan mengapa mic Gibran berbeda dengan cawapres lainnya. Dirinya mempertanyakan apakah ada alat lain yang bisa membisikkan jawaban ke Gibran. Ia juga menyoroti Caimin yang tampak menggunakan 3 mic di segmen selanjutnya. Menanggapi hal itu, Hashim Asyari menegaskan semua cawapres mendapatkan alat yang sama ketika menjalani debat. Ia juga membantah kabar soal Gibran menggunakan earfeeder. Hashim pun memastikan debat perdana cawapres yang digelar di JCC Senayan, Jakarta berlangsung dengan adil dan spontan. Dengan semua bantahan tersebut, Hashim menyimpulkan bahwa Roy sudah memfitnah KPU memberikan fasilitas headset kepada Gibran agar mendapatkan contekan saat debat cawapres. Merespon ucapan Ketua KPU, Roy mempertanyakan apa yang menjadi dasar atau latar belakang Hashim menyebutnya sebagai tukang fitnah. Saat ini Roy mengatakan tim hukumnya sedang mengkaji langkah-langkah apa yang akan ditempuh untuk menindaklanjuti perkataan Hashim tersebut. Ditegaskan, Roy, perkataan Ketua KPU tersebut pun bisa terindikasi terjadinya pencemaran nama baik terhadap dirinya. Buntut disebut tukang fitnah oleh Ketua KPU Hashim Asyari, Roy Suryo memilih melakukan somasi. Roy Suryo mengirimkan surat somasi kepada Ketua KPU pada Rabu 27 Desember 2023. Somasi itu dilayangkan lantaran Roy Suryo tidak terima disebut sebagai tukang fitnah oleh Hashim. Dilansir dari Kompas.com, Roy Suryo telah mengirimkan surat undangan dan somasi pertama kepada Ketua KPU dari kuasa hukumnya. Dalam surat tersebut, Roy Suryo melampirkan artikel media massa yang memuat berita berisi pernyataan Hashim yang menyebut dirinya sebagai tukang fitnah.
Hashim diminta datang ke kantor kuasa hukum Roy Suryo untuk melakukan klarifikasi. Hashim diminta datang melakukan klarifikasi pada Rabu 3 Januari 2024. Adapun Hashim menyebut Roy Suryo tukang fitnah saat menanggapi pertanyaan awak media tentang tuduhan KPU curang. Tuduhan itu dilayangkan lantaran hanya cawapres nomor urut 2 saja yang memakai 3 mikrofon sekaligus saat debat berlangsung. Tuduhan itu disampaikan Roy Suryo melalui akun media sosial X. Menurut Roy Suryo, apa yang disampaikan Ketua KPU itu telah menyerang kehormatan dan atau telah merugikan harkat dan martabat dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. KPU dikritik Gibran Rakabuming memakai 3 mic sekaligus saat debat Cawapres sedangkan 2 kandidat lainnya tidak. Kritikan itu disampaikan oleh pakar telematika Roy Suryo melalui akun media sosial X-nya. Roy Suryo berkata untuk menghindari kecurangan, KPU harus adil dalam memberikan jumlah mic. Gibran nampak mengenakan clip-on di dada, headset, dan juga memegang mic handheld. Dalam cuitannya, Roy Suryo mempertanyakan adakah orang yang berbicara kepada Gibran melalui earphone untuk memberikan jawaban. Menanggapi cuitan itu, Ketua KPU Republik Indonesia Hasyim Asy'ari buka suara. Hasyim membantah pernyataan yang disampaikan Roy Suryo. Bantahan itu disampaikan Hasyim pada Sabtu 23 Desember. Hasyim berkata bahwa Roy Suryo kerap menyebarkan fitnah. Ia menegaskan bahwa ketiga cawapres yakni Muhaimin Iskandar, Gibran Rakabuming, dan Mahfud MD diberikan fasilitas yang sama. Hasyim berkata bahwa cawapres menggunakan 3 mic untuk antisipasi ada mic yang mati. Hasyim mengatakan bahwa Gibran tidak memakai earfeeder. Alat yang berada di telinga Gibran dikatakan Hasyim merupakan cantolan mic. Keberatan dituding tukang fitnah. Roy Suryo Somasi, Ketua Komisi Pemilihan Umum, bahkan meminta untuk bertemu pada pekan depan. Sebagai informasi awal, Roy Suryo sendiri adalah pakar telematika, sedangkan Ketua KPU sendiri bernama Hasyim Asy'ari. Dikutip dari Tribun News pada 28 Desember, Roy Suryo mengaku keberatan atas tudingan Hasyim yang menyebutnya tukang fitnah. Adapun tudingan itu juga bentuk tanggapan dari Hasyim yang mengomentari pernyataan Roy Suryo. Tepat soal dugaan penggunaan 3 mikrofon oleh Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka pada debat yang digelar pada Jumat 22 Desember kemarin. Lalu Roy lewat kuasa hukumnya menyomasi Hasyim dan meminta untuk bertemu. Berdasarkan surat somasi yang diterima Tribun News, lokasi pertemuan bakal digelar di kantor kuasa hukum Roy di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Pertemuan dijadwalkan digelar pada 3 Januari 2024 pekan depan pada pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Masih menurut undangan pertemuan, kuasa hukum Roy menyebut kliennya mengaku keberatan atas tudingan Hasyim yaitu tukang fitnah. Menurut kuasa hukum, pernyataan Hasyim itu telah menyerang kehormatan dan merugikan harkat martabat dari Roy. Sehingga lanjutnya jelas pernyataan itu telah terindikasi adanya pelanggaran. Dikabarkan tujuan pertemuan untuk menyelesaikan permasalahan secara mediasi, sehingga kuasa hukum Roy berharap Hasyim dapat memenuhi undangan pertemuan tersebut. Namun jika Hasyim tidak dapat memenuhi dan ingin diwakilkan kuasa hukum, pengacara Roy turut memberikan opsi berupa pertemuan via daring Zoom. Namun dengan konfirmasi dalam 1 hari sebelumnya agar bisa mempersiapkan Zoom meeting yang dimaksud. Apabila yang hadir adalah kuasa hukum, diharapkan membawa surat kuasa pada saat menghadiri undangan dan somasi ke-1. Atau nantinya yang akan hadir di Zoom meeting adalah kuasa hukum, maka surat kuasa agar dikirim secara elektronik terlebih dahulu. Berikut tadi adalah isi dari pernyataan kuasa hukum Roy Suryo. Di sisi lain, kuasa hukum Roy meminta agar Hasyim menganggap penting undangan pertemuan itu, lantaran Roy tidak menutup kemungkinan bakal menempuh jalur hukum jika Hasyim tidak hadir dalam pertemuan tersebut. Bahkan kuasa hukum Roy menyebut kliennya tidak segan juga bakal mengadukan Hasyim ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu buntut tudingan kepada Roy Suryo.
Komisi Pemilihan Umum mengaku siap menghadapi somasi Roy Suryo, menyatakan itu sebagai konsekuensi pekerjaan. Kabar itu diungkap oleh anggota KPU Republik Indonesia Betty Epsilon Idros kepada wartawan pada Kamis 28 Desember 2023. Dikutip dari Tribun News pada 29 Desember. Sebelumnya perlu diketahui bahwa pakar telematika Roy Suryo melayangkan somasi kepada Ketua KPU Hasyim Asy'ari. Buntut disebut sebagai tukang fitnah. Tudingan itu disampaikan Hasyim saat mengomentari pernyataan Roy soal kritikan penggunaan 3 mikrofon oleh Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka pada debat yang digelar pada Jumat 22 Desember lalu. Sehingga Roy Suryo mengaku keberatan atas tudingan Hasyim yang menyebutnya tukang fitnah tersebut. Hasyim melalui anggota KPU RI Betty Epsilon Idros buka suara. Ia mengatakan bahwa mendapat somasi menjadi salah satu di antara konsekuensi dari pekerjaan. Lanjutnya, menjadi ter itu akan bisa dilalui sebaik mungkin oleh ketua mereka. Sebelumnya Roy lewat kuasa hukumnya melakukan somasi ke Hasyim untuk kemudian meminta bertemu. Berdasarkan surat somasi yang diterima, lokasi pertemuan bakal digelar di kantor kuasa hukum Roy di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Pertemuan itu dijadwalkan akan digelar pada 3 Januari 2024 pekan depan pada pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Kuasa hukum Roy menyebut kliennya mengaku keberatan atas tudingan Hasyim yaitu tukang fitnah. Menurut kuasa hukum, pernyataan Hasyim itu telah menyerang kehormatan dan merugikan harkat dan martabat. Sehingga jelas telah terindikasi adanya pelanggaran pasal 27 ayat 3 Jungto pasal 45 ayat 3 UU RI nomor 19 /2016 tentang perubahan atas UU nomor 11 /2008 tentang ITE, pasal 311 KUHP serta pasal 1365 KUH Perdata. Dikabarkan pertemuan tersebut digelar untuk menyelesaikan permasalahan secara mediasi dan pihak Roy Suryo pun berharap Hasyim dapat memenuhi undangan pertemuan tersebut. Lantaran jika tidak, Roy tidak menutup kemungkinan bakal menempuh jalur hukum jika Hasyim tidak hadir dalam pertemuan tersebut. Bahkan kuasa hukum Roy menyebut kliennya tidak segan juga bakal mengadukan Hasyim ke Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu buntut tudingan kepadanya. Pakar telematika Roy Suryo dilaporkan ke Bareskrim Polri buntut tudingan kecurangan soal 3 mikrofon yang dipakai Gibran Raka Buming saat debat. Laporan tersebut dilayangkan oleh salah satu organisasi yang mengatasnamakan Pilar 08. Laporan terregister pada tanggal 2 Januari tahun 2024 kemarin. Kabid Hukum Pilar 08, Hanfi Fajri mengonfirmasi pihaknya melaporkan Roy Suryo ke Bareskrim. Menurutnya tudingan Roy Suryo soal kecurangan KPU tidak berdasar. Hal itu karena KPU sebagai penyelenggara debat sudah membantah. Namun menurut Hanfi, Roy Suryo tetap bersikukuh bahwa dirinya paling benar. Katanya Roy Suryo tersebut menyatakan bahwa adanya kecurangan. Padahal semuanya sudah dibantah sama Ketua KPU. Konsorsium dari penyelenggara TV tersebut sudah dibantah. Tapi Roy Suryo malah tetap ngotot bahwa dia merasa paling benar, kata Hanfi kepada wartawan di Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa, tanggal 2 Januari tahun 2024. Hanfi mengatakan pelaporan yang dibuatnya murni inisiatif organisasinya tanpa adanya dorongan dari pihak lain. Hanfi menilai pernyataan Roy Suryo berpotensi menimbulkan konflik hingga memprovokasi menjelang pesta demokrasi digelar. Pernyataan Roy Suryo berpotensi bisa memicu provokasi masyarakat dengan adanya isu yang bersifat menjatuhkan lawan politik. Hanfi berkata jika tidak mendukung salah satu paslon maka tidak perlu menyebarkan berita bohong seperti yang dilakukan Roy Suryo. Ia kemudian mengingatkan jika ada pelanggaran pemilu maka yang perlu dilakukan adalah melaporkan ke DKPP atau Bawaslu, bukan justru menyebarkan hoaks. Pakar telematika Roy Suryo dilaporkan ke Bareskrim Polri buntut tudingan kecurangan soal 3 mikrofon yang dipakai Gibran Raka Buming saat debat. Laporan tersebut dilayangkan oleh salah satu organisasi yang mengatasnamakan Pilar 08.
Laporan terregister pada tanggal 2 Januari 2024 kemarin. Kabid Humas Pilar 08 Hanfi Fajri mengonfirmasi pihaknya melaporkan Roy Suryo ke Bareskrim. Menurutnya, tudingan Roy Suryo soal kecurangan KPU tidak berdasar. Hal itu karena KPU sebagai penyelenggara debat sudah membantah. Namun menurut Hanfi, Roy Suryo tetap bersikukuh bahwa dirinya paling benar. Hanfi mengatakan pelaporan yang dibuatnya murni inisiatif organisasinya tanpa adanya dorongan dari pihak lain. Hanfi menilai pernyataan Roy Suryo berpotensi menimbulkan konflik hingga memprovokasi menjelang pesta demokrasi digelar. Pernyataan Roy Suryo berpotensi bisa memicu provokasi masyarakat dengan adanya isu yang bersifat menjatuhkan lawan politik. Hanfi berkata jika tidak mendukung salah satu paslon maka tidak perlu menyebarkan berita bohong seperti yang dilakukan Roy Suryo. Ia kemudian mengingatkan jika ada pelanggaran pemilu maka yang perlu dilakukan adalah melaporkan ke DKPP atau Bawaslu, bukan justru menyebarkan hoax. Pasca debat cawapres kemarin yang mana Roy Suryo tersebut menyatakan bahwa adanya kecurangan, padahal semua sudah dibantah sama program. Lalu konsorsium dari penyelenggara TV tersebut sudah dibantah. Tapi Roy Suryo malah tetap ngotot bahwa dia merasa paling benar. Justru itu kita tidak mau terjadinya provokasi yang menyebabkan keributan dan ujaran kebencian terhadap paslon. Maka kita untuk membuktikan kebenaran tersebut kita membuat laporan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. KPU dikritik Gibran Rakabuming memakai 3 mic sekaligus saat debat Cawapres sedangkan 2 kandidat lainnya tidak. Kritikan itu disampaikan oleh pakar telematika Roy Suryo melalui akun media sosial X-nya. Roy Suryo berkata untuk menghindari kecurangan KPU harus adil dalam memberikan jumlah mic. Gibran nampak mengenakan clip-on di dada, headset dan juga memegang mic handheld. Dalam cuitannya, Roy Suryo mempertanyakan adakah orang yang berbicara kepada Gibran melalui earphone untuk memberikan jawaban. Menanggapi cuitan itu, Ketua KPU Republik Indonesia Hasyim Asyari buka suara. Hasyim membantah pernyataan yang disampaikan Roy Suryo. Bantahan itu disampaikan Hasyim pada Sabtu 23 Desember. Hasyim berkata bahwa Roy Suryo kerap menyebarkan fitnah. Ia menegaskan bahwa ketiga cawapres yakni Muhaimin Iskandar, Gibran Rakabuming, dan Mahfud MD diberikan fasilitas yang sama. Hasyim berkata bahwa cawapres menggunakan 3 mic untuk antisipasi ada mic yang mati. Hasyim mengatakan bahwa Gibran tidak memakai earfeeder. Alat yang berada di telinga Gibran dikatakan Hasyim merupakan cantolan mic. Pakar telematika Roy Suryo tak terima disebut tukang fitnah oleh Ketua KPU Hasyim Asyari buntut komentari mikrofon Gibran Rakabuming. Sebelumnya, Roy berkomentar soal penggunaan 3 mic sekaligus yang dipakai oleh Gibran. Roy mempertanyakan mengapa mic Gibran berbeda dengan cawapres lainnya. Ketua KPU kemudian membantah pernyataan Roy dan menegaskan bahwa semua cawapres diberikan 3 mic sama seperti Gibran. Hasyim kemudian menyebut bahwa Roy sudah melakukan fitnah kepada KPU. Merespon ucapan Ketua KPU, Roy pun mempertanyakan apa yang menjadi dasar atau latar belakang Hasyim menyebutnya tukang fitnah. Saat ini Roy dan tim hukumnya sedang mengkaji langkah yang akan ditempuh untuk menindaklanjuti perkataan Hasyim. Pernyataan itu disampaikan Roy pada Minggu 24 Desember. Roy menegaskan bahwa apa yang disampaikan Hasyim bisa terindikasi terjadinya pencemaran nama baik. Menurut Roy, kata tukang sendiri bermakna seorang ahli atau seseorang yang memiliki kebiasaan dan diakui tentang sesuatu. Oleh karena itu, Roy tidak terima dan sedang mengkaji pernyataan Ketua KPU bersama tim hukumnya. Dan juga semua punya jatah yang sama. Ada yang nempel di telinga. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo memberikan pernyataannya soal tudingan kepada Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka, di mana Gibran dituding oleh Roy Suryo mendapat alat bantu berupa earfeeder saat debat Cawapres. Hal itu diungkapkan oleh Ganjar Pranowo seusai memantau persiapan Natal di Gereja Katolik SP Maria Regina Purwowardaya di Kota Solo, Jawa Tengah pada Minggu 24 Desember 2023. Ganjar mengungkapkan bahwa pihak Komisi
Pemilihan Umum atau KPU RI memang menyediakan 3 alat bantu untuk debat Pilpres 2024. Ia juga menjelaskan saat debat Capres perdana lalu dirinya juga mendapat 3 alat bantu dari KPU RI. Ketiga alat bantu itu yakni clip-on, mic, dan sebuah headset yang menempel di telinga. Ganjar mengatakan bahwa semuanya memiliki jatah yang sama. Ia juga mengaku sempat bertanya kepada KPU RI untuk apa alat sebanyak itu. Kemudian KPU RI menjawab alat tersebut sebagai antisipasi apabila ada gangguan teknis dalam debat Pilpres 2024 yang disiarkan secara langsung. Oleh karena itu, Ganjar merasa kaget ketika Roy Suryo beranggapan alat tersebut disalahgunakan untuk memberikan contekan kepada Gibran Rakabuming Raka. Ganjar pun menilai bahwa penuding tersebut memiliki ilmunya tersendiri. Namun perihal apakah benar atau tidaknya yang dituduhkan oleh Roy Suryo, Ganjar mempersilahkan awak media bertanya langsung kepada Gibran. Bapak izin boleh tanya lebih lanjut. Jadi kemarin ada yang viral, Roy Suryo mengatakan ada 3 earphone pada saat debat. Boleh minta pendapat Bapak pada saat debat sendiri sebenarnya ada berapa alat yang dipasang? Ada 3, semua punya jatah yang sama. Ada yang nempel di telinga, ada yang punya di sini, dan ada mic. Saya tanya, dulu saya juga dapat itu. Ada banyak sekali kalau alatnya tidak berfungsi maka ada. Sebenarnya kalau saya tidak tahu teknologi yang lebih canggih pada soal itu. Rasa-rasanya sih ya mereka menggunakan itu saja. Saya juga kaget ketika ada ya orang yang punya pemikiran yang lain gitu. Mungkin mereka punya ilmunya sendiri. Tapi yang disorot Roy Suryo itu kan adanya isu bahwa ada bocoran ke paslon nomor 2 gitu. Gampang aja tanya. Pakar telematika Roy Suryo tak terima disebut tukang fitnah oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Hashim Asyari. Ia berencana mengambil langkah hukum soal pernyataan tersebut. Permasalahan ini bermula saat Roy Suryo mengkritik penggunaan 3 mic sekaligus yakni clip-on, handheld, dan headset Gibran saat menyampaikan visi dan misi. Roy Suryo mempertanyakan mengapa mic Gibran berbeda dengan cawapres lainnya. Dirinya mempertanyakan apakah ada alat lain yang bisa membisikkan jawaban ke Gibran. Ia juga menyoroti Caimin yang tampak menggunakan 3 mic di segmen selanjutnya. Menanggapi hal itu, Hashim Asyari menegaskan semua cawapres mendapatkan alat yang sama ketika menjalani debat. Ia juga membantah kabar soal Gibran menggunakan earfeeder. Hashim pun memastikan debat perdana cawapres yang digelar di JCC Senayan, Jakarta berlangsung dengan adil dan spontan. Dengan semua bantahan tersebut, Hashim menyimpulkan bahwa Roy sudah memfitnah KPU memberikan fasilitas headset kepada Gibran agar mendapatkan contekan saat debat cawapres. Merespon ucapan Ketua KPU, Roy mempertanyakan apa yang menjadi dasar atau latar belakang Hashim menyebutnya sebagai tukang fitnah. Saat ini Roy mengatakan tim hukumnya sedang mengkaji langkah-langkah apa yang akan ditempuh untuk menindaklanjuti perkataan Hashim tersebut. Ditegaskan, Roy perkataan Ketua KPU tersebut pun bisa terindikasi terjadinya pencemaran nama baik terhadap dirinya. Buntut disebut tukang fitnah oleh Ketua KPU Hashim Asyari, Roy Suryo memilih melakukan somasi. Roy Suryo mengirimkan surat somasi kepada Ketua KPU pada Rabu 27 Desember 2023. Somasi itu dilayangkan lantaran Roy Suryo tidak terima disebut sebagai tukang fitnah oleh Hashim. Dilansir dari Kompas.com, Roy Suryo telah mengirimkan surat undangan dan somasi pertama kepada Ketua KPU dari kuasa hukumnya. Dalam surat tersebut, Roy Suryo melampirkan artikel media massa yang memuat berita berisi pernyataan Hashim yang menyebut dirinya sebagai tukang fitnah. Hashim diminta datang ke kantor kuasa hukum Roy Suryo untuk melakukan klarifikasi. Hashim diminta datang melakukan klarifikasi pada Rabu 3 Januari 2024. Adapun Hashim menyebut Roy Suryo tukang fitnah saat menanggapi pertanyaan awak media tentang tuduhan KPU curang. Tuduhan itu dilayangkan lantaran hanya cawapres nomor urut 2 saja yang memakai 3 mikrofon sekaligus saat debat berlangsung. Tuduhan itu disampaikan Roy Suryo melalui akun media sosial X.
Menurut Roy Suryo, apa yang disampaikan Ketua KPU itu telah menyerang kehormatan dan atau telah merugikan harkat dan martabat dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. KPU dikritik Gibran Rakabuming memakai 3 mic sekaligus saat debat Cawapres sedangkan 2 kandidat lainnya tidak. Kritikan itu disampaikan oleh pakar telematika Roy Suryo melalui akun media sosial X-nya. Roy Suryo berkata untuk menghindari kecurangan, KPU harus adil dalam memberikan jumlah mic. Gibran nampak mengenakan clip-on di dada, headset, dan juga memegang mic handheld. Dalam cuitannya, Roy Suryo mempertanyakan adakah orang yang berbicara kepada Gibran melalui earphone untuk memberikan jawaban. Menanggapi cuitan itu, Ketua KPU Republik Indonesia Hasyim Asy'ari buka suara. Hasyim membantah pernyataan yang disampaikan Roy Suryo. Bantahan itu disampaikan Hasyim pada Sabtu 23 Desember. Hasyim berkata bahwa Roy Suryo kerap menyebarkan fitnah. Ia menegaskan bahwa ketiga cawapres yakni Muhaimin Iskandar, Gibran Rakabuming, dan Mahfud MD diberikan fasilitas yang sama. Hasyim berkata bahwa cawapres menggunakan 3 mic untuk antisipasi ada mic yang mati. Hasyim mengatakan bahwa Gibran tidak memakai earfeeder. Alat yang berada di telinga Gibran dikatakan Hasyim merupakan cantolan mic. Keberatan dituding tukang fitnah. Roy Suryo Somasi, Ketua Komisi Pemilihan Umum, bahkan meminta untuk bertemu pada pekan depan. Sebagai informasi awal, Roy Suryo sendiri adalah pakar telematika, sedangkan Ketua KPU sendiri bernama Hasyim Asy'ari. Dikutip dari Tribun News pada 28 Desember, Roy Suryo mengaku keberatan atas tudingan Hasyim yang menyebutnya tukang fitnah. Adapun tudingan itu juga bentuk tanggapan dari Hasyim yang mengomentari pernyataan Roy Suryo. Tepat soal dugaan penggunaan 3 mikrofon oleh Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka pada debat yang digelar pada Jumat 22 Desember kemarin. Lalu Roy lewat kuasa hukumnya menyomasi Hasyim dan meminta untuk bertemu. Berdasarkan surat somasi yang diterima Tribun News, lokasi pertemuan bakal digelar di kantor kuasa hukum Roy di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Pertemuan dijadwalkan digelar pada 3 Januari 2024 pekan depan pada pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Masih menurut undangan pertemuan, kuasa hukum Roy menyebut kliennya mengaku keberatan atas tudingan Hasyim yaitu tukang fitnah. Menurut kuasa hukum, pernyataan Hasyim itu telah menyerang kehormatan dan merugikan harkat martabat dari Roy. Sehingga lanjutnya jelas pernyataan itu telah terindikasi adanya pelanggaran. Dikabarkan tujuan pertemuan untuk menyelesaikan permasalahan secara mediasi, sehingga kuasa hukum Roy berharap Hasyim dapat memenuhi undangan pertemuan tersebut. Namun jika Hasyim tidak dapat memenuhi dan ingin diwakilkan kuasa hukum, pengacara Roy turut memberikan opsi berupa pertemuan via daring Zoom. Namun dengan konfirmasi dalam 1 hari sebelumnya agar bisa mempersiapkan Zoom meeting yang dimaksud. Apabila yang hadir adalah kuasa hukum, diharapkan membawa surat kuasa pada saat menghadiri undangan dan somasi ke-1. Atau nantinya yang akan hadir di Zoom meeting adalah kuasa hukum, maka surat kuasa agar dikirim secara elektronik terlebih dahulu. Berikut tadi adalah isi dari pernyataan kuasa hukum Roy Suryo. Di sisi lain, kuasa hukum Roy meminta agar Hasyim menganggap penting undangan pertemuan itu, lantaran Roy tidak menutup kemungkinan bakal menempuh jalur hukum jika Hasyim tidak hadir dalam pertemuan tersebut. Bahkan kuasa hukum Roy menyebut kliennya tidak segan juga bakal mengadukan Hasyim ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu buntut tudingan kepada Roy Suryo.
Komisi Pemilihan Umum mengaku siap menghadapi somasi Roy Suryo, menyatakan itu sebagai konsekuensi pekerjaan. Kabar itu diungkap oleh anggota KPU Republik Indonesia Betty Epsilon Idros kepada wartawan pada Kamis 28 Desember 2023. Dikutip dari Tribun News pada 29 Desember. Sebelumnya perlu diketahui bahwa pakar telematika Roy Suryo melayangkan somasi kepada Ketua KPU Hasyim Asy'ari. Buntut disebut sebagai tukang fitnah. Tudingan itu disampaikan Hasyim saat mengomentari pernyataan Roy soal kritikan penggunaan 3 mikrofon oleh Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka pada debat yang digelar pada Jumat 22 Desember lalu. Sehingga Roy Suryo mengaku keberatan atas tudingan Hasyim yang menyebutnya tukang fitnah tersebut. Hasyim melalui anggota KPU RI Betty Epsilon Idros buka suara. Ia mengatakan bahwa mendapat somasi menjadi salah satu di antara konsekuensi dari pekerjaan. Lanjutnya, menjadi ter itu akan bisa dilalui sebaik mungkin oleh ketua mereka. Sebelumnya, Roy lewat kuasa hukumnya melakukan somasi ke Hasyim untuk kemudian meminta bertemu. Berdasarkan surat somasi yang diterima, lokasi pertemuan bakal digelar di kantor kuasa hukum Roy di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Pertemuan itu dijadwalkan akan digelar pada 3 Januari 2024, pekan depan pada pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Kuasa hukum Roy menyebut kliennya mengaku keberatan atas tudingan Hasyim yaitu tukang fitnah. Menurut kuasa hukum, pernyataan Hasyim itu telah menyerang kehormatan dan merugikan harkat dan martabat. Sehingga jelas telah terindikasi adanya pelanggaran pasal 27 ayat 3 jungto pasal 45 ayat 3 UU RI nomor 19/2016 tentang perubahan atas UU nomor 11/2008 tentang ITE, pasal 311 KUHP serta pasal 1365 KUH Perdata. Dikabarkan pertemuan tersebut digelar untuk menyelesaikan permasalahan secara mediasi dan pihak Roy Suryo pun berharap Hasyim dapat memenuhi undangan pertemuan tersebut. Lantaran jika tidak, Roy tidak menutup kemungkinan bakal menempuh jalur hukum jika Hasyim tidak hadir dalam pertemuan tersebut. Bahkan kuasa hukum Roy menyebut kliennya tidak segan juga bakal mengadukan Hasyim ke Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu buntut tudingan kepadanya. Pakar telematika Roy Suryo dilaporkan ke Bareskrim Polri buntut tudingan kecurangan soal 3 mikrofon yang dipakai Gibran Raka Buming saat debat. Laporan tersebut dilayangkan oleh salah satu organisasi yang mengatasnamakan Pilar 08. Laporan terregister pada tanggal 2 Januari tahun 2024 kemarin. Kabid Hukum Pilar 08, Hanfi Fajri mengonfirmasi pihaknya melaporkan Roy Suryo ke Bareskrim. Menurutnya tudingan Roy Suryo soal kecurangan KPU tidak berdasar. Hal itu karena KPU sebagai penyelenggara debat sudah membantah. Namun menurut Hanfi, Roy Suryo tetap bersikukuh bahwa dirinya paling benar. Katanya Roy Suryo tersebut menyatakan bahwa adanya kecurangan. Padahal semuanya sudah dibantah sama ketua KPU. Konsorsium dari penyelenggara TV tersebut sudah dibantah. Tapi Roy Suryo malah tetap ngotot bahwa dia merasa paling benar, kata Hanfi kepada wartawan di Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa, tanggal 2 Januari tahun 2024. Hanfi mengatakan pelaporan yang dibuatnya murni inisiatif organisasinya tanpa adanya dorongan dari pihak lain. Hanfi menilai pernyataan Roy Suryo berpotensi menimbulkan konflik hingga memprovokasi menjelang pesta demokrasi digelar. Pernyataan Roy Suryo berpotensi bisa memicu provokasi masyarakat dengan adanya isu yang bersifat menjatuhkan lawan politik. Hanfi berkata jika tidak mendukung salah satu paslon maka tidak perlu menyebarkan berita bohong seperti yang dilakukan Roy Suryo. Ia kemudian mengingatkan jika ada pelanggaran pemilu maka yang perlu dilakukan adalah melaporkan ke DKPP atau Bawaslu, bukan justru menyebarkan hoaks. Pakar telematika Roy Suryo dilaporkan ke Bareskrim Polri buntut tudingan kecurangan soal 3 mikrofon yang dipakai Gibran Raka Buming saat debat. Laporan tersebut dilayangkan oleh salah satu organisasi yang mengatasnamakan Pilar 08.
Laporan terregister pada tanggal 2 Januari 2024 kemarin. Kabid Humas Pilar 08 Hanfi Fajri mengonfirmasi pihaknya melaporkan Roy Suryo ke Bareskrim. Menurutnya, tudingan Roy Suryo soal kecurangan KPU tidak berdasar. Hal itu karena KPU sebagai penyelenggara debat sudah membantah. Namun menurut Hanfi, Roy Suryo tetap bersikukuh bahwa dirinya paling benar. Hanfi mengatakan pelaporan yang dibuatnya murni inisiatif organisasinya tanpa adanya dorongan dari pihak lain. Hanfi menilai pernyataan Roy Suryo berpotensi menimbulkan konflik hingga memprovokasi menjelang pesta demokrasi digelar. Pernyataan Roy Suryo berpotensi bisa memicu provokasi masyarakat dengan adanya isu yang bersifat menjatuhkan lawan politik. Hanfi berkata jika tidak mendukung salah satu paslon maka tidak perlu menyebarkan berita bohong seperti yang dilakukan Roy Suryo. Ia kemudian mengingatkan jika ada pelanggaran pemilu maka yang perlu dilakukan adalah melaporkan ke DKPP atau Bawaslu, bukan justru menyebarkan hoax. Pasca debat cawapres yang kemarin yang mana Roy Suryo tersebut menyatakan bahwa adanya kecurangan, padahal semua sudah dibantu sama program. Lalu konsorsium dari penyelenggara TV tersebut sudah dibantah. Tapi Roy Suryo malah tetap ngotot bahwa dia merasa paling benar. Justru itu kita tidak mau terjadinya provokasi yang menyebabkan keributan dan ujaran kebencian terhadap paslon. Maka kita untuk membuktikan kebenaran tersebut kita buat laporan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. KPU dikritik Gibran Rakabuming memakai 3 mic sekaligus saat debat Cawapres sedangkan 2 kandidat lainnya tidak. Kritikan itu disampaikan oleh pakar telematika Roy Suryo melalui akun media sosial X-nya. Roy Suryo berkata untuk menghindari kecurangan KPU harus adil dalam memberikan jumlah mic. Gibran nampak mengenakan clip-on di dada, headset dan juga memegang mic handheld. Dalam cuitannya, Roy Suryo mempertanyakan adakah orang yang berbicara kepada Gibran melalui earphone untuk memberikan jawaban. Menanggapi cuitan itu, Ketua KPU Republik Indonesia Hasyim Asyari buka suara. Hasyim membantah pernyataan yang disampaikan Roy Suryo. Bantahan itu disampaikan Hasyim pada Sabtu 23 Desember. Hasyim berkata bahwa Roy Suryo kerap menyebarkan fitnah. Ia menegaskan bahwa ketiga cawapres yakni Muhaimin Iskandar, Gibran Rakabuming, dan Mahfud MD diberikan fasilitas yang sama. Hasyim berkata bahwa cawapres menggunakan 3 mic untuk antisipasi ada mic yang mati. Hasyim mengatakan bahwa Gibran tidak memakai earfeeder. Alat yang berada di telinga Gibran dikatakan Hasyim merupakan cantolan mic. Pakar telematika Roy Suryo tak terima disebut tukang fitnah oleh Ketua KPU Hasyim Asyari buntut komentari mikrofon Gibran Rakabuming. Sebelumnya, Roy berkomentar soal penggunaan 3 mic sekaligus yang dipakai oleh Gibran. Roy mempertanyakan mengapa mic Gibran berbeda dengan cawapres lainnya. Ketua KPU kemudian membantah pernyataan Roy dan menegaskan bahwa semua cawapres diberikan 3 mic sama seperti Gibran. Hasyim kemudian menyebut bahwa Roy sudah melakukan fitnah kepada KPU. Merespon ucapan Ketua KPU, Roy pun mempertanyakan apa yang menjadi dasar atau latar belakang Hasyim menyebutnya tukang fitnah. Saat ini Roy dan tim hukumnya sedang mengkaji langkah yang akan ditempuh untuk menindaklanjuti perkataan Hasyim. Pernyataan itu disampaikan Roy pada Minggu 24 Desember. Roy menegaskan bahwa apa yang disampaikan Hasyim bisa terindikasi terjadinya pencemaran nama baik. Menurut Roy, kata tukang sendiri bermakna seorang ahli atau seseorang yang memiliki kebiasaan dan diakui tentang sesuatu. Oleh karena itu, Roy tidak terima dan sedang mengkaji pernyataan Ketua KPU bersama tim hukumnya. Juga semua punya jatah yang sama, ada yang nempel di telinga. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo memberikan pernyataannya soal tudingan kepada Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka, di mana Gibran dituding oleh Roy Suryo mendapat alat bantu berupa earfeeder saat debat Cawapres. Hal itu diungkapkan oleh Ganjar Pranowo seusai memantau persiapan Natal di Gereja Katolik SP Maria Regina Purwowardaya di Kota Solo, Jawa Tengah pada Minggu 24 Desember 2023. Ganjar mengungkapkan bahwa pihak Komisi Pemilihan
Pemilihan Umum atau KPU RI memang menyediakan 3 alat bantu untuk debat Pilpres 2024. Ia juga menjelaskan saat debat Capres perdana lalu dirinya juga mendapat 3 alat bantu dari KPU RI. Ketiga alat bantu itu yakni clip-on, mic, dan sebuah headset yang menempel di telinga. Ganjar mengatakan bahwa semuanya memiliki jatah yang sama. Ia juga mengaku sempat bertanya kepada KPU RI untuk apa alat sebanyak itu. Kemudian KPU RI menjawab alat tersebut sebagai antisipasi apabila ada gangguan teknis dalam debat Pilpres 2024 yang disiarkan secara langsung. Oleh karena itu, Ganjar merasa kaget ketika Roy Suryo beranggapan alat tersebut disalahgunakan untuk memberikan contekan kepada Gibran Rakabuming Raka. Ganjar pun menilai bahwa penuding tersebut memiliki ilmunya tersendiri. Namun perihal apakah benar atau tidaknya yang dituduhkan oleh Roy Suryo, Ganjar mempersilahkan awak media bertanya langsung kepada Gibran. Bapak izin boleh tanya lagi. Jadi kemarin ada yang viral, Roy Suryo mengatakan ada 3 earphone, clip-on pada saat debat. Boleh minta pendapat Bapak pada saat debat sendiri, sebenarnya ada berapa alat Pak yang dipasang? Ada 3 semua punya jatah yang sama. Ada yang nempel di telinga, ada yang kemudian di sini, dan ada mic. Saya tanya, dulu saya juga dapat itu. Ada banyak sekali. Kalau alatnya tidak berfungsi, maka ada 3. Sebenarnya kalau saya tidak tahu teknologi yang lebih canggih pada soal itu. Rasa-rasanya sih ya mereka menggunakan itu saja. Saya juga kaget ketika ada ya orang yang punya pemikiran yang lain gitu. Mungkin mereka punya ilmunya sendiri. Tapi yang disorot Roy Suryo itu kan adanya isu bahwa ada bocoran ke paslon nomor 2 gitu. Nggak ada tanya. Pakar telematika Roy Suryo tak terima disebut tukang fitnah oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Hashim Asyari. Ia berencana mengambil langkah hukum soal pernyataan tersebut. Permasalahan ini bermula saat Roy Suryo mengkritik penggunaan 3 mic sekaligus yakni clip-on, handheld, dan headset Gibran saat menyampaikan visi dan misi. Roy Suryo mempertanyakan mengapa mic Gibran berbeda dengan cawapres lainnya. Dirinya mempertanyakan apakah ada alat lain yang bisa membisikkan jawaban ke Gibran. Ia juga menyoroti Caimin yang tampak menggunakan 3 mic di segmen selanjutnya. Menanggapi hal itu, Hashim Asyari menegaskan semua cawapres mendapatkan alat yang sama ketika menjalani debat. Ia juga membantah kabar soal Gibran menggunakan earfeeder. Hashim pun memastikan debat perdana cawapres yang digelar di GCC Senayan, Jakarta berlangsung dengan adil dan spontan. Dengan semua bantahan tersebut, Hashim menyimpulkan bahwa Roy sudah memfitnah KPU memberikan fasilitas headset kepada Gibran agar mendapatkan contekan saat debat cawapres. Merespon ucapan Ketua KPU, Roy mempertanyakan apa yang menjadi dasar atau latar belakang Hashim menyebutnya sebagai tukang fitnah. Saat ini Roy mengatakan tim hukumnya sedang mengkaji langkah-langkah apa yang akan ditempuh untuk menindaklanjuti perkataan Hashim tersebut. Ditegaskan, Roy, perkataan Ketua KPU tersebut pun bisa terindikasi terjadinya pencemaran nama baik terhadap dirinya. Buntut disebut tukang fitnah oleh Ketua KPU Hashim Asyari, Roy Suryo memilih melakukan somasi. Roy Suryo mengirimkan surat somasi kepada Ketua KPU pada Rabu 27 Desember 2023. Somasi itu dilayangkan lantaran Roy Suryo tidak terima disebut sebagai tukang fitnah oleh Hashim. Dilansir dari Kompas.com, Roy Suryo telah mengirimkan surat undangan dan somasi pertama kepada Ketua KPU dari kuasa hukumnya. Dalam surat tersebut, Roy Suryo melampirkan artikel media massa yang memuat berita berisi pernyataan Hashim yang menyebut dirinya sebagai tukang fitnah. Hashim diminta datang ke kantor kuasa hukum Roy Suryo untuk melakukan klarifikasi. Hashim diminta datang melakukan klarifikasi pada Rabu 3 Januari 2024. Adapun Hashim menyebut Roy Suryo tukang fitnah saat menanggapi pertanyaan awak media tentang tuduhan KPU curang. Tuduhan itu dilayangkan lantaran hanya cawapres nomor urut 2 saja yang memakai 3 mikrofon sekaligus saat debat berlangsung. Tuduhan itu disampaikan Roy Suryo melalui akun media sosial X.
Menurut Roy Suryo, apa yang disampaikan Ketua KPU itu telah menyerang kehormatan dan atau telah merugikan harkat dan martabat dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. KPU dikritik Gibran Rakabuming memakai 3 mic sekaligus saat debat Cawapres sedangkan 2 kandidat lainnya tidak. Kritikan itu disampaikan oleh pakar telematika Roy Suryo melalui akun media sosial X-nya. Roy Suryo berkata untuk menghindari kecurangan, KPU harus adil dalam memberikan jumlah mic. Gibran nampak mengenakan clip-on di dada, headset, dan juga memegang mic handheld. Dalam cuitannya, Roy Suryo mempertanyakan adakah orang yang berbicara kepada Gibran melalui earphone untuk memberikan jawaban. Menanggapi cuitan itu, Ketua KPU Republik Indonesia Hasyim Asy'ari buka suara. Hasyim membantah pernyataan yang disampaikan Roy Suryo. Bantahan itu disampaikan Hasyim pada Sabtu 23 Desember. Hasyim berkata bahwa Roy Suryo kerap menyebarkan fitnah. Ia menegaskan bahwa ketiga cawapres yakni Muhaimin Iskandar, Gibran Rakabuming, dan Mahfud MD diberikan fasilitas yang sama. Hasyim berkata bahwa cawapres menggunakan 3 mic untuk antisipasi ada mic yang mati. Hasyim mengatakan bahwa Gibran tidak memakai earfeeder. Alat yang berada di telinga Gibran dikatakan Hasyim merupakan cantolan mic. Keberatan dituding tukang fitnah. Roy Suryo Somasi, Ketua Komisi Pemilihan Umum, bahkan meminta untuk bertemu pada pekan depan. Sebagai informasi awal, Roy Suryo sendiri adalah pakar telematika, sedangkan Ketua KPU sendiri bernama Hasyim Asy'ari. Dikutip dari Tribun News pada 28 Desember, Roy Suryo mengaku keberatan atas tudingan Hasyim yang menyebutnya tukang fitnah. Adapun tudingan itu juga bentuk tanggapan dari Hasyim yang mengomentari pernyataan Roy Suryo. Tepat soal dugaan penggunaan 3 mikrofon oleh Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka pada debat yang digelar pada Jumat 22 Desember kemarin. Lalu Roy lewat kuasa hukumnya menyomasi Hasyim dan meminta untuk bertemu. Berdasarkan surat somasi yang diterima Tribun News, lokasi pertemuan bakal digelar di kantor kuasa hukum Roy di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Pertemuan dijadwalkan digelar pada 3 Januari 2024 pekan depan pada pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Masih menurut undangan pertemuan, kuasa hukum Roy menyebut kliennya mengaku keberatan atas tudingan Hasyim yaitu tukang fitnah. Menurut kuasa hukum, pernyataan Hasyim itu telah menyerang kehormatan dan merugikan harkat martabat dari Roy. Sehingga lanjutnya jelas pernyataan itu telah terindikasi adanya pelanggaran. Dikabarkan tujuan pertemuan untuk menyelesaikan permasalahan secara mediasi, sehingga kuasa hukum Roy berharap Hasyim dapat memenuhi undangan pertemuan tersebut. Namun jika Hasyim tidak dapat memenuhi dan ingin diwakilkan kuasa hukum, pengacara Roy turut memberikan opsi berupa pertemuan via daring Zoom. Namun dengan konfirmasi dalam 1 hari sebelumnya agar bisa mempersiapkan Zoom meeting yang dimaksud. Apabila yang hadir adalah kuasa hukum, diharapkan membawa surat kuasa pada saat menghadiri undangan dan somasi ke-1. Atau nantinya yang akan hadir di Zoom meeting adalah kuasa hukum, maka surat kuasa agar dikirim secara elektronik terlebih dahulu. Berikut tadi adalah isi dari pernyataan kuasa hukum Roy Suryo. Di sisi lain, kuasa hukum Roy meminta agar Hasyim menganggap penting undangan pertemuan itu, lantaran Roy tidak menutup kemungkinan bakal menempuh jalur hukum jika Hasyim tidak hadir dalam pertemuan tersebut. Bahkan kuasa hukum Roy menyebut kliennya tidak segan juga bakal mengadukan Hasyim ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu buntut tudingan kepada Roy Suryo.
Komisi Pemilihan Umum mengaku siap menghadapi somasi Roy Suryo, menyatakan itu sebagai konsekuensi pekerjaan. Kabar itu diungkap oleh anggota KPU Republik Indonesia Betty Epsilon Idros kepada wartawan pada Kamis 28 Desember 2023. Dikutip dari Tribun News pada 29 Desember. Sebelumnya perlu diketahui bahwa pakar telematika Roy Suryo melayangkan somasi kepada Ketua KPU Hashim Asy'ari. Buntut disebut sebagai tukang fitnah. Tudingan itu disampaikan Hashim saat mengomentari pernyataan Roy soal kritikan penggunaan 3 mikrofon oleh Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka pada debat yang digelar pada Jumat 22 Desember lalu. Sehingga Roy Suryo mengaku keberatan atas tudingan Hashim yang menyebutnya tukang fitnah tersebut. Hashim melalui anggota KPU RI Betty Epsilon Idros buka suara. Ia mengatakan bahwa mendapat somasi menjadi salah satu di antara konsekuensi dari pekerjaan. Lanjutnya, menjadi ter itu akan bisa dilalui sebaik mungkin oleh ketua mereka. Sebelumnya, Roy lewat kuasa hukumnya melakukan somasi ke Hashim untuk kemudian meminta bertemu. Berdasarkan surat somasi yang diterima, lokasi pertemuan bakal digelar di kantor kuasa hukum Roy di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Pertemuan itu dijadwalkan akan digelar pada 3 Januari 2024, pekan depan pada pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Kuasa hukum Roy menyebut kliennya mengaku keberatan atas tudingan Hashim yaitu tukang fitnah. Menurut kuasa hukum, pernyataan Hashim itu telah menyerang kehormatan dan merugikan harkat dan martabat. Sehingga jelas telah terindikasi adanya pelanggaran pasal 27 ayat 3 jungto pasal 45 ayat 3 UU RI nomor 19/2016 tentang perubahan atas UU nomor 11/2008 tentang ITE, pasal 311 KUHP serta pasal 1365 KUH Perdata. Dikabarkan pertemuan tersebut digelar untuk menyelesaikan permasalahan secara mediasi dan pihak Roy Suryo pun berharap Hashim dapat memenuhi undangan pertemuan tersebut. Lantaran jika tidak, Roy tidak menutup kemungkinan bakal menempuh jalur hukum jika Hashim tidak hadir dalam pertemuan tersebut. Bahkan kuasa hukum Roy menyebut kliennya tidak segan juga bakal mengadukan Hashim ke Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu buntut tudingan kepadanya. Pakar telematika Roy Suryo dilaporkan ke Bareskrim Polri buntut tudingan kecurangan soal 3 mikrofon yang dipakai Gibran Raka Buming saat debat. Laporan tersebut dilayangkan oleh salah satu organisasi yang mengatasnamakan Pilar 08. Laporan terregister pada tanggal 2 Januari tahun 2024 kemarin. Kabid Hukum Pilar 08, Hanfi Fajri mengonfirmasi pihaknya melaporkan Roy Suryo ke Bareskrim. Menurutnya tudingan Roy Suryo soal kecurangan KPU tidak berdasar. Hal itu karena KPU sebagai penyelenggara debat sudah membantah. Namun menurut Hanfi, Roy Suryo tetap bersikukuh bahwa dirinya paling benar. Katanya Roy Suryo tersebut menyatakan bahwa adanya kecurangan. Padahal semuanya sudah dibantah sama ketua KPU. Konsorsium dari penyelenggara TV tersebut sudah dibantah. Tapi Roy Suryo malah tetap ngotot bahwa dia merasa paling benar, kata Hanfi kepada wartawan di Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa, tanggal 2 Januari tahun 2024. Hanfi mengatakan pelaporan yang dibuatnya murni inisiatif organisasinya tanpa adanya dorongan dari pihak lain. Hanfi menilai pernyataan Roy Suryo berpotensi menimbulkan konflik hingga memprovokasi menjelang pesta demokrasi digelar. Pernyataan Roy Suryo berpotensi bisa memicu provokasi masyarakat dengan adanya isu yang bersifat menjatuhkan lawan politik. Hanfi berkata jika tidak mendukung salah satu paslon maka tidak perlu menyebarkan berita bohong seperti yang dilakukan Roy Suryo. Ia kemudian mengingatkan jika ada pelanggaran pemilu maka yang perlu dilakukan adalah melaporkan ke DKPP atau Bawaslu, bukan justru menyebarkan hoaks. Pakar telematika Roy Suryo dilaporkan ke Bareskrim Polri buntut tudingan kecurangan soal 3 mikrofon yang dipakai Gibran Raka Buming saat debat. Laporan tersebut dilayangkan oleh salah satu organisasi yang mengatasnamakan Pilar 08.
Laporan terregister pada tanggal 2 Januari 2024 kemarin. Kabid Humas Pilar 08 Hanfi Fajri mengonfirmasi pihaknya melaporkan Roy Suryo ke Bareskrim. Menurutnya, tudingan Roy Suryo soal kecurangan KPU tidak berdasar. Hal itu karena KPU sebagai penyelenggara debat sudah membantah. Namun menurut Hanfi, Roy Suryo tetap bersikukuh bahwa dirinya paling benar. Hanfi mengatakan pelaporan yang dibuatnya murni inisiatif organisasinya tanpa adanya dorongan dari pihak lain. Hanfi menilai pernyataan Roy Suryo berpotensi menimbulkan konflik hingga memprovokasi menjelang pesta demokrasi digelar. Pernyataan Roy Suryo berpotensi bisa memicu provokasi masyarakat dengan adanya isu yang bersifat menjatuhkan lawan politik. Hanfi berkata jika tidak mendukung salah satu paslon maka tidak perlu menyebarkan berita bohong seperti yang dilakukan Roy Suryo. Ia kemudian mengingatkan jika ada pelanggaran pemilu maka yang perlu dilakukan adalah melaporkan ke DKPP atau Bawaslu, bukan justru menyebarkan hoax. Pasca debat cawapres yang kemarin yang mana Roy Suryo tersebut menyatakan bahwa adanya kecurangan, padahal semua sudah dibantah sama kemenangan. Lalu konsorsium dari penyelenggara TV tersebut sudah dibantah. Tapi Roy Suryo malah tetap ngotot bahwa dia merasa paling benar. Justru itu kita tidak mau terjadinya provokasi yang menyebabkan keributan dan ujaran kebencian terhadap paslon. Maka kita untuk membuktikan kebenaran tersebut kita buat laporan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. KPU dikritik Gibran Rakabuming memakai 3 mic sekaligus saat debat Cawapres sedangkan 2 kandidat lainnya tidak. Kritikan itu disampaikan oleh pakar telematika Roy Suryo melalui akun media sosial X-nya. Roy Suryo berkata untuk menghindari kecurangan KPU harus adil dalam memberikan jumlah mic. Gibran nampak mengenakan clip-on di dada, headset dan juga memegang mic handheld. Dalam cuitannya, Roy Suryo mempertanyakan adakah orang yang berbicara kepada Gibran melalui earphone untuk memberikan jawaban. Menanggapi cuitan itu, Ketua KPU Republik Indonesia Hasyim Asyari buka suara. Hasyim membantah pernyataan yang disampaikan Roy Suryo. Bantahan itu disampaikan Hasyim pada Sabtu 23 Desember. Hasyim berkata bahwa Roy Suryo kerap menyebarkan fitnah. Ia menegaskan bahwa ketiga cawapres yakni Muhaimin Iskandar, Gibran Rakabuming, dan Mahfud MD diberikan fasilitas yang sama. Hasyim berkata bahwa cawapres menggunakan 3 mic untuk antisipasi ada mic yang mati. Hasyim mengatakan bahwa Gibran tidak memakai earfeeder. Alat yang berada di telinga Gibran dikatakan Hasyim merupakan cantolan mic. Pakar telematika Roy Suryo tak terima disebut tukang fitnah oleh Ketua KPU Hasyim Asyari buntut komentari mikrofon Gibran Rakabuming. Sebelumnya, Roy berkomentar soal penggunaan 3 mic sekaligus yang dipakai oleh Gibran. Roy mempertanyakan mengapa mic Gibran berbeda dengan cawapres lainnya. Ketua KPU kemudian membantah pernyataan Roy dan menegaskan bahwa semua cawapres diberikan 3 mic sama seperti Gibran. Hasyim kemudian menyebut bahwa Roy sudah melakukan fitnah kepada KPU. Merespon ucapan Ketua KPU, Roy pun mempertanyakan apa yang menjadi dasar atau latar belakang Hasyim menyebutnya tukang fitnah. Saat ini Roy dan tim hukumnya sedang mengkaji langkah yang akan ditempuh untuk menindaklanjuti perkataan Hasyim. Pernyataan itu disampaikan Roy pada Minggu 24 Desember. Roy menegaskan bahwa apa yang disampaikan Hasyim bisa terindikasi terjadinya pencemaran nama baik. Menurut Roy, kata tukang sendiri bermakna seorang ahli atau seseorang yang memiliki kebiasaan dan diakui tentang sesuatu. Oleh karena itu, Roy tidak terima dan sedang mengkaji pernyataan Ketua KPU bersama tim hukumnya. Juga semua punya jatah yang sama. Ada yang nempel di telinga. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo memberikan pernyataannya soal tudingan kepada Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka, di mana Gibran dituding oleh Roy Suryo mendapat alat bantu berupa earfeeder saat debat Cawapres. Hal itu diungkapkan oleh Ganjar Pranowo seusai memantau persiapan Natal di Gereja Katolik SP Maria Regina Purwowardaya di Kota Solo, Jawa Tengah pada Minggu 24 Desember 2023. Ganjar mengungkapkan bahwa pihak Komisi Pemilihan
Pemilihan Umum atau KPU RI memang menyediakan 3 alat bantu untuk debat Pilpres 2024. Ia juga menjelaskan saat debat Capres perdana lalu dirinya juga mendapat 3 alat bantu dari KPU RI. Ketiga alat bantu itu yakni clip-on, mic, dan sebuah headset yang menempel di telinga. Ganjar mengatakan bahwa semuanya memiliki jatah yang sama. Ia juga mengaku sempat bertanya kepada KPU RI untuk apa alat sebanyak itu. Kemudian KPU RI menjawab alat tersebut sebagai antisipasi apabila ada gangguan teknis dalam debat Pilpres 2024 yang disiarkan secara langsung. Oleh karena itu, Ganjar merasa kaget ketika Roy Suryo beranggapan alat tersebut disalahgunakan untuk memberikan contekan kepada Gibran Rakabuming Raka. Ganjar pun menilai bahwa penuding tersebut memiliki ilmunya tersendiri. Namun perihal apakah benar atau tidaknya yang dituduhkan oleh Roy Suryo, Ganjar mempersilahkan awak media bertanya langsung kepada Gibran. Bapak izin boleh tanya lagi. Jadi kemarin ada yang viral, Roy Suryo mengatakan ada 3 earphone, clip-on pada saat debat. Boleh minta pendapat Bapak pada saat debat sendiri, sebenarnya ada berapa alat kita yang dipasang? Ada 3 semua punya jatah yang sama. Ada yang nempel di telinga, ada yang buang di sini, dan ada mic. Saya tanya, dulu saya juga dapat itu. Banyak sekali kalau alatnya tidak berfungsi, maka ada. Sebenarnya kalau saya tidak tahu teknologi yang lebih canggih pada soal itu, rasa-rasanya sih ya mereka menggunakan itu saja. Saya juga kaget ketika ada ya orang yang punya pemikiran yang lain gitu. Mungkin mereka punya ilmunya sendiri. Tapi yang disorot Roy Suryo itu kan adanya isu bahwa ada bocoran ke paslon nomor 2 gitu. Kapan aja tanya itu. Pakar telematika Roy Suryo tak terima disebut tukang fitnah oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Hashim Asyari. Ia berencana mengambil langkah hukum soal pernyataan tersebut. Permasalahan ini bermula saat Roy Suryo mengkritik penggunaan 3 mic sekaligus yakni clip-on, handheld, dan headset Gibran saat menyampaikan visi dan misi. Roy Suryo mempertanyakan mengapa mic Gibran berbeda dengan cawapres lainnya. Dirinya mempertanyakan apakah ada alat lain yang bisa membisikkan jawaban ke Gibran. Ia juga menyoroti Caimin yang tampak menggunakan 3 mic di segmen selanjutnya. Menanggapi hal itu, Hashim Asyari menegaskan semua cawapres mendapatkan alat yang sama ketika menjalani debat. Ia juga membantah kabar soal Gibran menggunakan earfeeder. Hashim pun memastikan debat perdana cawapres yang digelar di GCC Senayan, Jakarta berlangsung dengan adil dan spontan. Dengan semua bantahan tersebut, Hashim menyimpulkan bahwa Roy sudah memfitnah KPU memberikan fasilitas headset kepada Gibran agar mendapatkan contekan saat debat cawapres. Merespon ucapan Ketua KPU, Roy mempertanyakan apa yang menjadi dasar atau latar belakang Hashim menyebutnya sebagai tukang fitnah. Saat ini Roy mengatakan tim hukumnya sedang mengkaji langkah-langkah apa yang akan ditempuh untuk menindaklanjuti perkataan Hashim tersebut. Ditegaskan, Roy perkataan Ketua KPU tersebut pun bisa terindikasi terjadinya pencemaran nama baik terhadap dirinya. Buntut disebut tukang fitnah oleh Ketua KPU Hashim Asyari, Roy Suryo memilih melakukan somasi. Roy Suryo mengirimkan surat somasi kepada Ketua KPU pada Rabu 27 Desember 2023. Somasi itu dilayangkan lantaran Roy Suryo tidak terima disebut sebagai tukang fitnah oleh Hashim. Dilansir dari Kompas.com, Roy Suryo telah mengirimkan surat undangan dan somasi pertama kepada Ketua KPU dari kuasa hukumnya. Dalam surat tersebut, Roy Suryo melampirkan artikel media massa yang memuat berita berisi pernyataan Hashim yang menyebut dirinya sebagai tukang fitnah. Hashim diminta datang ke kantor kuasa hukum Roy Suryo untuk melakukan klarifikasi. Hashim diminta datang melakukan klarifikasi pada Rabu 3 Januari 2024. Adapun Hashim menyebut Roy Suryo tukang fitnah saat menanggapi pertanyaan awak media tentang tuduhan KPU curang. Tuduhan itu dilayangkan lantaran hanya cawapres nomor urut 2 saja yang memakai 3 mikrofon sekaligus saat debat berlangsung. Tuduhan itu disampaikan Roy Suryo melalui akun media sosial X.
Menurut Roy Suryo, apa yang disampaikan Ketua KPU itu telah menyerang kehormatan dan atau telah merugikan harkat dan martabat dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. KPU dikritik Gibran Rakabuming memakai 3 mic sekaligus saat debat Cawapres sedangkan 2 kandidat lainnya tidak. Kritikan itu disampaikan oleh pakar telematika Roy Suryo melalui akun media sosial X-nya. Roy Suryo berkata untuk menghindari kecurangan, KPU harus adil dalam memberikan jumlah mic. Gibran nampak mengenakan clip-on di dada, headset, dan juga memegang mic handheld. Dalam cuitannya, Roy Suryo mempertanyakan adakah orang yang berbicara kepada Gibran melalui earphone untuk memberikan jawaban. Menanggapi cuitan itu, Ketua KPU Republik Indonesia Hasyim Asy'ari buka suara. Hasyim membantah pernyataan yang disampaikan Roy Suryo. Bantahan itu disampaikan Hasyim pada Sabtu 23 Desember. Hasyim berkata bahwa Roy Suryo kerap menyebarkan fitnah. Ia menegaskan bahwa ketiga cawapres yakni Muhaimin Iskandar, Gibran Rakabuming, dan Mahfud MD diberikan fasilitas yang sama. Hasyim berkata bahwa cawapres menggunakan 3 mic untuk antisipasi ada mic yang mati. Hasyim mengatakan bahwa Gibran tidak memakai earfeeder. Alat yang berada di telinga Gibran dikatakan Hasyim merupakan cantolan mic. Keberatan dituding tukang fitnah. Roy Suryo Somasi, Ketua Komisi Pemilihan Umum, bahkan meminta untuk bertemu pada pekan depan. Sebagai informasi awal, Roy Suryo sendiri adalah pakar telematika, sedangkan Ketua KPU sendiri bernama Hasyim Asy'ari. Dikutip dari Tribun News pada 28 Desember, Roy Suryo mengaku keberatan atas tudingan Hasyim yang menyebutnya tukang fitnah. Adapun tudingan itu juga bentuk tanggapan dari Hasyim yang mengomentari pernyataan Roy Suryo. Tepat soal dugaan penggunaan 3 mikrofon oleh Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka pada debat yang digelar pada Jumat 22 Desember kemarin. Lalu Roy lewat kuasa hukumnya menyomasi Hasyim dan meminta untuk bertemu. Berdasarkan surat somasi yang diterima Tribun News, lokasi pertemuan bakal digelar di kantor kuasa hukum Roy di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Pertemuan dijadwalkan digelar pada 3 Januari 2024 pekan depan pada pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Masih menurut undangan pertemuan, kuasa hukum Roy menyebut kliennya mengaku keberatan atas tudingan Hasyim yaitu tukang fitnah. Menurut kuasa hukum, pernyataan Hasyim itu telah menyerang kehormatan dan merugikan harkat martabat dari Roy. Sehingga lanjutnya jelas pernyataan itu telah terindikasi adanya pelanggaran. Dikabarkan tujuan pertemuan untuk menyelesaikan permasalahan secara mediasi, sehingga kuasa hukum Roy berharap Hasyim dapat memenuhi undangan pertemuan tersebut. Namun jika Hasyim tidak dapat memenuhi dan ingin diwakilkan kuasa hukum, pengacara Roy turut memberikan opsi berupa pertemuan via daring Zoom. Namun dengan konfirmasi dalam 1 hari sebelumnya agar bisa mempersiapkan Zoom meeting yang dimaksud. Apabila yang hadir adalah kuasa hukum, diharapkan membawa surat kuasa pada saat menghadiri undangan dan somasi ke-1. Atau nantinya yang akan hadir di Zoom meeting adalah kuasa hukum, maka surat kuasa agar dikirim secara elektronik terlebih dahulu. Berikut tadi adalah isi dari pernyataan kuasa hukum Roy Suryo. Di sisi lain, kuasa hukum Roy meminta agar Hasyim menganggap penting undangan pertemuan itu, lantaran Roy tidak menutup kemungkinan bakal menempuh jalur hukum jika Hasyim tidak hadir dalam pertemuan tersebut. Bahkan kuasa hukum Roy menyebut kliennya tidak segan juga bakal mengadukan Hasyim ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu buntut tudingan kepada Roy Suryo.
Komisi Pemilihan Umum mengaku siap menghadapi somasi Roy Suryo, menyatakan itu sebagai konsekuensi pekerjaan. Kabar itu diungkap oleh anggota KPU Republik Indonesia Betty Epsilon Idros kepada wartawan pada Kamis 28 Desember 2023. Dikutip dari Tribun News pada 29 Desember. Sebelumnya perlu diketahui bahwa pakar telematika Roy Suryo melayangkan somasi kepada Ketua KPU Hasyim Asy'ari. Buntut disebut sebagai tukang fitnah. Tudingan itu disampaikan Hasyim saat mengomentari pernyataan Roy soal kritikan penggunaan 3 mikrofon oleh Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka pada debat yang digelar pada Jumat 22 Desember lalu. Sehingga Roy Suryo mengaku keberatan atas tudingan Hasyim yang menyebutnya tukang fitnah tersebut. Hasyim melalui anggota KPU RI Betty Epsilon Idros buka suara. Ia mengatakan bahwa mendapat somasi menjadi salah satu di antara konsekuensi dari pekerjaan. Lanjutnya, menjadi ter itu akan bisa dilalui sebaik mungkin oleh ketua mereka. Sebelumnya Roy lewat kuasa hukumnya melakukan somasi ke Hasyim untuk kemudian meminta bertemu. Berdasarkan surat somasi yang diterima, lokasi pertemuan bakal digelar di kantor kuasa hukum Roy di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Pertemuan itu dijadwalkan akan digelar pada 3 Januari 2024 pekan depan pada pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Kuasa hukum Roy menyebut kliennya mengaku keberatan atas tudingan Hasyim yaitu tukang fitnah. Menurut kuasa hukum, pernyataan Hasyim itu telah menyerang kehormatan dan merugikan harkat dan martabat. Sehingga jelas telah terindikasi adanya pelanggaran pasal 27 ayat 3 Jungto pasal 45 ayat 3 UU RI nomor 19/2016 tentang perubahan atas UU nomor 11/2008 tentang ITE, pasal 311 KUHP serta pasal 1365 KUH Perdata. Dikabarkan pertemuan tersebut digelar untuk menyelesaikan permasalahan secara mediasi dan pihak Roy Suryo pun berharap Hasyim dapat memenuhi undangan pertemuan tersebut. Lantaran jika tidak, Roy tidak menutup kemungkinan bakal menempuh jalur hukum jika Hasyim tidak hadir dalam pertemuan tersebut. Bahkan kuasa hukum Roy menyebut kliennya tidak segan juga bakal mengadukan Hasyim ke Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu buntut tudingan kepadanya. Pakar telematika Roy Suryo dilaporkan ke Bareskrim Polri buntut tudingan kecurangan soal 3 mikrofon yang dipakai Gibran Raka Buming saat debat. Laporan tersebut dilayangkan oleh salah satu organisasi yang mengatasnamakan Pilar 08. Laporan terregister pada tanggal 2 Januari tahun 2024 kemarin. Kabid Hukum Pilar 08, Hanfi Fajri mengonfirmasi pihaknya melaporkan Roy Suryo ke Bareskrim. Menurutnya tudingan Roy Suryo soal kecurangan KPU tidak berdasar. Hal itu karena KPU sebagai penyelenggara debat sudah membantah. Namun menurut Hanfi, Roy Suryo tetap bersikukuh bahwa dirinya paling benar. Katanya Roy Suryo tersebut menyatakan bahwa adanya kecurangan. Padahal semuanya sudah dibantah sama Ketua KPU. Konsorsium dari penyelenggara TV tersebut sudah dibantah. Tapi Roy Suryo malah tetap ngotot bahwa dia merasa paling benar, kata Hanfi kepada wartawan di Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa, tanggal 2 Januari tahun 2024. Hanfi mengatakan pelaporan yang dibuatnya murni inisiatif organisasinya tanpa adanya dorongan dari pihak lain. Hanfi menilai pernyataan Roy Suryo berpotensi menimbulkan konflik hingga memprovokasi menjelang pesta demokrasi digelar. Pernyataan Roy Suryo berpotensi bisa memicu provokasi masyarakat dengan adanya isu yang bersifat menjatuhkan lawan politik. Hanfi berkata jika tidak mendukung salah satu paslon maka tidak perlu menyebarkan berita bohong seperti yang dilakukan Roy Suryo. Ia kemudian mengingatkan jika ada pelanggaran pemilu maka yang perlu dilakukan adalah melaporkan ke DKPP atau Bawaslu, bukan justru menyebarkan hoaks. Pakar telematika Roy Suryo dilaporkan ke Bareskrim Polri buntut tudingan kecurangan soal 3 mikrofon yang dipakai Gibran Raka Buming saat debat. Laporan tersebut dilayangkan oleh salah satu organisasi yang mengatasnamakan Pilar 08.
Laporan terregister pada tanggal 2 Januari 2024 kemarin. Kabid Humas Pilar 08 Hanfi Fajri mengonfirmasi pihaknya melaporkan Roy Suryo ke Bareskrim. Menurutnya, tudingan Roy Suryo soal kecurangan KPU tidak berdasar. Hal itu karena KPU sebagai penyelenggara debat sudah membantah. Namun menurut Hanfi, Roy Suryo tetap bersikukuh bahwa dirinya paling benar. Hanfi mengatakan pelaporan yang dibuatnya murni inisiatif organisasinya tanpa adanya dorongan dari pihak lain. Hanfi menilai pernyataan Roy Suryo berpotensi menimbulkan konflik hingga memprovokasi menjelang pesta demokrasi digelar. Pernyataan Roy Suryo berpotensi bisa memicu provokasi masyarakat dengan adanya isu yang bersifat menjatuhkan lawan politik. Hanfi berkata jika tidak mendukung salah satu paslon maka tidak perlu menyebarkan berita bohong seperti yang dilakukan Roy Suryo. Ia kemudian mengingatkan jika ada pelanggaran pemilu maka yang perlu dilakukan adalah melaporkan ke DKPP atau Bawaslu, bukan justru menyebarkan hoax. Pasca debat cawapres kemarin yang mana Roy Suryo tersebut menyatakan bahwa adanya kecurangan, padahal semua sudah dibantah sama keluarga. Lalu konsorsium dari penyelenggara TV tersebut sudah dibantah. Tapi Roy Suryo malah tetap ngotot bahwa dia merasa paling benar. Justru itu kita tidak mau terjadinya provokasi yang menyebabkan keributan dan ujaran kebencian terhadap paslon. Maka kita untuk membuktikan kebenaran tersebut kita buat laporan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. KPU dikritik Gibran Rakabuming memakai 3 mic sekaligus saat debat Cawapres sedangkan 2 kandidat lainnya tidak. Kritikan itu disampaikan oleh pakar telematika Roy Suryo melalui akun media sosial X-nya. Roy Suryo berkata untuk menghindari kecurangan KPU harus adil dalam memberikan jumlah mic. Gibran nampak mengenakan clip-on di dada, headset dan juga memegang mic handheld. Dalam cuitannya, Roy Suryo mempertanyakan adakah orang yang berbicara kepada Gibran melalui earphone untuk memberikan jawaban. Menanggapi cuitan itu, Ketua KPU Republik Indonesia Hasyim Asyari buka suara. Hasyim membantah pernyataan yang disampaikan Roy Suryo. Bantahan itu disampaikan Hasyim pada Sabtu 23 Desember. Hasyim berkata bahwa Roy Suryo kerap menyebarkan fitnah. Ia menegaskan bahwa ketiga cawapres yakni Muhaimin Iskandar, Gibran Rakabuming, dan Mahfud MD diberikan fasilitas yang sama. Hasyim berkata bahwa cawapres menggunakan 3 mic untuk antisipasi ada mic yang mati. Hasyim mengatakan bahwa Gibran tidak memakai earfeeder. Alat yang berada di telinga Gibran dikatakan Hasyim merupakan cantolan mic. Pakar telematika Roy Suryo tak terima disebut tukang fitnah oleh Ketua KPU Hasyim Asyari buntut komentari mikrofon Gibran Rakabuming. Sebelumnya Roy berkomentar soal penggunaan 3 mic sekaligus yang dipakai oleh Gibran. Roy mempertanyakan mengapa mic Gibran berbeda dengan cawapres lainnya. Ketua KPU kemudian membantah pernyataan Roy dan menegaskan bahwa semua cawapres diberikan 3 mic sama seperti Gibran. Hasyim kemudian menyebut bahwa Roy sudah melakukan fitnah kepada KPU. Merespon ucapan Ketua KPU, Roy pun mempertanyakan apa yang menjadi dasar atau latar belakang Hasyim menyebutnya tukang fitnah. Saat ini Roy dan tim hukumnya sedang mengkaji langkah yang akan ditempuh untuk menindaklanjuti perkataan Hasyim. Pernyataan itu disampaikan Roy pada Minggu 24 Desember. Roy menegaskan bahwa apa yang disampaikan Hasyim bisa terindikasi terjadinya pencemaran nama baik. Menurut Roy, kata tukang sendiri bermakna seorang ahli atau seseorang yang memiliki kebiasaan dan diakui tentang sesuatu. Oleh karena itu, Roy tidak terima dan sedang mengkaji pernyataan Ketua KPU bersama tim hukumnya. Juga semua punya jatah yang sama. Ada yang nempel di telinga. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo memberikan pernyataannya soal tudingan kepada Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka, di mana Gibran dituding oleh Roy Suryo mendapat alat bantu berupa earfeeder saat debat Cawapres. Hal itu diungkapkan oleh Ganjar Pranowo seusai memantau persiapan Natal di Gereja Katolik SP Maria Regina Purwowardaya di Kota Solo, Jawa Tengah pada Minggu 24 Desember 2023. Ganjar mengungkapkan bahwa pihak Komisi
Pemilihan Umum atau KPU RI memang menyediakan 3 alat bantu untuk debat Pilpres 2024. Ia juga menjelaskan saat debat Capres perdana lalu dirinya juga mendapat 3 alat bantu dari KPU RI. Ketiga alat bantu itu yakni clip-on, mic, dan sebuah headset yang menempel di telinga. Ganjar mengatakan bahwa semuanya memiliki jatah yang sama. Ia juga mengaku sempat bertanya kepada KPU RI untuk apa alat sebanyak itu. Kemudian KPU RI menjawab alat tersebut sebagai antisipasi apabila ada gangguan teknis dalam debat Pilpres 2024 yang disiarkan secara langsung. Oleh karena itu, Ganjar merasa kaget ketika Roy Suryo beranggapan alat tersebut disalahgunakan untuk memberikan contekan kepada Gibran Rakabuming Raka. Ganjar pun menilai bahwa penuding tersebut memiliki ilmunya tersendiri. Namun perihal apakah benar atau tidaknya yang dituduhkan oleh Roy Suryo, Ganjar mempersilahkan awak media bertanya langsung kepada Gibran. Bapak izin boleh tanya lagi. Jadi kemarin ada yang viral, Roy Suryo mengatakan ada 3 earphone pada saat debat. Boleh minta pendapat Bapak pada saat debat sendiri sebenarnya ada berapa alat kita yang dipasang? Ada 3 semua punya jatah yang sama. Ada yang nempel di telinga, ada yang buang di sini, dan ada mic. Saya tanya, dulu saya juga dapat itu. Ada banyak sekali kalau alatnya tidak berfungsi maka ada. Sebenarnya kalau saya tidak tahu teknologi yang lebih canggih pada soal itu, rasa-rasanya sih ya mereka menggunakan itu saja. Saya juga kaget ketika ada ya orang yang punya pemikiran yang lain gitu. Mungkin mereka punya ilmunya sendiri. Tapi yang disorot Roy Suryo itu kan adanya isu bahwa ada bocoran ke paslon nomor 2 gitu. Nggak ada jatahnya. Pakar telematika Roy Suryo tak terima disebut tukang fitnah oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Hashim Asyari. Ia berencana mengambil langkah hukum soal pernyataan tersebut. Permasalahan ini bermula saat Roy Suryo mengkritik penggunaan 3 mic sekaligus yakni clip-on, handheld, dan headset Gibran saat menyampaikan visi dan misi. Roy Suryo mempertanyakan mengapa mic Gibran berbeda dengan cawapres lainnya. Dirinya mempertanyakan apakah ada alat lain yang bisa membisikkan jawaban ke Gibran. Ia juga menyoroti Caimin yang tampak menggunakan 3 mic di segmen selanjutnya. Menanggapi hal itu, Hashim Asyari menegaskan semua cawapres mendapatkan alat yang sama ketika menjalani debat. Ia juga membantah kabar soal Gibran menggunakan earfeeder. Hashim pun memastikan debat perdana cawapres yang digelar di GCC Senayan, Jakarta berlangsung dengan adil dan spontan. Dengan semua bantahan tersebut, Hashim menyimpulkan bahwa Roy sudah memfitnah KPU memberikan fasilitas headset kepada Gibran agar mendapatkan contekan saat debat cawapres. Merespon ucapan Ketua KPU, Roy mempertanyakan apa yang menjadi dasar atau latar belakang Hashim menyebutnya sebagai tukang fitnah. Saat ini Roy mengatakan tim hukumnya sedang mengkaji langkah-langkah apa yang akan ditempuh untuk menindaklanjuti perkataan Hashim tersebut. Ditegaskan, Roy, perkataan Ketua KPU tersebut pun bisa terindikasi terjadinya pencemaran nama baik terhadap dirinya. Buntut disebut tukang fitnah oleh Ketua KPU Hashim Asyari, Roy Suryo memilih melakukan somasi. Roy Suryo mengirimkan surat somasi kepada Ketua KPU pada Rabu 27 Desember 2023. Somasi itu dilayangkan lantaran Roy Suryo tidak terima disebut sebagai tukang fitnah oleh Hashim. Dilansir dari Kompas.com, Roy Suryo telah mengirimkan surat undangan dan somasi pertama kepada Ketua KPU dari kuasa hukumnya. Dalam surat tersebut, Roy Suryo melampirkan artikel media massa yang memuat berita berisi pernyataan Hashim yang menyebut dirinya sebagai tukang fitnah. Hashim diminta datang ke kantor kuasa hukum Roy Suryo untuk melakukan klarifikasi. Hashim diminta datang melakukan klarifikasi pada Rabu 3 Januari 2024. Adapun Hashim menyebut Roy Suryo tukang fitnah saat menanggapi pertanyaan awak media tentang tuduhan KPU curang. Tuduhan itu dilayangkan lantaran hanya cawapres nomor urut 2 saja yang memakai 3 mikrofon sekaligus saat debat berlangsung. Tuduhan itu disampaikan Roy Suryo melalui akun media sosial X.
Menurut Roy Suryo, apa yang disampaikan Ketua KPU itu telah menyerang kehormatan dan atau telah merugikan harkat dan martabat dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. KPU dikritik Gibran Rakabuming memakai 3 mic sekaligus saat debat Cawapres sedangkan 2 kandidat lainnya tidak. Kritikan itu disampaikan oleh pakar telematika Roy Suryo melalui akun media sosial X-nya. Roy Suryo berkata untuk menghindari kecurangan, KPU harus adil dalam memberikan jumlah mic. Gibran nampak mengenakan clip-on di dada, headset, dan juga memegang mic handheld. Dalam cuitannya, Roy Suryo mempertanyakan adakah orang yang berbicara kepada Gibran melalui earphone untuk memberikan jawaban. Menanggapi cuitan itu, Ketua KPU Republik Indonesia Hasyim Asy'ari buka suara. Hasyim membantah pernyataan yang disampaikan Roy Suryo. Bantahan itu disampaikan Hasyim pada Sabtu 23 Desember. Hasyim berkata bahwa Roy Suryo kerap menyebarkan fitnah. Ia menegaskan bahwa ketiga cawapres yakni Muhaimin Iskandar, Gibran Rakabuming, dan Mahfud MD diberikan fasilitas yang sama. Hasyim berkata bahwa cawapres menggunakan 3 mic untuk antisipasi ada mic yang mati. Hasyim mengatakan bahwa Gibran tidak memakai earfeeder. Alat yang berada di telinga Gibran dikatakan Hasyim merupakan cantolan mic. Keberatan dituding tukang fitnah. Roy Suryo Somasi, Ketua Komisi Pemilihan Umum, bahkan meminta untuk bertemu pada pekan depan. Sebagai informasi awal, Roy Suryo sendiri adalah pakar telematika, sedangkan Ketua KPU sendiri bernama Hasyim Asy'ari. Dikutip dari Tribun News pada 28 Desember, Roy Suryo mengaku keberatan atas tudingan Hasyim yang menyebutnya tukang fitnah. Adapun tudingan itu juga bentuk tanggapan dari Hasyim yang mengomentari pernyataan Roy Suryo. Tepat soal dugaan penggunaan 3 mikrofon oleh Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka pada debat yang digelar pada Jumat 22 Desember kemarin. Lalu Roy lewat kuasa hukumnya menyomasi Hasyim dan meminta untuk bertemu. Berdasarkan surat somasi yang diterima Tribun News, lokasi pertemuan bakal digelar di kantor kuasa hukum Roy di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Pertemuan dijadwalkan digelar pada 3 Januari 2024 pekan depan pada pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Masih menurut undangan pertemuan, kuasa hukum Roy menyebut kliennya mengaku keberatan atas tudingan Hasyim yaitu tukang fitnah. Menurut kuasa hukum, pernyataan Hasyim itu telah menyerang kehormatan dan merugikan harkat martabat dari Roy. Sehingga lanjutnya jelas pernyataan itu telah terindikasi adanya pelanggaran. Dikabarkan tujuan pertemuan untuk menyelesaikan permasalahan secara mediasi, sehingga kuasa hukum Roy berharap Hasyim dapat memenuhi undangan pertemuan tersebut. Namun jika Hasyim tidak dapat memenuhi dan ingin diwakilkan kuasa hukum, pengacara Roy turut memberikan opsi berupa pertemuan via daring Zoom. Namun dengan konfirmasi dalam 1 hari sebelumnya agar bisa mempersiapkan Zoom meeting yang dimaksud. Apabila yang hadir adalah kuasa hukum, diharapkan membawa surat kuasa pada saat menghadiri undangan dan somasi ke-1. Atau nantinya yang akan hadir di Zoom meeting adalah kuasa hukum, maka surat kuasa agar dikirim secara elektronik terlebih dahulu. Berikut tadi adalah isi dari pernyataan kuasa hukum Roy Suryo. Di sisi lain, kuasa hukum Roy meminta agar Hasyim menganggap penting undangan pertemuan itu, lantaran Roy tidak menutup kemungkinan bakal menempuh jalur hukum jika Hasyim tidak hadir dalam pertemuan tersebut. Bahkan kuasa hukum Roy menyebut kliennya tidak segan juga bakal mengadukan Hasyim ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu buntut tudingan kepada Roy Suryo.
Komisi Pemilihan Umum mengaku siap menghadapi somasi Roy Suryo, menyatakan itu sebagai konsekuensi pekerjaan. Kabar itu diungkap oleh anggota KPU Republik Indonesia Betty Epsilon Idros kepada wartawan pada Kamis 28 Desember 2023. Dikutip dari Tribun News pada 29 Desember. Sebelumnya perlu diketahui bahwa pakar telematika Roy Suryo melayangkan somasi kepada Ketua KPU Hasyim Asy'ari. Buntut disebut sebagai tukang fitnah. Tudingan itu disampaikan Hasyim saat mengomentari pernyataan Roy soal kritikan penggunaan 3 mikrofon oleh Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka pada debat yang digelar pada Jumat 22 Desember lalu. Sehingga Roy Suryo mengaku keberatan atas tudingan Hasyim yang menyebutnya tukang fitnah tersebut. Hasyim melalui anggota KPU RI Betty Epsilon Idros buka suara. Ia mengatakan bahwa mendapat somasi menjadi salah satu di antara konsekuensi dari pekerjaan. Lanjutnya, menjadi ter itu akan bisa dilalui sebaik mungkin oleh ketua mereka. Sebelumnya, Roy lewat kuasa hukumnya melakukan somasi ke Hasyim untuk kemudian meminta bertemu. Berdasarkan surat somasi yang diterima, lokasi pertemuan bakal digelar di kantor kuasa hukum Roy di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Pertemuan itu dijadwalkan akan digelar pada 3 Januari 2024, pekan depan pada pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Kuasa hukum Roy menyebut kliennya mengaku keberatan atas tudingan Hasyim yaitu tukang fitnah. Menurut kuasa hukum, pernyataan Hasyim itu telah menyerang kehormatan dan merugikan harkat dan martabat. Sehingga jelas telah terindikasi adanya pelanggaran pasal 27 ayat 3 Jungto pasal 45 ayat 3 UU RI nomor 19/2016 tentang perubahan atas UU nomor 11/2008 tentang ITE, pasal 311 KUHP serta pasal 1365 KUH Perdata. Dikabarkan pertemuan tersebut digelar untuk menyelesaikan permasalahan secara mediasi dan pihak Roy Suryo pun berharap Hasyim dapat memenuhi undangan pertemuan tersebut. Lantaran jika tidak, Roy tidak menutup kemungkinan bakal menempuh jalur hukum jika Hasyim tidak hadir dalam pertemuan tersebut. Bahkan kuasa hukum Roy menyebut kliennya tidak segan juga bakal mengadukan Hasyim ke Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu buntut tudingan kepadanya. Pakar telematika Roy Suryo dilaporkan ke Bareskrim Polri buntut tudingan kecurangan soal 3 mikrofon yang dipakai Gibran Raka Buming saat debat. Laporan tersebut dilayangkan oleh salah satu organisasi yang mengatasnamakan Pilar 08. Laporan terregister pada tanggal 2 Januari tahun 2024 kemarin. Kabid Hukum Pilar 08, Hanfi Fajri mengonfirmasi pihaknya melaporkan Roy Suryo ke Bareskrim. Menurutnya tudingan Roy Suryo soal kecurangan KPU tidak berdasar. Hal itu karena KPU sebagai penyelenggara debat sudah membantah. Namun menurut Hanfi, Roy Suryo tetap bersikukuh bahwa dirinya paling benar. Katanya Roy Suryo tersebut menyatakan bahwa adanya kecurangan. Padahal semuanya sudah dibantah sama ketua KPU. Konsorsium dari penyelenggara TV tersebut sudah dibantah. Tapi Roy Suryo malah tetap ngotot bahwa dia merasa paling benar, kata Hanfi kepada wartawan di Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa, tanggal 2 Januari tahun 2024. Hanfi mengatakan pelaporan yang dibuatnya murni inisiatif organisasinya tanpa adanya dorongan dari pihak lain. Hanfi menilai pernyataan Roy Suryo berpotensi menimbulkan konflik hingga memprovokasi menjelang pesta demokrasi digelar. Pernyataan Roy Suryo berpotensi bisa memicu provokasi masyarakat dengan adanya isu yang bersifat menjatuhkan lawan politik. Hanfi berkata jika tidak mendukung salah satu paslon maka tidak perlu menyebarkan berita bohong seperti yang dilakukan Roy Suryo. Ia kemudian mengingatkan jika ada pelanggaran pemilu maka yang perlu dilakukan adalah melaporkan ke DKPP atau Bawaslu, bukan justru menyebarkan hoaks. Pakar telematika Roy Suryo dilaporkan ke Bareskrim Polri buntut tudingan kecurangan soal 3 mikrofon yang dipakai Gibran Raka Buming saat debat. Laporan tersebut dilayangkan oleh salah satu organisasi yang mengatasnamakan Pilar 08.
Laporan terregister pada tanggal 2 Januari 2024 kemarin. Kabid Humas Pilar 08 Hanfi Fajri mengonfirmasi pihaknya melaporkan Roy Suryo ke Bareskrim. Menurutnya, tudingan Roy Suryo soal kecurangan KPU tidak berdasar. Hal itu karena KPU sebagai penyelenggara debat sudah membantah. Namun menurut Hanfi, Roy Suryo tetap bersikukuh bahwa dirinya paling benar. Hanfi mengatakan pelaporan yang dibuatnya murni inisiatif organisasinya tanpa adanya dorongan dari pihak lain. Hanfi menilai pernyataan Roy Suryo berpotensi menimbulkan konflik hingga memprovokasi menjelang pesta demokrasi digelar. Pernyataan Roy Suryo berpotensi bisa memicu provokasi masyarakat dengan adanya isu yang bersifat menjatuhkan lawan politik. Hanfi berkata jika tidak mendukung salah satu paslon maka tidak perlu menyebarkan berita bohong seperti yang dilakukan Roy Suryo. Ia kemudian mengingatkan jika ada pelanggaran pemilu maka yang perlu dilakukan adalah melaporkan ke DKPP atau Bawaslu, bukan justru menyebarkan hoax. Pasca debat cawapres yang kemarin yang mana Roy Suryo tersebut menyatakan bahwa adanya kecurangan, padahal semua sudah dibantu sama keluarga. Lalu konsorsium dari penyelenggara TV tersebut sudah dibantah. Tapi Roy Suryo malah tetap ngotot bahwa dia merasa paling benar. Justru itu kita tidak mau terjadinya provokasi yang menyebabkan keributan dan ujaran kebencian terhadap paslon. Maka kita untuk membuktikan kebenaran tersebut kita buat laporan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. KPU dikritik Gibran Rakabuming memakai 3 mic sekaligus saat debat Cawapres sedangkan 2 kandidat lainnya tidak. Kritikan itu disampaikan oleh pakar telematika Roy Suryo melalui akun media sosial X-nya. Roy Suryo berkata untuk menghindari kecurangan KPU harus adil dalam memberikan jumlah mic. Gibran nampak mengenakan clip-on di dada, headset dan juga memegang mic handheld. Dalam cuitannya, Roy Suryo mempertanyakan adakah orang yang berbicara kepada Gibran melalui earphone untuk memberikan jawaban. Menanggapi cuitan itu, Ketua KPU Republik Indonesia Hasyim Asy'ari buka suara. Hasyim membantah pernyataan yang disampaikan Roy Suryo. Bantahan itu disampaikan Hasyim pada Sabtu 23 Desember. Hasyim berkata bahwa Roy Suryo kerap menyebarkan fitnah. Ia menegaskan bahwa ketiga cawapres yakni Muhaimin Iskandar, Gibran Rakabuming, dan Mahfud MD diberikan fasilitas yang sama. Hasyim berkata bahwa cawapres menggunakan 3 mic untuk antisipasi ada mic yang mati. Hasyim mengatakan bahwa Gibran tidak memakai earfeeder. Alat yang berada di telinga Gibran dikatakan Hasyim merupakan cantolan mic. Pakar telematika Roy Suryo tak terima disebut tukang fitnah oleh Ketua KPU Hasyim Asy'ari buntut komentari mikrofon Gibran Rakabuming. Sebelumnya Roy berkomentar soal penggunaan 3 mic sekaligus yang dipakai oleh Gibran. Roy mempertanyakan mengapa mic Gibran berbeda dengan cawapres lainnya. Ketua KPU kemudian membantah pernyataan Roy dan menegaskan bahwa semua cawapres diberikan 3 mic sama seperti Gibran. Hasyim kemudian menyebut bahwa Roy sudah melakukan fitnah kepada KPU. Merespon ucapan Ketua KPU, Roy pun mempertanyakan apa yang menjadi dasar atau latar belakang Hasyim menyebutnya tukang fitnah. Saat ini Roy dan tim hukumnya sedang mengkaji langkah yang akan ditempuh untuk menindaklanjuti perkataan Hasyim. Pernyataan itu disampaikan Roy pada Minggu 24 Desember. Roy menegaskan bahwa apa yang disampaikan Hasyim bisa terindikasi terjadinya pencemaran nama baik. Menurut Roy, kata tukang sendiri bermakna seorang ahli atau seseorang yang memiliki kebiasaan dan diakui tentang sesuatu. Oleh karena itu, Roy tidak terima dan sedang mengkaji pernyataan Ketua KPU bersama tim hukumnya. Kita semua punya jatah yang sama. Ada yang nempel di telinga. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo memberikan pernyataannya soal tudingan kepada Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka, di mana Gibran dituding oleh Roy Suryo mendapat alat bantu berupa earfeeder saat debat Cawapres. Hal itu diungkapkan oleh Ganjar Pranowo seusai memantau persiapan Natal di Gereja Katolik SP Maria Regina Purwowardaya di Kota Solo, Jawa Tengah pada Minggu 24 Desember 2023. Ganjar mengungkapkan bahwa pihak Komisi
Pemilihan Umum atau KPU RI memang menyediakan 3 alat bantu untuk debat Pilpres 2024. Ia juga menjelaskan saat debat Capres perdana lalu dirinya juga mendapat 3 alat bantu dari KPU RI. Ketiga alat bantu itu yakni clip-on, mic, dan sebuah headset yang menempel di telinga. Ganjar mengatakan bahwa semuanya memiliki jatah yang sama. Ia juga mengaku sempat bertanya kepada KPU RI untuk apa alat sebanyak itu. Kemudian KPU RI menjawab alat tersebut sebagai antisipasi apabila ada gangguan teknis dalam debat Pilpres 2024 yang disiarkan secara langsung. Oleh karena itu, Ganjar merasa kaget ketika Roy Suryo beranggapan alat tersebut disalahgunakan untuk memberikan contekan kepada Gibran Rakabuming Raka. Ganjar pun menilai bahwa penuding tersebut memiliki ilmunya tersendiri. Namun perihal apakah benar atau tidaknya yang dituduhkan oleh Roy Suryo, Ganjar mempersilahkan awak media bertanya langsung kepada Gibran. Bapak izin boleh tanya dulu lagi. Jadi kemarin ada yang viral, Roy Suryo mengatakan ada 3 earphone pada saat debat. Boleh minta pendapat Bapak pada saat debat sendiri, sebenarnya ada berapa alat kita yang dipasang? Ada juga semua punya jatah yang sama. Ada yang nempel di telinga, ada yang kemudian di sini, dan ada mic. Saya tanya, dulu saya juga dapat itu. Ada banyak sekali. Kalau alatnya tidak berfungsi, maka diberikan. Sebenarnya kalau saya tidak tahu teknologi yang lebih canggih pada soal itu. Rasa-rasanya sih ya mereka menggunakan itu. Saya juga kaget ketika ada ya orang yang punya pemikiran yang lain gitu. Mungkin mereka punya ilmunya sendiri. Tapi yang disorot Roy Suryo itu kan adanya isu bahwa ada bocoran ke paslon nomor 2 gitu. Nggak ada tanya itu. Pakar telematika Roy Suryo tak terima disebut tukang fitnah oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Hashim Asyari. Ia berencana mengambil langkah hukum soal pernyataan tersebut. Permasalahan ini bermula saat Roy Suryo mengkritik penggunaan 3 mic sekaligus yakni clip-on, handheld, dan headset Gibran saat menyampaikan visi dan misi. Roy Suryo mempertanyakan mengapa mic Gibran berbeda dengan cawapres lainnya. Dirinya mempertanyakan apakah ada alat lain yang bisa membisikkan jawaban ke Gibran. Ia juga menyoroti Caimin yang tampak menggunakan 3 mic di segmen selanjutnya. Menanggapi hal itu, Hashim Asyari menegaskan semua cawapres mendapatkan alat yang sama ketika menjalani debat. Ia juga membantah kabar soal Gibran menggunakan earfeeder. Hashim pun memastikan debat perdana cawapres yang digelar di JCC Senayan, Jakarta berlangsung dengan adil dan spontan. Dengan semua bantahan tersebut, Hashim menyimpulkan bahwa Roy sudah memfitnah KPU memberikan fasilitas headset kepada Gibran agar mendapatkan contekan saat debat cawapres. Merespon ucapan Ketua KPU, Roy mempertanyakan apa yang menjadi dasar atau latar belakang Hashim menyebutnya sebagai tukang fitnah. Saat ini Roy mengatakan tim hukumnya sedang mengkaji langkah-langkah apa yang akan ditempuh untuk menindaklanjuti perkataan Hashim tersebut. Ditegaskan, Roy, perkataan Ketua KPU tersebut pun bisa terindikasi terjadinya pencemaran nama baik terhadap dirinya. Buntut disebut tukang fitnah oleh Ketua KPU Hashim Asyari, Roy Suryo memilih melakukan somasi. Roy Suryo mengirimkan surat somasi kepada Ketua KPU pada Rabu 27 Desember 2023. Somasi itu dilayangkan lantaran Roy Suryo tidak terima disebut sebagai tukang fitnah oleh Hashim. Dilansir dari Kompas.com, Roy Suryo telah mengirimkan surat undangan dan somasi pertama kepada Ketua KPU dari kuasa hukumnya. Dalam surat tersebut, Roy Suryo melampirkan artikel media massa yang memuat berita berisi pernyataan Hashim yang menyebut dirinya sebagai tukang fitnah. Hashim diminta datang ke kantor kuasa hukum Roy Suryo untuk melakukan klarifikasi. Hashim diminta datang melakukan klarifikasi pada Rabu 3 Januari 2024. Adapun Hashim menyebut Roy Suryo tukang fitnah saat menanggapi pertanyaan awak media tentang tuduhan KPU curang. Tuduhan itu dilayangkan lantaran hanya cawapres nomor urut 2 saja yang memakai 3 mikrofon sekaligus saat debat berlangsung. Tuduhan itu disampaikan Roy Suryo melalui akun media sosial X.
Menurut Roy Suryo, apa yang disampaikan Ketua KPU itu telah menyerang kehormatan dan atau telah merugikan harkat dan martabat dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. KPU dikritik Gibran Rakabuming memakai 3 mic sekaligus saat debat Cawapres sedangkan 2 kandidat lainnya tidak. Kritikan itu disampaikan oleh pakar telematika Roy Suryo melalui akun media sosial X-nya. Roy Suryo berkata untuk menghindari kecurangan, KPU harus adil dalam memberikan jumlah mic. Gibran nampak mengenakan clip-on di dada, headset, dan juga memegang mic handheld. Dalam cuitannya, Roy Suryo mempertanyakan adakah orang yang berbicara kepada Gibran melalui earphone untuk memberikan jawaban. Menanggapi cuitan itu, Ketua KPU Republik Indonesia Hasyim Asy'ari buka suara. Hasyim membantah pernyataan yang disampaikan Roy Suryo. Bantahan itu disampaikan Hasyim pada Sabtu 23 Desember. Hasyim berkata bahwa Roy Suryo kerap menyebarkan fitnah. Ia menegaskan bahwa ketiga cawapres yakni Muhaimin Iskandar, Gibran Rakabuming, dan Mahfud MD diberikan fasilitas yang sama. Hasyim berkata bahwa cawapres menggunakan 3 mic untuk antisipasi ada mic yang mati. Hasyim mengatakan bahwa Gibran tidak memakai earfeeder. Alat yang berada di telinga Gibran dikatakan Hasyim merupakan cantolan mic. Keberatan dituding tukang fitnah. Roy Suryo Somasi, Ketua Komisi Pemilihan Umum, bahkan meminta untuk bertemu pada pekan depan. Sebagai informasi awal, Roy Suryo sendiri adalah pakar telematika, sedangkan Ketua KPU sendiri bernama Hasyim Asy'ari. Dikutip dari Tribun News pada 28 Desember, Roy Suryo mengaku keberatan atas tudingan Hasyim yang menyebutnya tukang fitnah. Adapun tudingan itu juga bentuk tanggapan dari Hasyim yang mengomentari pernyataan Roy Suryo. Tepat soal dugaan penggunaan 3 mikrofon oleh Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka pada debat yang digelar pada Jumat 22 Desember kemarin. Lalu Roy lewat kuasa hukumnya menyomasi Hasyim dan meminta untuk bertemu. Berdasarkan surat somasi yang diterima Tribun News, lokasi pertemuan bakal digelar di kantor kuasa hukum Roy di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Pertemuan dijadwalkan digelar pada 3 Januari 2024 pekan depan pada pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Masih menurut undangan pertemuan, kuasa hukum Roy menyebut kliennya mengaku keberatan atas tudingan Hasyim yaitu tukang fitnah. Menurut kuasa hukum, pernyataan Hasyim itu telah menyerang kehormatan dan merugikan harkat martabat dari Roy. Sehingga lanjutnya jelas pernyataan itu telah terindikasi adanya pelanggaran. Dikabarkan tujuan pertemuan untuk menyelesaikan permasalahan secara mediasi, sehingga kuasa hukum Roy berharap Hasyim dapat memenuhi undangan pertemuan tersebut. Namun jika Hasyim tidak dapat memenuhi dan ingin diwakilkan kuasa hukum, pengacara Roy turut memberikan opsi berupa pertemuan via daring Zoom. Namun dengan konfirmasi dalam 1 hari sebelumnya agar bisa mempersiapkan Zoom meeting yang dimaksud. Apabila yang hadir adalah kuasa hukum, diharapkan membawa surat kuasa pada saat menghadiri undangan dan somasi ke-1. Atau nantinya yang akan hadir di Zoom meeting adalah kuasa hukum, maka surat kuasa agar dikirim secara elektronik terlebih dahulu. Berikut tadi adalah isi dari pernyataan kuasa hukum Roy Suryo. Di sisi lain, kuasa hukum Roy meminta agar Hasyim menganggap penting undangan pertemuan itu, lantaran Roy tidak menutup kemungkinan bakal menempuh jalur hukum jika Hasyim tidak hadir dalam pertemuan tersebut. Bahkan kuasa hukum Roy menyebut kliennya tidak segan juga bakal mengadukan Hasyim ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu buntut tudingan kepada Roy Suryo.
Komisi Pemilihan Umum mengaku siap menghadapi somasi Roy Suryo, menyatakan itu sebagai konsekuensi pekerjaan. Kabar itu diungkap oleh anggota KPU Republik Indonesia Betty Epsilon Idros kepada wartawan pada Kamis 28 Desember 2023. Dikutip dari Tribun News pada 29 Desember. Sebelumnya perlu diketahui bahwa pakar telematika Roy Suryo melayangkan somasi kepada Ketua KPU Hasyim Asy'ari. Buntut disebut sebagai tukang fitnah. Tudingan itu disampaikan Hasyim saat mengomentari pernyataan Roy soal kritikan penggunaan 3 mikrofon oleh Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka pada debat yang digelar pada Jumat 22 Desember lalu. Sehingga Roy Suryo mengaku keberatan atas tudingan Hasyim yang menyebutnya tukang fitnah tersebut. Hasyim melalui anggota KPU RI Betty Epsilon Idros buka suara. Ia mengatakan bahwa mendapat somasi menjadi salah satu di antara konsekuensi dari pekerjaan. Lanjutnya, menjadi ter itu akan bisa dilalui sebaik mungkin oleh ketua mereka. Sebelumnya, Roy lewat kuasa hukumnya melakukan somasi ke Hasyim untuk kemudian meminta bertemu. Berdasarkan surat somasi yang diterima, lokasi pertemuan bakal digelar di kantor kuasa hukum Roy di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Pertemuan itu dijadwalkan akan digelar pada 3 Januari 2024, pekan depan pada pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Kuasa hukum Roy menyebut kliennya mengaku keberatan atas tudingan Hasyim yaitu tukang fitnah. Menurut kuasa hukum, pernyataan Hasyim itu telah menyerang kehormatan dan merugikan harkat dan martabat. Sehingga jelas telah terindikasi adanya pelanggaran pasal 27 ayat 3 Jungto pasal 45 ayat 3 UU RI nomor 19/2016 tentang perubahan atas UU nomor 11/2008 tentang ITE, pasal 311 KUHP serta pasal 1365 KUH Perdata. Dikabarkan pertemuan tersebut digelar untuk menyelesaikan permasalahan secara mediasi dan pihak Roy Suryo pun berharap Hasyim dapat memenuhi undangan pertemuan tersebut. Lantaran jika tidak, Roy tidak menutup kemungkinan bakal menempuh jalur hukum jika Hasyim tidak hadir dalam pertemuan tersebut. Bahkan kuasa hukum Roy menyebut kliennya tidak segan juga bakal mengadukan Hasyim ke Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu buntut tudingan kepadanya. Pakar telematika Roy Suryo dilaporkan ke Bareskrim Polri buntut tudingan kecurangan soal 3 mikrofon yang dipakai Gibran Raka Buming saat debat. Laporan tersebut dilayangkan oleh salah satu organisasi yang mengatasnamakan Pilar 08. Laporan terregister pada tanggal 2 Januari tahun 2024 kemarin. Kabid Hukum Pilar 08, Hanfi Fajri mengonfirmasi pihaknya melaporkan Roy Suryo ke Bareskrim. Menurutnya tudingan Roy Suryo soal kecurangan KPU tidak berdasar. Hal itu karena KPU sebagai penyelenggara debat sudah membantah. Namun menurut Hanfi, Roy Suryo tetap bersikukuh bahwa dirinya paling benar. Katanya Roy Suryo tersebut menyatakan bahwa adanya kecurangan. Padahal semuanya sudah dibantah sama ketua KPU. Konsorsium dari penyelenggara TV tersebut sudah dibantah. Tapi Roy Suryo malah tetap ngotot bahwa dia merasa paling benar, kata Hanfi kepada wartawan di Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa, tanggal 2 Januari tahun 2024. Hanfi mengatakan pelaporan yang dibuatnya murni inisiatif organisasinya tanpa adanya dorongan dari pihak lain. Hanfi menilai pernyataan Roy Suryo berpotensi menimbulkan konflik hingga memprovokasi menjelang pesta demokrasi digelar. Pernyataan Roy Suryo berpotensi bisa memicu provokasi masyarakat dengan adanya isu yang bersifat menjatuhkan lawan politik. Hanfi berkata jika tidak mendukung salah satu paslon maka tidak perlu menyebarkan berita bohong seperti yang dilakukan Roy Suryo. Ia kemudian mengingatkan jika ada pelanggaran pemilu maka yang perlu dilakukan adalah melaporkan ke DKPP atau Bawaslu, bukan justru menyebarkan hoaks. Pakar telematika Roy Suryo dilaporkan ke Bareskrim Polri buntut tudingan kecurangan soal 3 mikrofon yang dipakai Gibran Raka Buming saat debat. Laporan tersebut dilayangkan oleh salah satu organisasi yang mengatasnamakan Pilar 08.
Laporan terregister pada tanggal 2 Januari 2024 kemarin. Kabid Humas Pilar 08 Hanfi Fajri mengonfirmasi pihaknya melaporkan Roy Suryo ke Bareskrim. Menurutnya, tudingan Roy Suryo soal kecurangan KPU tidak berdasar. Hal itu karena KPU sebagai penyelenggara debat sudah membantah. Namun menurut Hanfi, Roy Suryo tetap bersikukuh bahwa dirinya paling benar. Hanfi mengatakan pelaporan yang dibuatnya murni inisiatif organisasinya tanpa adanya dorongan dari pihak lain. Hanfi menilai pernyataan Roy Suryo berpotensi menimbulkan konflik hingga memprovokasi menjelang pesta demokrasi digelar. Pernyataan Roy Suryo berpotensi bisa memicu provokasi masyarakat dengan adanya isu yang bersifat menjatuhkan lawan politik. Hanfi berkata jika tidak mendukung salah satu paslon maka tidak perlu menyebarkan berita bohong seperti yang dilakukan Roy Suryo. Ia kemudian mengingatkan jika ada pelanggaran pemilu maka yang perlu dilakukan adalah melaporkan ke DKPP atau Bawaslu, bukan justru menyebarkan hoax. Pasca debat cawapres kemarin yang mana Roy Suryo tersebut menyatakan bahwa adanya kecurangan, padahal semua sudah dibantah sama kepolisian. Lalu konsorsium dari penyelenggara TV tersebut sudah dibantah. Tapi Roy Suryo malah tetap ngotot bahwa dia merasa paling benar. Justru itu kita tidak mau terjadinya provokasi yang menyebabkan keributan dan ujaran kebencian terhadap paslon. Maka kita untuk membuktikan kebenaran tersebut kita membuat laporan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. KPU dikritik Gibran Rakabuming memakai 3 mic sekaligus saat debat Cawapres sedangkan 2 kandidat lainnya tidak. Kritikan itu disampaikan oleh pakar telematika Roy Suryo melalui akun media sosial X-nya. Roy Suryo berkata untuk menghindari kecurangan KPU harus adil dalam memberikan jumlah mic. Gibran nampak mengenakan clip-on di dada, headset dan juga memegang mic handheld. Dalam cuitannya, Roy Suryo mempertanyakan adakah orang yang berbicara kepada Gibran melalui earphone untuk memberikan jawaban. Menanggapi cuitan itu, Ketua KPU Republik Indonesia Hasyim Asyari buka suara. Hasyim membantah pernyataan yang disampaikan Roy Suryo. Bantahan itu disampaikan Hasyim pada Sabtu 23 Desember. Hasyim berkata bahwa Roy Suryo kerap menyebarkan fitnah. Ia menegaskan bahwa ketiga cawapres yakni Muhaimin Iskandar, Gibran Rakabuming, dan Mahfud MD diberikan fasilitas yang sama. Hasyim berkata bahwa cawapres menggunakan 3 mic untuk antisipasi ada mic yang mati. Hasyim mengatakan bahwa Gibran tidak memakai earfeeder. Alat yang berada di telinga Gibran dikatakan Hasyim merupakan cantolan mic. Pakar telematika Roy Suryo tak terima disebut tukang fitnah oleh Ketua KPU Hasyim Asyari buntut komentari mikrofon Gibran Rakabuming. Sebelumnya Roy berkomentar soal penggunaan 3 mic sekaligus yang dipakai oleh Gibran. Roy mempertanyakan mengapa mic Gibran berbeda dengan cawapres lainnya. Ketua KPU kemudian membantah pernyataan Roy dan menegaskan bahwa semua cawapres diberikan 3 mic sama seperti Gibran. Hasyim kemudian menyebut bahwa Roy sudah melakukan fitnah kepada KPU. Merespon ucapan Ketua KPU, Roy pun mempertanyakan apa yang menjadi dasar atau latar belakang Hasyim menyebutnya tukang fitnah. Saat ini Roy dan tim hukumnya sedang mengkaji langkah yang akan ditempuh untuk menindaklanjuti perkataan Hasyim. Pernyataan itu disampaikan Roy pada Minggu 24 Desember. Roy menegaskan bahwa apa yang disampaikan Hasyim bisa terindikasi terjadinya pencemaran nama baik. Menurut Roy, kata tukang sendiri bermakna seorang ahli atau seseorang yang memiliki kebiasaan dan diakui tentang sesuatu. Oleh karena itu, Roy tidak terima dan sedang mengkaji pernyataan Ketua KPU bersama tim hukumnya. Dan juga semua punya jatah yang sama. Ada yang nempel di telinga. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo memberikan pernyataannya soal tudingan kepada Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka, di mana Gibran dituding oleh Roy Suryo mendapat alat bantu berupa earfeeder saat debat Cawapres. Hal itu diungkapkan oleh Ganjar Pranowo seusai memantau persiapan Natal di Gereja Katolik SP Maria Regina Purwowardaya di Kota Solo, Jawa Tengah pada Minggu 24 Desember 2023. Ganjar mengungkapkan bahwa pihak Komisi
Pemilihan Umum atau KPU RI memang menyediakan 3 alat bantu untuk debat Pilpres 2024. Ia juga menjelaskan saat debat Capres perdana lalu dirinya juga mendapat 3 alat bantu dari KPU RI. Ketiga alat bantu itu yakni clip-on, mic, dan sebuah headset yang menempel di telinga. Ganjar mengatakan bahwa semuanya memiliki jatah yang sama. Ia juga mengaku sempat bertanya kepada KPU RI untuk apa alat sebanyak itu. Kemudian KPU RI menjawab alat tersebut sebagai antisipasi apabila ada gangguan teknis dalam debat Pilpres 2024 yang disiarkan secara langsung. Oleh karena itu, Ganjar merasa kaget ketika Roy Suryo beranggapan alat tersebut disalahgunakan untuk memberikan contekan kepada Gibran Rakabuming Raka. Ganjar pun menilai bahwa penuding tersebut memiliki ilmunya tersendiri. Namun perihal apakah benar atau tidaknya yang dituduhkan oleh Roy Suryo, Ganjar mempersilahkan awak media bertanya langsung kepada Gibran. Bapak izin boleh tanya lagi. Jadi kemarin ada yang viral, Roy Suryo mengatakan ada 3 earphone pada saat debat. Boleh minta pendapat Bapak pada saat debat sendiri, sebenarnya ada berapa alat kita yang dipasang? Ada 3, semua punya jatah yang sama. Ada yang nempel di telinga, ada yang punya di sini, dan ada mic. Bisa tanya, dulu saya juga dapat itu. Ada banyak sekali. Kalau alatnya tidak berfungsi, maka ada pegang. Sebenarnya kalau saya tidak tahu teknologi yang lebih canggih pada soal itu. Rasa-rasanya sih ya mereka menggunakan itu saja. Saya juga kaget ketika ada ya orang yang punya pemikiran yang lain gitu. Mungkin mereka punya ilmunya sendiri. Tapi yang disorot Roy Suryo itu kan adanya isu bahwa ada bocoran ke paslon nomor 2 gitu. Gampang aja tanya itu. Pakar telematika Roy Suryo tak terima disebut tukang fitnah oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Hashim Asyari. Ia berencana mengambil langkah hukum soal pernyataan tersebut. Permasalahan ini bermula saat Roy Suryo mengkritik penggunaan 3 mic sekaligus yakni clip-on, handheld, dan headset Gibran saat menyampaikan visi dan misi. Roy Suryo mempertanyakan mengapa mic Gibran berbeda dengan cawapres lainnya. Dirinya mempertanyakan apakah ada alat lain yang bisa membisikkan jawaban ke Gibran. Ia juga menyoroti Caimin yang tampak menggunakan 3 mic di segmen selanjutnya. Menanggapi hal itu, Hashim Asyari menegaskan semua cawapres mendapatkan alat yang sama ketika menjalani debat. Ia juga membantah kabar soal Gibran menggunakan earfeeder. Hashim pun memastikan debat perdana cawapres yang digelar di JCC Senayan, Jakarta berlangsung dengan adil dan spontan. Dengan semua bantahan tersebut, Hashim menyimpulkan bahwa Roy sudah memfitnah KPU memberikan fasilitas headset kepada Gibran agar mendapatkan contekan saat debat cawapres. Merespon ucapan Ketua KPU, Roy mempertanyakan apa yang menjadi dasar atau latar belakang Hashim menyebutnya sebagai tukang fitnah. Saat ini Roy mengatakan tim hukumnya sedang mengkaji langkah-langkah apa yang akan ditempuh untuk menindaklanjuti perkataan Hashim tersebut. Ditegaskan, Roy, perkataan Ketua KPU tersebut pun bisa terindikasi terjadinya pencemaran nama baik terhadap dirinya. Buntut disebut tukang fitnah oleh Ketua KPU Hashim Asyari, Roy Suryo memilih melakukan somasi. Roy Suryo mengirimkan surat somasi kepada Ketua KPU pada Rabu 27 Desember 2023. Somasi itu dilayangkan lantaran Roy Suryo tidak terima disebut sebagai tukang fitnah oleh Hashim. Dilansir dari Kompas.com, Roy Suryo telah mengirimkan surat undangan dan somasi pertama kepada Ketua KPU dari kuasa hukumnya. Dalam surat tersebut, Roy Suryo melampirkan artikel media massa yang memuat berita berisi pernyataan Hashim yang menyebut dirinya sebagai tukang fitnah. Hashim diminta datang ke kantor kuasa hukum Roy Suryo untuk melakukan klarifikasi. Hashim diminta datang melakukan klarifikasi pada Rabu 3 Januari 2024. Adapun Hashim menyebut Roy Suryo tukang fitnah saat menanggapi pertanyaan awak media tentang tuduhan KPU curang. Tuduhan itu dilayangkan lantaran hanya cawapres nomor urut 2 saja yang memakai 3 mikrofon sekaligus saat debat berlangsung. Tuduhan itu disampaikan Roy Suryo melalui akun media sosial X.
Menurut Roy Suryo, apa yang disampaikan Ketua KPU itu telah menyerang kehormatan dan atau telah merugikan harkat dan martabat dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. KPU dikritik Gibran Rakabuming memakai 3 mic sekaligus saat debat Cawapres sedangkan 2 kandidat lainnya tidak. Kritikan itu disampaikan oleh pakar telematika Roy Suryo melalui akun media sosial X-nya. Roy Suryo berkata untuk menghindari kecurangan, KPU harus adil dalam memberikan jumlah mic. Gibran nampak mengenakan clip-on di dada, headset, dan juga memegang mic handheld. Dalam cuitannya, Roy Suryo mempertanyakan adakah orang yang berbicara kepada Gibran melalui earphone untuk memberikan jawaban. Menanggapi cuitan itu, Ketua KPU Republik Indonesia Hasyim Asy'ari buka suara. Hasyim membantah pernyataan yang disampaikan Roy Suryo. Bantahan itu disampaikan Hasyim pada Sabtu 23 Desember. Hasyim berkata bahwa Roy Suryo kerap menyebarkan fitnah. Ia menegaskan bahwa ketiga cawapres yakni Muhaimin Iskandar, Gibran Rakabuming, dan Mahfud MD diberikan fasilitas yang sama. Hasyim berkata bahwa cawapres menggunakan 3 mic untuk antisipasi ada mic yang mati. Hasyim mengatakan bahwa Gibran tidak memakai earfeeder. Alat yang berada di telinga Gibran dikatakan Hasyim merupakan cantolan mic. Keberatan dituding tukang fitnah. Roy Suryo Somasi, Ketua Komisi Pemilihan Umum, bahkan meminta untuk bertemu pada pekan depan. Sebagai informasi awal, Roy Suryo sendiri adalah pakar telematika, sedangkan Ketua KPU sendiri bernama Hasyim Asy'ari. Dikutip dari Tribun News pada 28 Desember, Roy Suryo mengaku keberatan atas tudingan Hasyim yang menyebutnya tukang fitnah. Adapun tudingan itu juga bentuk tanggapan dari Hasyim yang mengomentari pernyataan Roy Suryo. Tepat soal dugaan penggunaan 3 mikrofon oleh Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka pada debat yang digelar pada Jumat 22 Desember kemarin. Lalu Roy lewat kuasa hukumnya menyomasi Hasyim dan meminta untuk bertemu. Berdasarkan surat somasi yang diterima Tribun News, lokasi pertemuan bakal digelar di kantor kuasa hukum Roy di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Pertemuan dijadwalkan digelar pada 3 Januari 2024 pekan depan pada pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Masih menurut undangan pertemuan, kuasa hukum Roy menyebut kliennya mengaku keberatan atas tudingan Hasyim yaitu tukang fitnah. Menurut kuasa hukum, pernyataan Hasyim itu telah menyerang kehormatan dan merugikan harkat martabat dari Roy. Sehingga lanjutnya jelas pernyataan itu telah terindikasi adanya pelanggaran. Dikabarkan tujuan pertemuan untuk menyelesaikan permasalahan secara mediasi, sehingga kuasa hukum Roy berharap Hasyim dapat memenuhi undangan pertemuan tersebut. Namun jika Hasyim tidak dapat memenuhi dan ingin diwakilkan kuasa hukum, pengacara Roy turut memberikan opsi berupa pertemuan via daring Zoom. Namun dengan konfirmasi dalam 1 hari sebelumnya agar bisa mempersiapkan Zoom meeting yang dimaksud. Apabila yang hadir adalah kuasa hukum, diharapkan membawa surat kuasa pada saat menghadiri undangan dan somasi ke-1. Atau nantinya yang akan hadir di Zoom meeting adalah kuasa hukum, maka surat kuasa agar dikirim secara elektronik terlebih dahulu. Berikut tadi adalah isi dari pernyataan kuasa hukum Roy Suryo. Di sisi lain, kuasa hukum Roy meminta agar Hasyim menganggap penting undangan pertemuan itu, lantaran Roy tidak menutup kemungkinan bakal menempuh jalur hukum jika Hasyim tidak hadir dalam pertemuan tersebut. Bahkan kuasa hukum Roy menyebut kliennya tidak segan juga bakal mengadukan Hasyim ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu buntut tudingan kepada Roy Suryo.
Komisi Pemilihan Umum mengaku siap menghadapi somasi Roy Suryo, menyatakan itu sebagai konsekuensi pekerjaan. Kabar itu diungkap oleh anggota KPU Republik Indonesia Betty Epsilon Idros kepada wartawan pada Kamis 28 Desember 2023. Dikutip dari Tribun News pada 29 Desember. Sebelumnya perlu diketahui bahwa pakar telematika Roy Suryo melayangkan somasi kepada Ketua KPU Hashim Asy'ari. Buntut disebut sebagai tukang fitnah. Tudingan itu disampaikan Hashim saat mengomentari pernyataan Roy soal kritikan penggunaan 3 mikrofon oleh Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka pada debat yang digelar pada Jumat 22 Desember lalu. Sehingga Roy Suryo mengaku keberatan atas tudingan Hashim yang menyebutnya tukang fitnah tersebut. Hashim melalui anggota KPU RI Betty Epsilon Idros buka suara. Ia mengatakan bahwa mendapat somasi menjadi salah satu di antara konsekuensi dari pekerjaan. Lanjutnya, menjadi ter itu akan bisa dilalui sebaik mungkin oleh ketua mereka. Sebelumnya, Roy lewat kuasa hukumnya melakukan somasi ke Hashim untuk kemudian meminta bertemu. Berdasarkan surat somasi yang diterima, lokasi pertemuan bakal digelar di kantor kuasa hukum Roy di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Pertemuan itu dijadwalkan akan digelar pada 3 Januari 2024, pekan depan pada pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Kuasa hukum Roy menyebut kliennya mengaku keberatan atas tudingan Hashim yaitu tukang fitnah. Menurut kuasa hukum, pernyataan Hashim itu telah menyerang kehormatan dan merugikan harkat dan martabat. Sehingga jelas telah terindikasi adanya pelanggaran pasal 27 ayat 3 Jungto pasal 45 ayat 3 UU RI nomor 19/2016 tentang perubahan atas UU nomor 11/2008 tentang ITE, pasal 311 KUHP serta pasal 1365 KUH Perdata. Dikabarkan pertemuan tersebut digelar untuk menyelesaikan permasalahan secara mediasi dan pihak Roy Suryo pun berharap Hashim dapat memenuhi undangan pertemuan tersebut. Lantaran jika tidak, Roy tidak menutup kemungkinan bakal menempuh jalur hukum jika Hashim tidak hadir dalam pertemuan tersebut. Bahkan kuasa hukum Roy menyebut kliennya tidak segan juga bakal mengadukan Hashim ke Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu buntut tudingan kepadanya. Pakar telematika Roy Suryo dilaporkan ke Bareskrim Polri buntut tudingan kecurangan soal 3 mikrofon yang dipakai Gibran Raka Buming saat debat. Laporan tersebut dilayangkan oleh salah satu organisasi yang mengatasnamakan Pilar 08. Laporan terregister pada tanggal 2 Januari tahun 2024 kemarin. Kabid Hukum Pilar 08, Hanfi Fajri mengonfirmasi pihaknya melaporkan Roy Suryo ke Bareskrim. Menurutnya tudingan Roy Suryo soal kecurangan KPU tidak berdasar. Hal itu karena KPU sebagai penyelenggara debat sudah membantah. Namun menurut Hanfi, Roy Suryo tetap bersikukuh bahwa dirinya paling benar. Katanya Roy Suryo tersebut menyatakan bahwa adanya kecurangan. Padahal semuanya sudah dibantah sama ketua KPU. Konsorsium dari penyelenggara TV tersebut sudah dibantah. Tapi Roy Suryo malah tetap ngotot bahwa dia merasa paling benar, kata Hanfi kepada wartawan di Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa, tanggal 2 Januari tahun 2024. Hanfi mengatakan pelaporan yang dibuatnya murni inisiatif organisasinya tanpa adanya dorongan dari pihak lain. Hanfi menilai pernyataan Roy Suryo berpotensi menimbulkan konflik hingga memprovokasi menjelang pesta demokrasi digelar. Pernyataan Roy Suryo berpotensi bisa memicu provokasi masyarakat dengan adanya isu yang bersifat menjatuhkan lawan politik. Hanfi berkata jika tidak mendukung salah satu paslon maka tidak perlu menyebarkan berita bohong seperti yang dilakukan Roy Suryo. Ia kemudian mengingatkan jika ada pelanggaran pemilu maka yang perlu dilakukan adalah melaporkan ke DKPP atau Bawaslu, bukan justru menyebarkan hoaks. Pakar telematika Roy Suryo dilaporkan ke Bareskrim Polri buntut tudingan kecurangan soal 3 mikrofon yang dipakai Gibran Raka Buming saat debat. Laporan tersebut dilayangkan oleh salah satu organisasi yang mengatasnamakan Pilar 08.
Laporan terregister pada tanggal 2 Januari 2024 kemarin. Kabid Humas Pilar 08 Hanfi Fajri mengonfirmasi pihaknya melaporkan Roy Suryo ke Bareskrim. Menurutnya, tudingan Roy Suryo soal kecurangan KPU tidak berdasar. Hal itu karena KPU sebagai penyelenggara debat sudah membantah. Namun menurut Hanfi, Roy Suryo tetap bersikukuh bahwa dirinya paling benar. Hanfi mengatakan pelaporan yang dibuatnya murni inisiatif organisasinya tanpa adanya dorongan dari pihak lain. Hanfi menilai pernyataan Roy Suryo berpotensi menimbulkan konflik hingga memprovokasi menjelang pesta demokrasi digelar. Pernyataan Roy Suryo berpotensi bisa memicu provokasi masyarakat dengan adanya isu yang bersifat menjatuhkan lawan politik. Hanfi berkata jika tidak mendukung salah satu paslon maka tidak perlu menyebarkan berita bohong seperti yang dilakukan Roy Suryo. Ia kemudian mengingatkan jika ada pelanggaran pemilu maka yang perlu dilakukan adalah melaporkan ke DKPP atau Bawaslu, bukan justru menyebarkan hoax. Pasca debat cawapres yang kemarin yang mana Roy Suryo tersebut menyatakan bahwa adanya kecurangan, padahal semua sudah dibantu sama kemenangan. Lalu konsorsium dari penyelenggara TV tersebut sudah dibantah. Tapi Roy Suryo malah tetap ngotot bahwa dia merasa paling benar. Justru itu kita tidak mau terjadinya provokasi yang menyebabkan keributan dan ujaran kebencian terhadap paslon. Maka kita untuk membuktikan kebenaran tersebut kita membuat laporan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. KPU dikritik Gibran Rakabuming memakai 3 mic sekaligus saat debat Cawapres sedangkan 2 kandidat lainnya tidak. Kritikan itu disampaikan oleh pakar telematika Roy Suryo melalui akun media sosial X-nya. Roy Suryo berkata untuk menghindari kecurangan KPU harus adil dalam memberikan jumlah mic. Gibran nampak mengenakan clip-on di dada, headset dan juga memegang mic handheld. Dalam cuitannya, Roy Suryo mempertanyakan adakah orang yang berbicara kepada Gibran melalui earphone untuk memberikan jawaban. Menanggapi cuitan itu, Ketua KPU Republik Indonesia Hasyim Asyari buka suara. Hasyim membantah pernyataan yang disampaikan Roy Suryo. Bantahan itu disampaikan Hasyim pada Sabtu 23 Desember. Hasyim berkata bahwa Roy Suryo kerap menyebarkan fitnah. Ia menegaskan bahwa ketiga cawapres yakni Muhaimin Iskandar, Gibran Rakabuming, dan Mahfud MD diberikan fasilitas yang sama. Hasyim berkata bahwa cawapres menggunakan 3 mic untuk antisipasi ada mic yang mati. Hasyim mengatakan bahwa Gibran tidak memakai earfeeder. Alat yang berada di telinga Gibran dikatakan Hasyim merupakan cantolan mic. Pakar telematika Roy Suryo tak terima disebut tukang fitnah oleh Ketua KPU Hasyim Asyari buntut komentari mikrofon Gibran Rakabuming. Sebelumnya Roy berkomentar soal penggunaan 3 mic sekaligus yang dipakai oleh Gibran. Roy mempertanyakan mengapa mic Gibran berbeda dengan cawapres lainnya. Ketua KPU kemudian membantah pernyataan Roy dan menegaskan bahwa semua cawapres diberikan 3 mic sama seperti Gibran. Hasyim kemudian menyebut bahwa Roy sudah melakukan fitnah kepada KPU. Merespon ucapan Ketua KPU, Roy pun mempertanyakan apa yang menjadi dasar atau latar belakang Hasyim menyebutnya tukang fitnah. Saat ini Roy dan tim hukumnya sedang mengkaji langkah yang akan ditempuh untuk menindaklanjuti perkataan Hasyim. Pernyataan itu disampaikan Roy pada Minggu 24 Desember. Roy menegaskan bahwa apa yang disampaikan Hasyim bisa terindikasi terjadinya pencemaran nama baik. Menurut Roy, kata tukang sendiri bermakna seorang ahli atau seseorang yang memiliki kebiasaan dan diakui tentang sesuatu. Oleh karena itu, Roy tidak terima dan sedang mengkaji pernyataan Ketua KPU bersama tim hukumnya. Dan juga semua punya jatah yang sama. Ada yang nempel di telinga. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo memberikan pernyataannya soal tudingan kepada Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka, di mana Gibran dituding oleh Roy Suryo mendapat alat bantu berupa earfeeder saat debat Cawapres. Hal itu diungkapkan oleh Ganjar Pranowo seusai memantau persiapan Natal di Gereja Katolik SP Maria Regina Purwowardaya di Kota Solo, Jawa Tengah pada Minggu 24 Desember 2023. Ganjar mengungkapkan bahwa pihak Komisi Pemilihan
Pemilihan Umum atau KPU RI memang menyediakan 3 alat bantu untuk debat Pilpres 2024. Ia juga menjelaskan saat debat Capres perdana lalu dirinya juga mendapat 3 alat bantu dari KPU RI. Ketiga alat bantu itu yakni clip-on, mic, dan sebuah headset yang menempel di telinga. Ganjar mengatakan bahwa semuanya memiliki jatah yang sama. Ia juga mengaku sempat bertanya kepada KPU RI untuk apa alat sebanyak itu. Kemudian KPU RI menjawab alat tersebut sebagai antisipasi apabila ada gangguan teknis dalam debat Pilpres 2024 yang disiarkan secara langsung. Oleh karena itu, Ganjar merasa kaget ketika Roy Suryo beranggapan alat tersebut disalahgunakan untuk memberikan contekan kepada Gibran Rakabuming Raka. Ganjar pun menilai bahwa penuding tersebut memiliki ilmunya tersendiri. Namun perihal apakah benar atau tidaknya yang dituduhkan oleh Roy Suryo, Ganjar mempersilahkan awak media bertanya langsung kepada Gibran. Bapak izin boleh tanya lagi Pak. Jadi kemarin ada yang viral, Roy Suryo mengatakan ada 3 earphone, clip-on pada saat debat. Boleh minta pendapat Bapak pada saat debat sendiri sebenarnya ada berapa alat Pak yang dipasang? Ada juga semua punya jatah yang sama. Ada yang nempel di telinga, ada yang kemudian di sini, dan ada mic. Saya tanya, dulu saya juga dapat itu. Karena banyak sekali kalau alatnya tidak berfungsi maka ada tiga. Sebenarnya kalau saya tidak tahu teknologi yang lebih canggih pada soal itu. Rasa-rasanya sih ya mereka menggunakan itu saja. Saya juga kaget ketika ada ya orang yang punya pemikiran yang lain gitu. Mungkin mereka punya ilmunya sendiri. Tapi yang disorot Roy Suryo itu kan adanya isu bahwa ada bocoran ke paslon nomor 2 gitu. Gampang aja tanya itu. Pakar telematika Roy Suryo tak terima disebut tukang fitnah oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Hashim Asyari. Ia berencana mengambil langkah hukum soal pernyataan tersebut. Permasalahan ini bermula saat Roy Suryo mengkritik penggunaan 3 mic sekaligus yakni clip-on, handheld, dan headset Gibran saat menyampaikan visi dan misi. Roy Suryo mempertanyakan mengapa mic Gibran berbeda dengan cawapres lainnya. Dirinya mempertanyakan apakah ada alat lain yang bisa membisikkan jawaban ke Gibran. Ia juga menyoroti Caimin yang tampak menggunakan 3 mic di segmen selanjutnya. Menanggapi hal itu, Hashim Asyari menegaskan semua cawapres mendapatkan alat yang sama ketika menjalani debat. Ia juga membantah kabar soal Gibran menggunakan earfeeder. Hashim pun memastikan debat perdana cawapres yang digelar di GCC Senayan, Jakarta berlangsung dengan adil dan spontan. Dengan semua bantahan tersebut, Hashim menyimpulkan bahwa Roy sudah memfitnah KPU memberikan fasilitas headset kepada Gibran agar mendapatkan contekan saat debat cawapres. Merespon ucapan Ketua KPU, Roy mempertanyakan apa yang menjadi dasar atau latar belakang Hashim menyebutnya sebagai tukang fitnah. Saat ini Roy mengatakan tim hukumnya sedang mengkaji langkah-langkah apa yang akan ditempuh untuk menindaklanjuti perkataan Hashim tersebut. Ditegaskan, Roy perkataan Ketua KPU tersebut pun bisa terindikasi terjadinya pencemaran nama baik terhadap dirinya. Buntut disebut tukang fitnah oleh Ketua KPU Hashim Asyari, Roy Suryo memilih melakukan somasi. Roy Suryo mengirimkan surat somasi kepada Ketua KPU pada Rabu 27 Desember 2023. Somasi itu dilayangkan lantaran Roy Suryo tidak terima disebut sebagai tukang fitnah oleh Hashim. Dilansir dari Kompas.com, Roy Suryo telah mengirimkan surat undangan dan somasi pertama kepada Ketua KPU dari kuasa hukumnya. Dalam surat tersebut, Roy Suryo melampirkan artikel media massa yang memuat berita berisi pernyataan Hashim yang menyebut dirinya sebagai tukang fitnah. Hashim diminta datang ke kantor kuasa hukum Roy Suryo untuk melakukan klarifikasi. Hashim diminta datang melakukan klarifikasi pada Rabu 3 Januari 2024. Adapun Hashim menyebut Roy Suryo tukang fitnah saat menanggapi pertanyaan awak media tentang tuduhan KPU curang. Tuduhan itu dilayangkan lantaran hanya cawapres nomor urut 2 saja yang memakai 3 mikrofon sekaligus saat debat berlangsung. Tuduhan itu disampaikan Roy Suryo melalui akun media sosial X.
Menurut Roy Suryo, apa yang disampaikan Ketua KPU itu telah menyerang kehormatan dan atau telah merugikan harkat dan martabat dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. KPU dikritik Gibran Rakabuming memakai 3 mic sekaligus saat debat Cawapres sedangkan 2 kandidat lainnya tidak. Kritikan itu disampaikan oleh pakar telematika Roy Suryo melalui akun media sosial X-nya. Roy Suryo berkata untuk menghindari kecurangan, KPU harus adil dalam memberikan jumlah mic. Gibran nampak mengenakan clip-on di dada, headset, dan juga memegang mic handheld. Dalam cuitannya, Roy Suryo mempertanyakan adakah orang yang berbicara kepada Gibran melalui earphone untuk memberikan jawaban. Menanggapi cuitan itu, Ketua KPU Republik Indonesia Hasyim Asy'ari buka suara. Hasyim membantah pernyataan yang disampaikan Roy Suryo. Bantahan itu disampaikan Hasyim pada Sabtu 23 Desember. Hasyim berkata bahwa Roy Suryo kerap menyebarkan fitnah. Ia menegaskan bahwa ketiga cawapres yakni Muhaimin Iskandar, Gibran Rakabuming, dan Mahfud MD diberikan fasilitas yang sama. Hasyim berkata bahwa cawapres menggunakan 3 mic untuk antisipasi ada mic yang mati. Hasyim mengatakan bahwa Gibran tidak memakai earfeeder. Alat yang berada di telinga Gibran dikatakan Hasyim merupakan cantolan mic. Keberatan dituding tukang fitnah. Roy Suryo Somasi, Ketua Komisi Pemilihan Umum, bahkan meminta untuk bertemu pada pekan depan. Sebagai informasi awal, Roy Suryo sendiri adalah pakar telematika, sedangkan Ketua KPU sendiri bernama Hasyim Asy'ari. Dikutip dari Tribun News pada 28 Desember, Roy Suryo mengaku keberatan atas tudingan Hasyim yang menyebutnya tukang fitnah. Adapun tudingan itu juga bentuk tanggapan dari Hasyim yang mengomentari pernyataan Roy Suryo. Tepat soal dugaan penggunaan 3 mikrofon oleh Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka pada debat yang digelar pada Jumat 22 Desember kemarin. Lalu Roy lewat kuasa hukumnya menyomasi Hasyim dan meminta untuk bertemu. Berdasarkan surat somasi yang diterima Tribun News, lokasi pertemuan bakal digelar di kantor kuasa hukum Roy di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Pertemuan dijadwalkan digelar pada 3 Januari 2024 pekan depan pada pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Masih menurut undangan pertemuan, kuasa hukum Roy menyebut kliennya mengaku keberatan atas tudingan Hasyim yaitu tukang fitnah. Menurut kuasa hukum, pernyataan Hasyim itu telah menyerang kehormatan dan merugikan harkat martabat dari Roy. Sehingga lanjutnya jelas pernyataan itu telah terindikasi adanya pelanggaran. Dikabarkan tujuan pertemuan untuk menyelesaikan permasalahan secara mediasi, sehingga kuasa hukum Roy berharap Hasyim dapat memenuhi undangan pertemuan tersebut. Namun jika Hasyim tidak dapat memenuhi dan ingin diwakilkan kuasa hukum, pengacara Roy turut memberikan opsi berupa pertemuan via daring Zoom. Namun dengan konfirmasi dalam 1 hari sebelumnya agar bisa mempersiapkan Zoom meeting yang dimaksud. Apabila yang hadir adalah kuasa hukum, diharapkan membawa surat kuasa pada saat menghadiri undangan dan somasi ke-1. Atau nantinya yang akan hadir di Zoom meeting adalah kuasa hukum, maka surat kuasa agar dikirim secara elektronik terlebih dahulu. Berikut tadi adalah isi dari pernyataan kuasa hukum Roy Suryo. Di sisi lain, kuasa hukum Roy meminta agar Hasyim menganggap penting undangan pertemuan itu, lantaran Roy tidak menutup kemungkinan bakal menempuh jalur hukum jika Hasyim tidak hadir dalam pertemuan tersebut. Bahkan kuasa hukum Roy menyebut kliennya tidak segan juga bakal mengadukan Hasyim ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu buntut tudingan kepada Roy Suryo.
Komisi Pemilihan Umum mengaku siap menghadapi somasi Roy Suryo, menyatakan itu sebagai konsekuensi pekerjaan. Kabar itu diungkap oleh anggota KPU Republik Indonesia Betty Epsilon Idros kepada wartawan pada Kamis 28 Desember 2023. Dikutip dari Tribun News pada 29 Desember. Sebelumnya perlu diketahui bahwa pakar telematika Roy Suryo melayangkan somasi kepada Ketua KPU Hasyim Asy'ari. Buntut disebut sebagai tukang fitnah. Tudingan itu disampaikan Hasyim saat mengomentari pernyataan Roy soal kritikan penggunaan 3 mikrofon oleh Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka pada debat yang digelar pada Jumat 22 Desember lalu. Sehingga Roy Suryo mengaku keberatan atas tudingan Hasyim yang menyebutnya tukang fitnah tersebut. Hasyim melalui anggota KPU RI Betty Epsilon Idros buka suara. Ia mengatakan bahwa mendapat somasi menjadi salah satu di antara konsekuensi dari pekerjaan. Lanjutnya, menjadi ter itu akan bisa dilalui sebaik mungkin oleh ketua mereka. Sebelumnya, Roy lewat kuasa hukumnya melakukan somasi ke Hasyim untuk kemudian meminta pertemu. Berdasarkan surat somasi yang diterima, lokasi pertemuan bakal digelar di kantor kuasa hukum Roy di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Pertemuan itu dijadwalkan akan digelar pada 3 Januari 2024, pekan depan pada pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Kuasa hukum Roy menyebut kliennya mengaku keberatan atas tudingan Hasyim yaitu tukang fitnah. Menurut kuasa hukum, pernyataan Hasyim itu telah menyerang kehormatan dan merugikan harkat dan martabat. Sehingga jelas telah terindikasi adanya pelanggaran pasal 27 ayat 3 Jungto pasal 45 ayat 3 UU RI nomor 19/2016 tentang perubahan atas UU nomor 11/2008 tentang ITE, pasal 311 KUHP serta pasal 1365 KUH Perdata. Dikabarkan pertemuan tersebut digelar untuk menyelesaikan permasalahan secara mediasi dan pihak Roy Suryo pun berharap Hasyim dapat memenuhi undangan pertemuan tersebut. Lantaran jika tidak, Roy tidak menutup kemungkinan bakal menempuh jalur hukum jika Hasyim tidak hadir dalam pertemuan tersebut. Bahkan kuasa hukum Roy menyebut kliennya tidak segan juga bakal mengadukan Hasyim ke Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu buntut tudingan kepadanya. Pakar telematika Roy Suryo dilaporkan ke Bareskrim Polri buntut tudingan kecurangan soal 3 mikrofon yang dipakai Gibran Raka Buming saat debat. Laporan tersebut dilayangkan oleh salah satu organisasi yang mengatasnamakan Pilar 08. Laporan terregister pada tanggal 2 Januari tahun 2024 kemarin. Kabid Hukum Pilar 08, Hanfi Fajri mengonfirmasi pihaknya melaporkan Roy Suryo ke Bareskrim. Menurutnya tudingan Roy Suryo soal kecurangan KPU tidak berdasar. Hal itu karena KPU sebagai penyelenggara debat sudah membantah. Namun menurut Hanfi, Roy Suryo tetap bersikukuh bahwa dirinya paling benar. Katanya Roy Suryo tersebut menyatakan bahwa adanya kecurangan. Padahal semuanya sudah dibantah sama ketua KPU. Konsorsium dari penyelenggara TV tersebut sudah dibantah. Tapi Roy Suryo malah tetap ngotot bahwa dia merasa paling benar, kata Hanfi kepada wartawan di Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa, tanggal 2 Januari tahun 2024. Hanfi mengatakan pelaporan yang dibuatnya murni inisiatif organisasinya tanpa adanya dorongan dari pihak lain. Hanfi menilai pernyataan Roy Suryo berpotensi menimbulkan konflik hingga memprovokasi menjelang pesta demokrasi digelar. Pernyataan Roy Suryo berpotensi bisa memicu provokasi masyarakat dengan adanya isu yang bersifat menjatuhkan lawan politik. Hanfi berkata jika tidak mendukung salah satu paslon maka tidak perlu menyebarkan berita bohong seperti yang dilakukan Roy Suryo. Ia kemudian mengingatkan jika ada pelanggaran pemilu maka yang perlu dilakukan adalah melaporkan ke DKPP atau Bawaslu, bukan justru menyebarkan hoaks. Pakar telematika Roy Suryo dilaporkan ke Bareskrim Polri buntut tudingan kecurangan soal 3 mikrofon yang dipakai Gibran Raka Buming saat debat. Laporan tersebut dilayangkan oleh salah satu organisasi yang mengatasnamakan Pilar 08.
Laporan terregister pada tanggal 2 Januari 2024 kemarin. Kabid Humas Pilar 08 Hanfi Fajri mengonfirmasi pihaknya melaporkan Roy Suryo ke Bareskrim. Menurutnya, tudingan Roy Suryo soal kecurangan KPU tidak berdasar. Hal itu karena KPU sebagai penyelenggara debat sudah membantah. Namun menurut Hanfi, Roy Suryo tetap bersikukuh bahwa dirinya paling benar. Hanfi mengatakan pelaporan yang dibuatnya murni inisiatif organisasinya tanpa adanya dorongan dari pihak lain. Hanfi menilai pernyataan Roy Suryo berpotensi menimbulkan konflik hingga memprovokasi menjelang pesta demokrasi digelar. Pernyataan Roy Suryo berpotensi bisa memicu provokasi masyarakat dengan adanya isu yang bersifat menjatuhkan lawan politik. Hanfi berkata jika tidak mendukung salah satu paslon maka tidak perlu menyebarkan berita bohong seperti yang dilakukan Roy Suryo. Ia kemudian mengingatkan jika ada pelanggaran pemilu maka yang perlu dilakukan adalah melaporkan ke DKPP atau Bawaslu, bukan justru menyebarkan hoax. Pasca debat cawapres yang kemarin yang mana Roy Suryo tersebut menyatakan bahwa adanya kecurangan, padahal semua sudah dibantu sama kemenangan. Lalu konsorsium dari penyelenggara TV tersebut sudah dibantah. Tapi Roy Suryo malah tetap ngotot bahwa dia merasa paling benar. Justru itu kita tidak mau terjadinya provokasi yang menyebabkan keributan dan ujaran kebencian terhadap paslon. Maka kita untuk membuktikan kebenaran tersebut kita membuat laporan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. KPU dikritik Gibran Rakabuming memakai 3 mic sekaligus saat debat Cawapres sedangkan 2 kandidat lainnya tidak. Kritikan itu disampaikan oleh pakar telematika Roy Suryo melalui akun media sosial X-nya. Roy Suryo berkata untuk menghindari kecurangan KPU harus adil dalam memberikan jumlah mic. Gibran nampak mengenakan clip-on di dada, headset dan juga memegang mic handheld. Dalam cuitannya, Roy Suryo mempertanyakan adakah orang yang berbicara kepada Gibran melalui earphone untuk memberikan jawaban. Menanggapi cuitan itu, Ketua KPU Republik Indonesia Hasyim Asy'ari buka suara. Hasyim membantah pernyataan yang disampaikan Roy Suryo. Bantahan itu disampaikan Hasyim pada Sabtu 23 Desember. Hasyim berkata bahwa Roy Suryo kerap menyebarkan fitnah. Ia menegaskan bahwa ketiga cawapres yakni Muhaimin Iskandar, Gibran Rakabuming, dan Mahfud MD diberikan fasilitas yang sama. Hasyim berkata bahwa cawapres menggunakan 3 mic untuk antisipasi ada mic yang mati. Hasyim mengatakan bahwa Gibran tidak memakai earfeeder. Alat yang berada di telinga Gibran dikatakan Hasyim merupakan cantolan mic. Pakar telematika Roy Suryo tak terima disebut tukang fitnah oleh Ketua KPU Hasyim Asy'ari buntut komentari mikrofon Gibran Rakabuming. Sebelumnya Roy berkomentar soal penggunaan 3 mic sekaligus yang dipakai oleh Gibran. Roy mempertanyakan mengapa mic Gibran berbeda dengan cawapres lainnya. Ketua KPU kemudian membantah pernyataan Roy dan menegaskan bahwa semua cawapres diberikan 3 mic sama seperti Gibran. Hasyim kemudian menyebut bahwa Roy sudah melakukan fitnah kepada KPU. Merespon ucapan Ketua KPU, Roy pun mempertanyakan apa yang menjadi dasar atau latar belakang Hasyim menyebutnya tukang fitnah. Saat ini Roy dan tim hukumnya sedang mengkaji langkah yang akan ditempuh untuk menindaklanjuti perkataan Hasyim. Pernyataan itu disampaikan Roy pada Minggu 24 Desember. Roy menegaskan bahwa apa yang disampaikan Hasyim bisa terindikasi terjadinya pencemaran nama baik. Menurut Roy, kata tukang sendiri bermakna seorang ahli atau seseorang yang memiliki kebiasaan dan diakui tentang sesuatu. Oleh karena itu, Roy tidak terima dan sedang mengkaji pernyataan Ketua KPU bersama tim hukumnya. Juga semua punya jatah yang sama. Ada yang nempel di telinga. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo memberikan pernyataannya soal tudingan kepada Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka, di mana Gibran dituding oleh Roy Suryo mendapat alat bantu berupa earfeeder saat debat Cawapres. Hal itu diungkapkan oleh Ganjar Pranowo seusai memantau persiapan Natal di Gereja Katolik SP Maria Regina Purwowardaya di Kota Solo, Jawa Tengah pada Minggu 24 Desember 2023. Ganjar mengungkapkan bahwa pihak Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI memang menyediakan 3 alat bantu untuk debat Pilpres 2024.
Ia juga menjelaskan saat debat Capres perdana lalu dirinya juga mendapat 3 alat bantu dari KPU RI. Ketiga alat bantu itu yakni clip-on, mic, dan sebuah headset yang menempel di telinga. Ganjar mengatakan bahwa semuanya memiliki jatah yang sama. Ia juga mengaku sempat bertanya kepada KPU RI untuk apa alat sebanyak itu. Kemudian KPU RI menjawab alat tersebut sebagai antisipasi apabila ada gangguan teknis dalam debat Pilpres 2024 yang disiarkan secara langsung. Oleh karena itu, Ganjar merasa kaget ketika Roy Suryo beranggapan alat tersebut disalahgunakan untuk memberikan contekan kepada Gibran Rakabuming Raka. Ganjar pun menilai bahwa penuding tersebut memiliki ilmunya tersendiri. Namun perihal apakah benar atau tidaknya yang dituduhkan oleh Roy Suryo, Ganjar mempersilahkan awak media bertanya langsung kepada Gibran. Bapak izin boleh tanya dulu lagi Pak. Jadi kemarin ada yang viral, Roy Suryo mengatakan ada 3 clip-on pada saat debat. Boleh minta pendapat Bapak pada saat debat sendiri sebenarnya ada berapa alat Pak yang dipasang? Ada juga semua punya jatah yang sama. Ada yang nempel di telinga, ada yang punya di sini, dan ada mic. Saya tanya, dulu saya juga dapat itu. Ada banyak sekali kalau alatnya tidak berfungsi maka ada. Sebenarnya kalau saya tidak tahu teknologi yang lebih canggih pada soal itu. Rasa-rasanya sih ya mereka menggunakan itu saja. Saya juga kaget ketika ada ya orang yang punya pemikiran yang lain gitu. Mungkin mereka punya ilmunya sendiri. Tapi yang disorot Roy Suryo itu kan adanya isu bahwa ada bocoran ke paslon nomor 2 gitu. Gampang aja tanya. Pakar telematika Roy Suryo tak terima disebut tukang fitnah oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Hashim Asyari. Ia berencana mengambil langkah hukum soal pernyataan tersebut. Permasalahan ini bermula saat Roy Suryo mengkritik penggunaan 3 mic sekaligus yakni clip-on, handheld, dan headset Gibran saat menyampaikan visi dan misi. Roy Suryo mempertanyakan mengapa mic Gibran berbeda dengan cawapres lainnya. Dirinya mempertanyakan apakah ada alat lain yang bisa membisikkan jawaban ke Gibran. Ia juga menyoroti Caimin yang tampak menggunakan 3 mic di segmen selanjutnya. Menanggapi hal itu, Hashim Asyari menegaskan semua cawapres mendapatkan alat yang sama ketika menjalani debat. Ia juga membantah kabar soal Gibran menggunakan earfeeder. Hashim pun memastikan debat perdana cawapres yang digelar di GCC Senayan, Jakarta berlangsung dengan adil dan spontan. Dengan semua bantahan tersebut, Hashim menyimpulkan bahwa Roy sudah memfitnah KPU memberikan fasilitas headset kepada Gibran agar mendapatkan contekan saat debat cawapres. Merespon ucapan Ketua KPU, Roy mempertanyakan apa yang menjadi dasar atau latar belakang Hashim menyebutnya sebagai tukang fitnah. Saat ini Roy mengatakan tim hukumnya sedang mengkaji langkah-langkah apa yang akan ditempuh untuk menindaklanjuti perkataan Hashim tersebut. Ditegaskan, Roy, perkataan Ketua KPU tersebut pun bisa terindikasi terjadinya pencemaran nama baik terhadap dirinya. Buntut disebut tukang fitnah oleh Ketua KPU Hashim Asyari, Roy Suryo memilih melakukan somasi. Roy Suryo mengirimkan surat somasi kepada Ketua KPU pada Rabu 27 Desember 2023. Somasi itu dilayangkan lantaran Roy Suryo tidak terima disebut sebagai tukang fitnah oleh Hashim. Dilansir dari Kompas.com, Roy Suryo telah mengirimkan surat undangan dan somasi pertama kepada Ketua KPU dari kuasa hukumnya. Dalam surat tersebut, Roy Suryo melampirkan artikel media massa yang memuat berita berisi pernyataan Hashim yang menyebut dirinya sebagai tukang fitnah. Hashim diminta datang ke kantor kuasa hukum Roy Suryo untuk melakukan klarifikasi. Hashim diminta datang melakukan klarifikasi pada Rabu 3 Januari 2024. Adapun Hashim menyebut Roy Suryo tukang fitnah saat menanggapi pertanyaan awak media tentang tuduhan KPU curang. Tuduhan itu dilayangkan lantaran hanya cawapres nomor urut 2 saja yang memakai 3 mikrofon sekaligus saat debat berlangsung. Tuduhan itu disampaikan Roy Suryo melalui akun media sosial X. Menurut Roy Suryo, apa yang disampaikan Ketua KPU itu telah menyerang kehormatan dan atau telah merugikan harkat dan martabat dirinya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. KPU dikritik Gibran Rakabuming memakai 3 mic sekaligus saat debat Cawapres sedangkan 2 kandidat lainnya tidak. Kritikan itu disampaikan oleh pakar telematika Roy Suryo melalui akun media sosial X-nya. Roy Suryo berkata untuk menghindari kecurangan, KPU harus adil dalam memberikan jumlah mic. Gibran nampak mengenakan clip-on di dada, headset, dan juga memegang mic handheld. Dalam cuitannya, Roy Suryo mempertanyakan adakah orang yang berbicara kepada Gibran melalui earphone untuk memberikan jawaban. Menanggapi cuitan itu, Ketua KPU Republik Indonesia Hasyim Asy'ari buka suara. Hasyim membantah pernyataan yang disampaikan Roy Suryo. Bantahan itu disampaikan Hasyim pada Sabtu 23 Desember. Hasyim berkata bahwa Roy Suryo kerap menyebarkan fitnah. Ia menegaskan bahwa ketiga cawapres yakni Muhaimin Iskandar, Gibran Rakabuming, dan Mahfud MD diberikan fasilitas yang sama. Hasyim berkata bahwa cawapres menggunakan 3 mic untuk antisipasi ada mic yang mati. Hasyim mengatakan bahwa Gibran tidak memakai earfeeder. Alat yang berada di telinga Gibran dikatakan Hasyim merupakan cantolan mic. Keberatan dituding tukang fitnah. Roy Suryo Somasi, Ketua Komisi Pemilihan Umum, bahkan meminta untuk bertemu pada pekan depan. Sebagai informasi awal, Roy Suryo sendiri adalah pakar telematika, sedangkan Ketua KPU sendiri bernama Hasyim Asy'ari. Dikutip dari Tribun News pada 28 Desember, Roy Suryo mengaku keberatan atas tudingan Hasyim yang menyebutnya tukang fitnah. Adapun tudingan itu juga bentuk tanggapan dari Hasyim yang mengomentari pernyataan Roy Suryo. Tepat soal dugaan penggunaan 3 mikrofon oleh Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka pada debat yang digelar pada Jumat 22 Desember kemarin. Lalu Roy lewat kuasa hukumnya menyomasi Hasyim dan meminta untuk bertemu. Berdasarkan surat somasi yang diterima Tribun News, lokasi pertemuan bakal digelar di kantor kuasa hukum Roy di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Pertemuan dijadwalkan digelar pada 3 Januari 2024 pekan depan pada pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Masih menurut undangan pertemuan, kuasa hukum Roy menyebut kliennya mengaku keberatan atas tudingan Hasyim yaitu tukang fitnah. Menurut kuasa hukum, pernyataan Hasyim itu telah menyerang kehormatan dan merugikan harkat martabat dari Roy. Sehingga lanjutnya jelas pernyataan itu telah terindikasi adanya pelanggaran. Dikabarkan tujuan pertemuan untuk menyelesaikan permasalahan secara mediasi, sehingga kuasa hukum Roy berharap Hasyim dapat memenuhi undangan pertemuan tersebut. Namun jika Hasyim tidak dapat memenuhi dan ingin diwakilkan kuasa hukum, pengacara Roy turut memberikan opsi berupa pertemuan via daring Zoom. Namun dengan konfirmasi dalam 1 hari sebelumnya agar bisa mempersiapkan Zoom meeting yang dimaksud. Apabila yang hadir adalah kuasa hukum, diharapkan membawa surat kuasa pada saat menghadiri undangan dan somasi ke-1. Atau nantinya yang akan hadir di Zoom meeting adalah kuasa hukum, maka surat kuasa agar dikirim secara elektronik terlebih dahulu. Berikut tadi adalah isi dari pernyataan kuasa hukum Roy Suryo. Di sisi lain, kuasa hukum Roy meminta agar Hasyim menganggap penting undangan pertemuan itu, lantaran Roy tidak menutup kemungkinan bakal menempuh jalur hukum jika Hasyim tidak hadir dalam pertemuan tersebut. Bahkan kuasa hukum Roy menyebut kliennya tidak segan juga bakal mengadukan Hasyim ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu buntut tudingan kepada Roy Suryo. Komisi Pemilihan Umum mengaku siap menghadapi somasi Roy Suryo, menyatakan itu sebagai konsekuensi pekerjaan. Kabar itu diungkap oleh anggota KPU Republik Indonesia Betty Epsilon Idros kepada wartawan pada Kamis 28 Desember 2023. Dikutip dari Tribun News pada 29 Desember. Sebelumnya perlu diketahui bahwa pakar telematika Roy Suryo melayangkan somasi kepada Ketua KPU
Hasyim Asy'ari. Buntut disebut sebagai tukang fitnah. Tudingan itu disampaikan Hasyim saat mengomentari pernyataan Roy soal kritikan penggunaan 3 mikrofon oleh Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka pada debat yang digelar pada Jumat 22 Desember lalu. Sehingga Roy Suryo mengaku keberatan atas tudingan Hasyim yang menyebutnya tukang fitnah tersebut. Hasyim melalui anggota KPU RI Betty Epsilon Idros buka suara. Ia mengatakan bahwa mendapat somasi menjadi salah satu di antara konsekuensi dari pekerjaan. Lanjutnya, menjadi ter itu akan bisa dilalui sebaik mungkin oleh ketua mereka. Sebelumnya, Roy lewat kuasa hukumnya melakukan somasi ke Hasyim untuk kemudian meminta bertemu. Berdasarkan surat somasi yang diterima, lokasi pertemuan bakal digelar di kantor kuasa hukum Roy di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Pertemuan itu dijadwalkan akan digelar pada 3 Januari 2024, pekan depan pada pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Kuasa hukum Roy menyebut kliennya mengaku keberatan atas tudingan Hasyim yaitu tukang fitnah. Menurut kuasa hukum, pernyataan Hasyim itu telah menyerang kehormatan dan merugikan harkat dan martabat. Sehingga jelas telah terindikasi adanya pelanggaran pasal 27 ayat 3 jungto pasal 45 ayat 3 UU RI nomor 19/2016 tentang perubahan atas UU nomor 11/2008 tentang ITE, pasal 311 KUHP serta pasal 1365 KUH Perdata. Dikabarkan pertemuan tersebut digelar untuk menyelesaikan permasalahan secara mediasi dan pihak Roy Suryo pun berharap Hasyim dapat memenuhi undangan pertemuan tersebut. Lantaran jika tidak, Roy tidak menutup kemungkinan bakal menempuh jalur hukum jika Hasyim tidak hadir dalam pertemuan tersebut. Bahkan kuasa hukum Roy menyebut kliennya tidak segan juga bakal mengadukan Hasyim ke Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu buntut tudingan kepadanya. Pakar telematika Roy Suryo dilaporkan ke Bareskrim Polri buntut tudingan kecurangan soal 3 mikrofon yang dipakai Gibran Raka Buming saat debat. Laporan tersebut dilayangkan oleh salah satu organisasi yang mengatasnamakan Pilar 08. Laporan terregister pada tanggal 2 Januari tahun 2024 kemarin. Kabid Hukum Pilar 08, Hanfi Fajri mengonfirmasi pihaknya melaporkan Roy Suryo ke Bareskrim. Menurutnya tudingan Roy Suryo soal kecurangan KPU tidak berdasar. Hal itu karena KPU sebagai penyelenggara debat sudah membantah. Namun menurut Hanfi, Roy Suryo tetap bersikukuh bahwa dirinya paling benar. Katanya Roy Suryo tersebut menyatakan bahwa adanya kecurangan. Padahal semuanya sudah dibantah sama ketua KPU. Konsorsium dari penyelenggara TV tersebut sudah dibantah. Tapi Roy Suryo malah tetap ngotot bahwa dia merasa paling benar, kata Hanfi kepada wartawan di Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa, tanggal 2 Januari tahun 2024. Hanfi mengatakan pelaporan yang dibuatnya murni inisiatif organisasinya tanpa adanya dorongan dari pihak lain. Hanfi menilai pernyataan Roy Suryo berpotensi menimbulkan konflik hingga memprovokasi menjelang pesta demokrasi digelar. Pernyataan Roy Suryo berpotensi bisa memicu provokasi masyarakat dengan adanya isu yang bersifat menjatuhkan lawan politik. Hanfi berkata jika tidak mendukung salah satu paslon maka tidak perlu menyebarkan berita bohong seperti yang dilakukan Roy Suryo. Ia kemudian mengingatkan jika ada pelanggaran pemilu maka yang perlu dilakukan adalah melaporkan ke DKPP atau Bawaslu, bukan justru menyebarkan hoaks. Pakar telematika Roy Suryo dilaporkan ke Bareskrim Polri buntut tudingan kecurangan soal 3 mikrofon yang dipakai Gibran Raka Buming saat debat. Laporan tersebut dilayangkan oleh salah satu organisasi yang mengatasnamakan Pilar 08. Laporan terregister pada tanggal 2 Januari 2024 kemarin. Kabid Humas Pilar 08 Hanfi Fajri mengonfirmasi pihaknya melaporkan Roy Suryo ke Bareskrim. Menurutnya, tudingan Roy Suryo soal kecurangan KPU tidak berdasar. Hal itu karena KPU sebagai penyelenggara debat sudah membantah. Namun menurut Hanfi, Roy Suryo tetap bersikukuh bahwa dirinya paling benar. Hanfi mengatakan pelaporan yang dibuatnya murni inisiatif organisasinya tanpa adanya dorongan dari pihak lain. Hanfi menilai pernyataan Roy Suryo berpotensi menimbulkan konflik hingga memprovokasi menjelang pesta demokrasi digelar.
Pernyataan Roy Suryo berpotensi bisa memicu provokasi masyarakat dengan adanya isu yang bersifat menjatuhkan lawan politik. Hanfi berkata, jika tidak mendukung salah satu paslon, maka tidak perlu menyebarkan berita bohong seperti yang dilakukan Roy Suryo. Ia kemudian mengingatkan jika ada pelanggaran pemilu, maka yang perlu dilakukan adalah melaporkan ke DKPP atau Bawaslu, bukan justru menyebarkan hoax. Pasca debat cawapres yang kemarin, yang mana Roy Suryo tersebut menyatakan bahwa adanya kecurangan, padahal semua sudah dibantah sama produksi. Lalu konsorsium dari penyelenggara TV tersebut sudah dibantah. Tapi Roy Suryo malah tetap ngotot bahwa dia merasa paling benar. Justru itu kita tidak mau terjadinya provokasi yang menyebabkan keributan dan ujaran kebencian terhadap paslon. Maka kita untuk membuktikan kebenaran tersebut, kita membuat laporan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. KPU dikritik Gibran Rakabuming memakai 3 mic sekaligus saat debat Cawapres sedangkan 2 kandidat lainnya tidak. Kritikan itu disampaikan oleh pakar telematika Roy Suryo melalui akun media sosial X-nya. Roy Suryo berkata untuk menghindari kecurangan, KPU harus adil dalam memberikan jumlah mic. Gibran nampak mengenakan clip-on di dada, headset, dan juga memegang mic handheld. Dalam cuitannya, Roy Suryo mempertanyakan adakah orang yang berbicara kepada Gibran melalui earphone untuk memberikan jawaban. Menanggapi cuitan itu, Ketua KPU Republik Indonesia Hasyim Asy'ari buka suara. Hasyim membantah pernyataan yang disampaikan Roy Suryo. Bantahan itu disampaikan Hasyim pada Sabtu 23 Desember. Hasyim berkata bahwa Roy Suryo kerap menyebarkan fitnah. Ia menegaskan bahwa ketiga cawapres yakni Muhaimin Iskandar, Gibran Rakabuming, dan Mahfud MD diberikan fasilitas yang sama. Hasyim berkata bahwa cawapres menggunakan 3 mic untuk antisipasi ada mic yang mati. Hasyim mengatakan bahwa Gibran tidak memakai earfeeder. Alat yang berada di telinga Gibran dikatakan Hasyim merupakan cantolan mic. Pakar telematika Roy Suryo tak terima disebut tukang fitnah oleh Ketua KPU Hasyim Asy'ari buntut komentari mikrofon Gibran Rakabuming. Sebelumnya, Roy berkomentar soal penggunaan 3 mic sekaligus yang dipakai oleh Gibran. Roy mempertanyakan mengapa mic Gibran berbeda dengan cawapres lainnya. Ketua KPU kemudian membantah pernyataan Roy dan menegaskan bahwa semua cawapres diberikan 3 mic sama seperti Gibran. Hasyim kemudian menyebut bahwa Roy sudah melakukan fitnah kepada KPU. Merespon ucapan Ketua KPU, Roy pun mempertanyakan apa yang menjadi dasar atau latar belakang Hasyim menyebutnya tukang fitnah. Saat ini Roy dan tim hukumnya sedang mengkaji langkah yang akan ditempuh untuk menindaklanjuti perkataan Hasyim. Pernyataan itu disampaikan Roy pada Minggu 24 Desember. Roy menegaskan bahwa apa yang disampaikan Hasyim bisa terindikasi terjadinya pencemaran nama baik. Menurut Roy, kata tukang sendiri bermakna seorang ahli atau seseorang yang memiliki kebiasaan dan diakui tentang sesuatu. Oleh karena itu, Roy tidak terima dan sedang mengkaji pernyataan Ketua KPU bersama tim hukumnya. Juga semua punya jatah yang sama. Ada yang nempel di telinga. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo memberikan pernyataannya soal tudingan kepada Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka, di mana Gibran dituding oleh Roy Suryo mendapat alat bantu berupa earfeeder saat debat Cawapres. Hal itu diungkapkan oleh Ganjar Pranowo seusai memantau persiapan Natal di Gereja Katolik SP Maria Regina Purwowardaya di Kota Solo, Jawa Tengah pada Minggu 24 Desember 2023. Ganjar mengungkapkan bahwa pihak Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI memang menyediakan 3 alat bantu untuk debat Pilpres 2024. Ia juga menjelaskan saat debat Capres perdana lalu dirinya juga mendapat 3 alat bantu dari KPU RI. Ketiga alat bantu itu yakni clip-on, mic, dan sebuah headset yang menempel di telinga. Ganjar mengatakan bahwa semuanya memiliki jatah yang sama.
Ia juga mengaku sempat bertanya kepada KPU RI untuk apa alat sebanyak itu. Kemudian KPU RI menjawab alat tersebut sebagai antisipasi apabila ada gangguan teknis dalam debat Pilpres 2024 yang disiarkan secara langsung. Oleh karena itu, Ganjar merasa kaget ketika Roy Suryo beranggapan alat tersebut disalahgunakan untuk memberikan contekan kepada Gibran Rakabuming Raka. Ganjar pun menilai bahwa penuding tersebut memiliki ilmunya tersendiri. Namun perihal apakah benar atau tidaknya yang dituduhkan oleh Roy Suryo, Ganjar mempersilahkan awak media bertanya langsung kepada Gibran. Bapak izin boleh tanya dulu lagi. Jadi kemarin ada yang viral, Roy Suryo mengatakan ada 3 earphone pada saat debat. Boleh minta pendapat Bapak pada saat debat sendiri sebenarnya ada berapa alat kita yang dipasang? Ada 3 semua punya jatah yang sama. Ada yang nempel di telinga, ada yang teleponnya di sini, dan ada mic. Bisa tanya, dulu saya juga dapat itu. Karena banyak sekali kalau alatnya tidak berfungsi maka ada. Sebenarnya kalau saya tidak tahu teknologi yang lebih canggih pada soal itu. Rasa-rasanya sih ya mereka menggunakan itu saja. Saya juga kaget ketika ada ya orang yang punya pemikiran yang lain gitu. Mungkin mereka punya ilmunya sendiri. Tapi yang disorot Roy Suryo itu kan adanya isu bahwa ada bocoran ke paslon nomor 2 gitu. Gampang aja tanya itu. Pakar telematika Roy Suryo tak terima disebut tukang fitnah oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Hashim Asyari. Ia berencana mengambil langkah hukum soal pernyataan tersebut. Permasalahan ini bermula saat Roy Suryo mengkritik penggunaan 3 mic sekaligus yakni clip-on, handheld, dan headset Gibran saat menyampaikan visi dan misi. Roy Suryo mempertanyakan mengapa mic Gibran berbeda dengan cawapres lainnya. Dirinya mempertanyakan apakah ada alat lain yang bisa membisikkan jawaban ke Gibran. Ia juga menyoroti Caimin yang tampak menggunakan 3 mic di segmen selanjutnya. Menanggapi hal itu, Hashim Asyari menegaskan semua cawapres mendapatkan alat yang sama ketika menjalani debat. Ia juga membantah kabar soal Gibran menggunakan earfeeder. Hashim pun memastikan debat perdana cawapres yang digelar di JCC Senayan, Jakarta berlangsung dengan adil dan spontan. Dengan semua bantahan tersebut, Hashim menyimpulkan bahwa Roy sudah memfitnah KPU memberikan fasilitas headset kepada Gibran agar mendapatkan contekan saat debat cawapres. Merespon ucapan Ketua KPU, Roy mempertanyakan apa yang menjadi dasar atau latar belakang Hashim menyebutnya sebagai tukang fitnah. Saat ini Roy mengatakan tim hukumnya sedang mengkaji langkah-langkah apa yang akan ditempuh untuk menindaklanjuti perkataan Hashim tersebut. Ditegaskan, Roy perkataan Ketua KPU tersebut pun bisa terindikasi terjadinya pencemaran nama baik terhadap dirinya. Buntut disebut tukang fitnah oleh Ketua KPU Hashim Asyari, Roy Suryo memilih melakukan somasi. Roy Suryo mengirimkan surat somasi kepada Ketua KPU pada Rabu 27 Desember 2023. Somasi itu dilayangkan lantaran Roy Suryo tidak terima disebut sebagai tukang fitnah oleh Hashim. Dilansir dari Kompas.com, Roy Suryo telah mengirimkan surat undangan dan somasi pertama kepada Ketua KPU dari kuasa hukumnya. Dalam surat tersebut, Roy Suryo melampirkan artikel media massa yang memuat berita berisi pernyataan Hashim yang menyebut dirinya sebagai tukang fitnah. Hashim diminta datang ke kantor kuasa hukum Roy Suryo untuk melakukan klarifikasi. Hashim diminta datang melakukan klarifikasi pada Rabu 3 Januari 2024. Adapun Hashim menyebut Roy Suryo tukang fitnah saat menanggapi pertanyaan awak media tentang tuduhan KPU curang. Tuduhan itu dilayangkan lantaran hanya cawapres nomor urut 2 saja yang memakai 3 mikrofon sekaligus saat debat berlangsung. Tuduhan itu disampaikan Roy Suryo melalui akun media sosial X. Menurut Roy Suryo, apa yang disampaikan Ketua KPU itu telah menyerang kehormatan dan atau telah merugikan harkat dan martabat dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. KPU dikritik Gibran Rakabuming memakai 3 mic sekaligus saat debat cawapres sedangkan 2 kandidat lainnya tidak.
Kritikan itu disampaikan oleh pakar telematika Roy Suryo melalui akun media sosial X-nya. Roy Suryo berkata untuk menghindari kecurangan, KPU harus adil dalam memberikan jumlah mic. Gibran nampak mengenakan clip-on di dada, headset, dan juga memegang mic handheld. Dalam cuitannya, Roy Suryo mempertanyakan adakah orang yang berbicara kepada Gibran melalui earphone untuk memberikan jawaban. Menanggapi cuitan itu, Ketua KPU Republik Indonesia Hasyim Asy'ari buka suara. Hasyim membantah pernyataan yang disampaikan Roy Suryo. Bantahan itu disampaikan Hasyim pada Sabtu 23 Desember. Hasyim berkata bahwa Roy Suryo kerap menyebarkan fitnah. Ia menegaskan bahwa ketiga cawapres yakni Muhaimin Iskandar, Gibran Rakabuming, dan Mahfud MD diberikan fasilitas yang sama. Hasyim berkata bahwa cawapres menggunakan 3 mic untuk antisipasi ada mic yang mati. Hasyim mengatakan bahwa Gibran tidak memakai earfeeder. Alat yang berada di telinga Gibran dikatakan Hasyim merupakan cantolan mic. Keberatan dituding tukang fitnah. Roy Suryo Somasi, Ketua Komisi Pemilihan Umum, bahkan meminta untuk bertemu pada pekan depan. Sebagai informasi awal, Roy Suryo sendiri adalah pakar telematika, sedangkan Ketua KPU sendiri bernama Hasyim Asy'ari. Dikutip dari Tribun News pada 28 Desember, Roy Suryo mengaku keberatan atas tudingan Hasyim yang menyebutnya tukang fitnah. Adapun tudingan itu juga bentuk tanggapan dari Hasyim yang mengomentari pernyataan Roy Suryo. Tepat soal dugaan penggunaan 3 mikrofon oleh Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka pada debat yang digelar pada Jumat 22 Desember kemarin. Lalu Roy lewat kuasa hukumnya menyomasi Hasyim dan meminta untuk bertemu. Berdasarkan surat somasi yang diterima Tribun News, lokasi pertemuan bakal digelar di kantor kuasa hukum Roy di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Pertemuan dijadwalkan digelar pada 3 Januari 2024 pekan depan pada pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Masih menurut undangan pertemuan, kuasa hukum Roy menyebut kliennya mengaku keberatan atas tudingan Hasyim yaitu tukang fitnah. Menurut kuasa hukum, pernyataan Hasyim itu telah menyerang kehormatan dan merugikan harkat martabat dari Roy. Sehingga lanjutnya jelas pernyataan itu telah terindikasi adanya pelanggaran. Dikabarkan tujuan pertemuan untuk menyelesaikan permasalahan secara mediasi, sehingga kuasa hukum Roy berharap Hasyim dapat memenuhi undangan pertemuan tersebut. Namun jika Hasyim tidak dapat memenuhi dan ingin diwakilkan kuasa hukum, pengacara Roy turut memberikan opsi berupa pertemuan via daring Zoom. Namun dengan konfirmasi dalam 1 hari sebelumnya agar bisa mempersiapkan Zoom meeting yang dimaksud. Apabila yang hadir adalah kuasa hukum, diharapkan membawa surat kuasa pada saat menghadiri undangan dan somasi ke-1. Atau nantinya yang akan hadir di Zoom meeting adalah kuasa hukum, maka surat kuasa agar dikirim secara elektronik terlebih dahulu. Berikut tadi adalah isi dari pernyataan kuasa hukum Roy Suryo. Di sisi lain, kuasa hukum Roy meminta agar Hasyim menganggap penting undangan pertemuan itu, lantaran Roy tidak menutup kemungkinan bakal menempuh jalur hukum jika Hasyim tidak hadir dalam pertemuan tersebut. Bahkan kuasa hukum Roy menyebut kliennya tidak segan juga bakal mengadukan Hasyim ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu buntut tudingan kepada Roy Suryo. Komisi Pemilihan Umum mengaku siap menghadapi somasi Roy Suryo, menyatakan itu sebagai konsekuensi pekerjaan. Kabar itu diungkap oleh anggota KPU Republik Indonesia Betty Epsilon Idros kepada wartawan pada Kamis 28 Desember 2023. Dikutip dari Tribun News pada 29 Desember. Sebelumnya perlu diketahui bahwa pakar telematika Roy Suryo melayangkan somasi kepada Ketua KPU Hasyim Asy'ari. Buntut disebut sebagai
tukang fitnah. Tudingan itu disampaikan Hasyim saat mengomentari pernyataan Roy soal kritikan penggunaan 3 mikrofon oleh Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka pada debat yang digelar pada Jumat 22 Desember lalu. Sehingga Roy Suryo mengaku keberatan atas tudingan Hasyim yang menyebutnya tukang fitnah tersebut. Hasyim melalui anggota KPU RI Betty Epsilon Idros buka suara. Ia mengatakan bahwa mendapat somasi menjadi salah satu di antara konsekuensi dari pekerjaan. Lanjutnya, menjadi ter itu akan bisa dilalui sebaik mungkin oleh ketua mereka. Sebelumnya, Roy lewat kuasa hukumnya melakukan somasi ke Hasyim untuk kemudian meminta bertemu. Berdasarkan surat somasi yang diterima, lokasi pertemuan bakal digelar di kantor kuasa hukum Roy di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Pertemuan itu dijadwalkan akan digelar pada 3 Januari 2024, pekan depan pada pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Kuasa hukum Roy menyebut kliennya mengaku keberatan atas tudingan Hasyim yaitu tukang fitnah. Menurut kuasa hukum, pernyataan Hasyim itu telah menyerang kehormatan dan merugikan harkat dan martabat. Sehingga jelas telah terindikasi adanya pelanggaran pasal 27 ayat 3 Jungto pasal 45 ayat 3 UU RI nomor 19/2016 tentang perubahan atas UU nomor 11/2008 tentang ITE, pasal 311 KUHP serta pasal 1365 KUH Perdata. Dikabarkan pertemuan tersebut digelar untuk menyelesaikan permasalahan secara mediasi dan pihak Roy Suryo pun berharap Hasyim dapat memenuhi undangan pertemuan tersebut. Lantaran jika tidak, Roy tidak menutup kemungkinan bakal menempuh jalur hukum jika Hasyim tidak hadir dalam pertemuan tersebut. Bahkan kuasa hukum Roy menyebut kliennya tidak segan juga bakal mengadukan Hasyim ke Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu buntut tudingan kepadanya. Pakar telematika Roy Suryo dilaporkan ke Bareskrim Polri buntut tudingan kecurangan soal 3 mikrofon yang dipakai Gibran Raka Buming saat debat. Laporan tersebut dilayangkan oleh salah satu organisasi yang mengatasnamakan Pilar 08. Laporan terregister pada tanggal 2 Januari tahun 2024 kemarin. Kabid Hukum Pilar 08, Hanfi Fajri mengonfirmasi pihaknya melaporkan Roy Suryo ke Bareskrim. Menurutnya tudingan Roy Suryo soal kecurangan KPU tidak berdasar. Hal itu karena KPU sebagai penyelenggara debat sudah membantah. Namun menurut Hanfi, Roy Suryo tetap bersikukuh bahwa dirinya paling benar. Katanya Roy Suryo tersebut menyatakan bahwa adanya kecurangan. Padahal semuanya sudah dibantah sama ketua KPU. Konsorsium dari penyelenggara TV tersebut sudah dibantah. Tapi Roy Suryo malah tetap ngotot bahwa dia merasa paling benar, kata Hanfi kepada wartawan di Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa, tanggal 2 Januari tahun 2024. Hanfi mengatakan pelaporan yang dibuatnya murni inisiatif organisasinya tanpa adanya dorongan dari pihak lain. Hanfi menilai pernyataan Roy Suryo berpotensi menimbulkan konflik hingga memprovokasi menjelang pesta demokrasi digelar. Pernyataan Roy Suryo berpotensi bisa memicu provokasi masyarakat dengan adanya isu yang bersifat menjatuhkan lawan politik. Hanfi berkata jika tidak mendukung salah satu paslon maka tidak perlu menyebarkan berita bohong seperti yang dilakukan Roy Suryo. Ia kemudian mengingatkan jika ada pelanggaran pemilu maka yang perlu dilakukan adalah melaporkan ke DKPP atau Bawaslu, bukan justru menyebarkan hoaks. Pakar telematika Roy Suryo dilaporkan ke Bareskrim Polri buntut tudingan kecurangan soal 3 mikrofon yang dipakai Gibran Raka Buming saat debat. Laporan tersebut dilayangkan oleh salah satu organisasi yang mengatasnamakan Pilar 08. Laporan terregister pada tanggal 2 Januari 2024 kemarin. Kabid Humas Pilar 08 Hanfi Fajri mengonfirmasi pihaknya melaporkan Roy Suryo ke Bareskrim. Menurutnya, tudingan Roy Suryo soal kecurangan KPU tidak berdasar. Hal itu karena KPU sebagai penyelenggara debat sudah membantah. Namun menurut Hanfi, Roy Suryo tetap bersikukuh bahwa dirinya paling benar. Hanfi mengatakan pelaporan yang dibuatnya murni inisiatif organisasinya tanpa adanya dorongan dari pihak lain. Hanfi menilai pernyataan Roy Suryo berpotensi menimbulkan konflik hingga memprovokasi menjelang pesta demokrasi digelar. Pernyataan Roy Suryo berpotensi bisa memicu provokasi masyarakat dengan adanya isu yang bersifat menjatuhkan lawan politik.
Hanfi berkata jika tidak mendukung salah satu paslon maka tidak perlu menyebarkan berita bohong seperti yang dilakukan Roy Suryo. Ia kemudian mengingatkan jika ada pelanggaran pemilu maka yang perlu dilakukan adalah melaporkan ke DKPP atau Bawaslu, bukan justru menyebarkan hoax. Pasca debat cawapres yang kemarin yang mana Roy Suryo tersebut menyatakan bahwa adanya kecurangan, padahal semua sudah dibantu sama kemenangan. Lalu konsorsium dari penyelenggara TV tersebut sudah dibantah. Tapi Roy Suryo malah tetap ngotot bahwa dia merasa paling benar. Justru itu kita tidak mau terjadinya provokasi yang menyebabkan keributan dan ujaran kebencian terhadap paslon. Maka kita untuk membuktikan kebenaran tersebut kita membuat laporan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. KPU dikritik Gibran Rakabuming memakai 3 mic sekaligus saat debat Cawapres sedangkan 2 kandidat lainnya tidak. Kritikan itu disampaikan oleh pakar telematika Roy Suryo melalui akun media sosial X-nya. Roy Suryo berkata untuk menghindari kecurangan KPU harus adil dalam memberikan jumlah mic. Gibran nampak mengenakan clip-on di dada, headset dan juga memegang mic handheld. Dalam cuitannya, Roy Suryo mempertanyakan adakah orang yang berbicara kepada Gibran melalui earphone untuk memberikan jawaban. Menanggapi cuitan itu, Ketua KPU Republik Indonesia Hasyim Asy'ari buka suara. Hasyim membantah pernyataan yang disampaikan Roy Suryo. Bantahan itu disampaikan Hasyim pada Sabtu 23 Desember. Hasyim berkata bahwa Roy Suryo kerap menyebarkan fitnah. Ia menegaskan bahwa ketiga cawapres yakni Muhaimin Iskandar, Gibran Rakabuming, dan Mahfud MD diberikan fasilitas yang sama. Hasyim berkata bahwa cawapres menggunakan 3 mic untuk antisipasi ada mic yang mati. Hasyim mengatakan bahwa Gibran tidak memakai earfeeder. Alat yang berada di telinga Gibran dikatakan Hasyim merupakan cantolan mic. Pakar telematika Roy Suryo tak terima disebut tukang fitnah oleh Ketua KPU Hasyim Asy'ari buntut komentari mikrofon Gibran Rakabuming. Sebelumnya Roy berkomentar soal penggunaan 3 mic sekaligus yang dipakai oleh Gibran. Roy mempertanyakan mengapa mic Gibran berbeda dengan cawapres lainnya. Ketua KPU kemudian membantah pernyataan Roy dan menegaskan bahwa semua cawapres diberikan 3 mic sama seperti Gibran. Hasyim kemudian menyebut bahwa Roy sudah melakukan fitnah kepada KPU. Merespon ucapan Ketua KPU, Roy pun mempertanyakan apa yang menjadi dasar atau latar belakang Hasyim menyebutnya tukang fitnah. Saat ini Roy dan tim hukumnya sedang mengkaji langkah yang akan ditempuh untuk menindaklanjuti perkataan Hasyim. Pernyataan itu disampaikan Roy pada Minggu 24 Desember. Roy menegaskan bahwa apa yang disampaikan Hasyim bisa terindikasi terjadinya pencemaran nama baik. Menurut Roy, kata tukang sendiri bermakna seorang ahli atau seseorang yang memiliki kebiasaan dan diakui tentang sesuatu. Oleh karena itu, Roy tidak terima dan sedang mengkaji pernyataan Ketua KPU bersama tim hukumnya. Dan juga semua punya jatah yang sama. Ada yang nempel di telinga. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo memberikan pernyataannya soal tudingan kepada Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka, di mana Gibran dituding oleh Roy Suryo mendapat alat bantu berupa earfeeder saat debat Cawapres. Hal itu diungkapkan oleh Ganjar Pranowo seusai memantau persiapan Natal di Gereja Katolik SP Maria Regina Purwowardaya di Kota Solo, Jawa Tengah pada Minggu 24 Desember 2023. Ganjar mengungkapkan bahwa pihak Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI memang menyediakan 3 alat bantu untuk debat Pilpres 2024. Ia juga menjelaskan saat debat Capres perdana lalu dirinya juga mendapat 3 alat bantu dari KPU RI. Ketiga alat bantu itu yakni clip-on, mic, dan sebuah headset yang menempel di telinga. Ganjar mengatakan bahwa semuanya memiliki jatah yang sama. Ia juga mengaku sempat bertanya kepada KPU RI untuk apa alat sebanyak itu. Kemudian KPU RI menjawab alat tersebut sebagai antisipasi apabila ada gangguan teknis dalam debat Pilpres 2024 yang disiarkan secara langsung. Oleh karena itu, Ganjar merasa kaget ketika Roy Suryo beranggapan alat tersebut disalahgunakan untuk memberikan contekan kepada Gibran Rakabuming Raka. Ganjar pun menilai bahwa penuding tersebut memiliki ilmu nyata
tersendiri. Namun perihal apakah benar atau tidaknya yang dituduhkan oleh Roy Suryo, Ganjar mempersilahkan awak media bertanya langsung kepada Gibran. Bapak izin boleh tanya lagi Pak? Jadi kemarin ada yang viral, Roy Suryo mengatakan ada 3 clip-on pada saat debat. Boleh minta pendapat Bapak pada saat debat sendiri, sebenarnya ada berapa alat Pak yang dipasang? Ada 3 semua punya jatah yang sama. Ada yang nempel di telinga, ada yang punya di sini, dan ada mic. Bisa tanya, dulu saya juga tak begitu. Karena banyak sekali kalau alatnya tidak berfungsi, maka ada. Sebenarnya kalau saya tidak tahu teknologi yang lebih canggih pada soal itu. Rasa-rasanya sih ya mereka menggunakan itu saja. Saya juga kaget ketika ada ya orang yang punya pemikiran yang lain gitu. Mungkin mereka punya ilmunya sendiri. Tapi yang disorot Roy Suryo itu kan adanya isu bahwa ada bocoran ke paslon nomor 2 gitu. Gampang aja tanya itu. Pakar telematika Roy Suryo tak terima disebut tukang fitnah oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Hashim Asyari. Ia berencana mengambil langkah hukum soal pernyataan tersebut. Permasalahan ini bermula saat Roy Suryo mengkritik penggunaan 3 mic sekaligus yakni clip-on, handheld, dan headset Gibran saat menyampaikan visi dan misi. Roy Suryo mempertanyakan mengapa mic Gibran berbeda dengan cawapres lainnya. Dirinya mempertanyakan apakah ada alat lain yang bisa membisikkan jawaban ke Gibran. Ia juga menyoroti Caimin yang tampak menggunakan 3 mic di segmen selanjutnya. Menanggapi hal itu, Hashim Asyari menegaskan semua cawapres mendapatkan alat yang sama ketika menjalani debat. Ia juga membantah kabar soal Gibran menggunakan earfeeder. Hashim pun memastikan debat perdana cawapres yang digelar di GCC Senayan, Jakarta berlangsung dengan adil dan spontan. Dengan semua bantahan tersebut, Hashim menyimpulkan bahwa Roy sudah memfitnah KPU memberikan fasilitas headset kepada Gibran agar mendapatkan contekan saat debat cawapres. Merespon ucapan Ketua KPU, Roy mempertanyakan apa yang menjadi dasar atau latar belakang Hashim menyebutnya sebagai tukang fitnah. Saat ini Roy mengatakan tim hukumnya sedang mengkaji langkah-langkah apa yang akan ditempuh untuk menindaklanjuti perkataan Hashim tersebut. Ditegaskan, Roy, perkataan Ketua KPU tersebut pun bisa terindikasi terjadinya pencemaran nama baik terhadap dirinya. Buntut disebut tukang fitnah oleh Ketua KPU Hashim Asyari, Roy Suryo memilih melakukan somasi. Roy Suryo mengirimkan surat somasi kepada Ketua KPU pada Rabu 27 Desember 2023. Somasi itu dilayangkan lantaran Roy Suryo tidak terima disebut sebagai tukang fitnah oleh Hashim. Dilansir dari Kompas.com, Roy Suryo telah mengirimkan surat undangan dan somasi pertama kepada Ketua KPU dari kuasa hukumnya. Dalam surat tersebut, Roy Suryo melampirkan artikel media massa yang memuat berita berisi pernyataan Hashim yang menyebut dirinya sebagai tukang fitnah. Hashim diminta datang ke kantor kuasa hukum Roy Suryo untuk melakukan klarifikasi. Hashim diminta datang melakukan klarifikasi pada Rabu 3 Januari 2024. Adapun Hashim menyebut Roy Suryo tukang fitnah saat menanggapi pertanyaan awak media tentang tuduhan KPU curang. Tuduhan itu dilayangkan lantaran hanya cawapres nomor urut 2 saja yang memakai 3 mikrofon sekaligus saat debat berlangsung. Tuduhan itu disampaikan Roy Suryo melalui akun media sosial X. Menurut Roy Suryo, apa yang disampaikan Ketua KPU itu telah menyerang kehormatan dan atau telah merugikan harkat dan martabat dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. KPU dikritik Gibran Rakabuming memakai 3 mic sekaligus saat debat cawapres sedangkan 2 kandidat lainnya tidak. Kritikan itu disampaikan oleh pakar telematika Roy Suryo melalui akun media sosial X-nya. Roy Suryo berkata untuk menghindari kecurangan KPU harus adil dalam memberikan jumlah mic. Gibran nampak mengenakan clip-on di dada, headset dan juga memegang mic handheld. Dalam cuitannya, Roy Suryo mempertanyakan adakah orang yang berbicara kepada Gibran melalui earphone untuk memberikan jawaban. Menanggapi cuitan itu, Ketua KPU Republik Indonesia Hashim Asyari buka suara.
Hashim membantah pernyataan yang disampaikan Roy Suryo. Bantahan itu disampaikan Hashim pada Sabtu 23 Desember. Hashim berkata bahwa Roy Suryo kerap menyebarkan fitnah. Ia menegaskan bahwa ketiga cawapres yakni Muhaimin Iskandar, Gibran Rakabuming, dan Mahfud MD diberikan fasilitas yang sama. Hashim berkata bahwa cawapres menggunakan 3 mic untuk antisipasi ada mic yang mati. Hashim mengatakan bahwa Gibran tidak memakai earfeeder. Alat yang berada di telinga Gibran dikatakan Hashim merupakan cantolan mic. Keberatan dituding tukang fitnah. Roy Suryo Somasi, Ketua Komisi Pemilihan Umum, bahkan meminta untuk bertemu pada pekan depan. Sebagai informasi awal, Roy Suryo sendiri adalah pakar telematika, sedangkan Ketua KPU sendiri bernama Hashim Asy'ari. Dikutip dari Tribun News pada 28 Desember, Roy Suryo mengaku keberatan atas tudingan Hashim yang menyebutnya tukang fitnah. Adapun tudingan itu juga bentuk tanggapan dari Hashim yang mengomentari pernyataan Roy Suryo. Tepat soal dugaan penggunaan 3 mikrofon oleh Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka pada debat yang digelar pada Jumat 22 Desember kemarin. Lalu Roy lewat kuasa hukumnya menyomasi Hashim dan meminta untuk bertemu. Berdasarkan surat somasi yang diterima Tribun News, lokasi pertemuan bakal digelar di kantor kuasa hukum Roy di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Pertemuan dijadwalkan digelar pada 3 Januari 2024 pekan depan pada pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Masih menurut undangan pertemuan, kuasa hukum Roy menyebut kliennya mengaku keberatan atas tudingan Hashim yaitu tukang fitnah. Menurut kuasa hukum, pernyataan Hashim itu telah menyerang kehormatan dan merugikan harkat martabat dari Roy. Sehingga lanjutnya jelas pernyataan itu telah terindikasi adanya pelanggaran. Dikabarkan tujuan pertemuan untuk menyelesaikan permasalahan secara mediasi, sehingga kuasa hukum Roy berharap Hashim dapat memenuhi undangan pertemuan tersebut. Namun jika Hashim tidak dapat memenuhi dan ingin diwakilkan kuasa hukum, pengacara Roy turut memberikan opsi berupa pertemuan via daring Zoom. Namun dengan konfirmasi dalam 1 hari sebelumnya agar bisa mempersiapkan Zoom meeting yang dimaksud. Apabila yang hadir adalah kuasa hukum, diharapkan membawa surat kuasa pada saat menghadiri undangan dan somasi ke-1. Atau nantinya yang akan hadir di Zoom meeting adalah kuasa hukum, maka surat kuasa agar dikirim secara elektronik terlebih dahulu. Berikut tadi adalah isi dari pernyataan kuasa hukum Roy Suryo. Di sisi lain, kuasa hukum Roy meminta agar Hashim menganggap penting undangan pertemuan itu, lantaran Roy tidak menutup kemungkinan bakal menempuh jalur hukum jika Hashim tidak hadir dalam pertemuan tersebut. Bahkan kuasa hukum Roy menyebut kliennya tidak segan juga bakal mengadukan Hashim ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu buntut tudingan kepada Roy Suryo. Komisi Pemilihan Umum mengaku siap menghadapi somasi Roy Suryo, menyatakan itu sebagai konsekuensi pekerjaan. Kabar itu diungkap oleh anggota KPU Republik Indonesia Betty Epsilon Idros kepada wartawan pada Kamis 28 Desember 2023. Dikutip dari Tribun News pada 29 Desember. Sebelumnya perlu diketahui bahwa pakar telematika Roy Suryo melayangkan somasi kepada Ketua KPU Hashim Asy'ari. Buntut disebut sebagai tukang fitnah. Tudingan itu disampaikan Hashim saat mengomentari pernyataan Roy soal kritikan penggunaan 3 mikrofon oleh Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka pada debat yang digelar pada Jumat 22 Desember lalu. Sehingga Roy Suryo mengaku keberatan atas tudingan Hashim yang menyebutnya tukang fitnah tersebut. Hashim melalui anggota KPU RI Betty Epsilon Idros buka suara.
Ia mengatakan bahwa mendapat somasi menjadi salah satu di antara konsekuensi dari pekerjaan. Lanjutnya, menjadi ter itu akan bisa dilalui sebaik mungkin oleh ketua mereka. Sebelumnya, Roy lewat kuasa hukumnya melakukan somasi ke Hashim untuk kemudian meminta bertemu. Berdasarkan surat somasi yang diterima, lokasi pertemuan bakal digelar di kantor kuasa hukum Roy di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Pertemuan itu dijadwalkan akan digelar pada 3 Januari 2024, pekan depan pada pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Kuasa hukum Roy menyebut kliennya mengaku keberatan atas tudingan Hashim yaitu tukang fitnah. Menurut kuasa hukum, pernyataan Hashim itu telah menyerang kehormatan dan merugikan harkat dan martabat. Sehingga jelas telah terindikasi adanya pelanggaran pasal 27 ayat 3 jungto pasal 45 ayat 3 UU RI nomor 19/2016 tentang perubahan atas UU nomor 11/2008 tentang ITE, pasal 311 KUHP serta pasal 1365 KUH Perdata. Dikabarkan pertemuan tersebut digelar untuk menyelesaikan permasalahan secara mediasi dan pihak Roy Suryo pun berharap Hashim dapat memenuhi undangan pertemuan tersebut. Lantaran jika tidak, Roy tidak menutup kemungkinan bakal menempuh jalur hukum jika Hashim tidak hadir dalam pertemuan tersebut. Bahkan kuasa hukum Roy menyebut kliennya tidak segan juga bakal mengadukan Hashim ke Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu buntut tudingan kepadanya. Pakar telematika Roy Suryo dilaporkan ke Bareskrim Polri buntut tudingan kecurangan soal 3 mikrofon yang dipakai Gibran Rakabuming saat debat. Laporan tersebut dilayangkan oleh salah satu organisasi yang mengatasnamakan Pilar 08. Laporan terregister pada tanggal 2 Januari tahun 2024 kemarin. Kabid Hukum Pilar 08, Hanfi Fajri mengonfirmasi pihaknya melaporkan Roy Suryo ke Bareskrim. Menurutnya tudingan Roy Suryo soal kecurangan KPU tidak berdasar. Hal itu karena KPU sebagai penyelenggara debat sudah membantah. Namun menurut Hanfi, Roy Suryo tetap bersikukuh bahwa dirinya paling benar. Katanya Roy Suryo tersebut menyatakan bahwa adanya kecurangan. Padahal semuanya sudah dibantah sama ketua KPU. Konsorsium dari penyelenggara TV tersebut sudah dibantah. Tapi Roy Suryo malah tetap ngotot bahwa dia merasa paling benar, kata Hanfi kepada wartawan di Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa, tanggal 2 Januari tahun 2024. Hanfi mengatakan pelaporan yang dibuatnya murni inisiatif organisasinya tanpa adanya dorongan dari pihak lain. Hanfi menilai pernyataan Roy Suryo berpotensi menimbulkan konflik hingga memprovokasi menjelang pesta demokrasi digelar. Pernyataan Roy Suryo berpotensi bisa memicu provokasi masyarakat dengan adanya isu yang bersifat menjatuhkan lawan politik. Hanfi berkata jika tidak mendukung salah satu paslon maka tidak perlu menyebarkan berita bohong seperti yang dilakukan Roy Suryo. Ia kemudian mengingatkan jika ada pelanggaran pemilu maka yang perlu dilakukan adalah melaporkan ke DKPP atau Bawaslu, bukan justru menyebarkan hoaks. Pakar telematika Roy Suryo dilaporkan ke Bareskrim Polri buntut tudingan kecurangan soal 3 mikrofon yang dipakai Gibran Rakabuming saat debat. Laporan tersebut dilayangkan oleh salah satu organisasi yang mengatasnamakan Pilar 08. Laporan terregister pada tanggal 2 Januari 2024 kemarin. Kabid Humas Pilar 08 Hanfi Fajri mengonfirmasi pihaknya melaporkan Roy Suryo ke Bareskrim. Menurutnya, tudingan Roy Suryo soal kecurangan KPU tidak berdasar. Hal itu karena KPU sebagai penyelenggara debat sudah membantah. Namun menurut Hanfi, Roy Suryo tetap bersikukuh bahwa dirinya paling benar. Hanfi mengatakan pelaporan yang dibuatnya murni inisiatif organisasinya tanpa adanya dorongan dari pihak lain. Hanfi menilai pernyataan Roy Suryo berpotensi menimbulkan konflik hingga memprovokasi menjelang pesta demokrasi digelar. Pernyataan Roy Suryo berpotensi bisa memicu provokasi masyarakat dengan adanya isu yang bersifat menjatuhkan lawan politik. Hanfi berkata jika tidak mendukung salah satu paslon maka tidak perlu menyebarkan berita bohong seperti yang dilakukan Roy Suryo. Ia kemudian mengingatkan jika ada pelanggaran pemilu maka yang perlu dilakukan adalah melaporkan ke DKPP atau Bawaslu, bukan justru menyebarkan hoax. Pasca debat cawapres yang kemarin yang mana Roy Suryo tersebut menyatakan bahwa adanya kecurangan, padahal semua sudah dibantah sama ketua. Lalu konsorsium dari penyelenggara TV tersebut sudah dibantah.
Tapi Roy Suryo malah tetap ngotot bahwa dia merasa paling benar. Justru itu kita tidak mau terjadinya provokasi yang menyebabkan keributan dan ujaran kebencian terhadap paslon. Maka kita untuk membuktikan kebenaran tersebut kita membuat laporan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. KPU dikritik Gibran Rakabuming memakai 3 mic sekaligus saat debat Cawapres sedangkan 2 kandidat lainnya tidak. Kritikan itu disampaikan oleh pakar telematika Roy Suryo melalui akun media sosial X-nya. Roy Suryo berkata untuk menghindari kecurangan KPU harus adil dalam memberikan jumlah mic. Gibran nampak mengenakan clip-on di dada, headset dan juga memegang mic handheld. Dalam cuitannya, Roy Suryo mempertanyakan adakah orang yang berbicara kepada Gibran melalui earphone untuk memberikan jawaban. Menanggapi cuitan itu, Ketua KPU Republik Indonesia Hasyim Asy'ari buka suara. Hasyim membantah pernyataan yang disampaikan Roy Suryo. Bantahan itu disampaikan Hasyim pada Sabtu 23 Desember. Hasyim berkata bahwa Roy Suryo kerap menyebarkan fitnah. Ia menegaskan bahwa ketiga cawapres yakni Muhaimin Iskandar, Gibran Rakabuming, dan Mahfud MD diberikan fasilitas yang sama. Hasyim berkata bahwa cawapres menggunakan 3 mic untuk antisipasi ada mic yang mati. Hasyim mengatakan bahwa Gibran tidak memakai earfeeder. Alat yang berada di telinga Gibran dikatakan Hasyim merupakan cantolan mic. Pakar telematika Roy Suryo tak terima disebut tukang fitnah oleh Ketua KPU Hasyim Asy'ari buntut komentari mikrofon Gibran Rakabuming. Sebelumnya Roy berkomentar soal penggunaan 3 mic sekaligus yang dipakai oleh Gibran. Roy mempertanyakan mengapa mic Gibran berbeda dengan cawapres lainnya. Ketua KPU kemudian membantah pernyataan Roy dan menegaskan bahwa semua cawapres diberikan 3 mic sama seperti Gibran. Hasyim kemudian menyebut bahwa Roy sudah melakukan fitnah kepada KPU. Merespon ucapan Ketua KPU, Roy pun mempertanyakan apa yang menjadi dasar atau latar belakang Hasyim menyebutnya tukang fitnah. Saat ini Roy dan tim hukumnya sedang mengkaji langkah yang akan ditempuh untuk menindaklanjuti perkataan Hasyim. Pernyataan itu disampaikan Roy pada Minggu 24 Desember. Roy menegaskan bahwa apa yang disampaikan Hasyim bisa terindikasi terjadinya pencemaran nama baik. Menurut Roy, kata tukang sendiri bermakna seorang ahli atau seseorang yang memiliki kebiasaan dan diakui tentang sesuatu. Oleh karena itu, Roy tidak terima dan sedang mengkaji pernyataan Ketua KPU bersama tim hukumnya. Juga semua punya jatah yang sama. Ada yang nempel di telinga. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo memberikan pernyataannya soal tudingan kepada Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka, di mana Gibran dituding oleh Roy Suryo mendapat alat bantu berupa earfeeder saat debat Cawapres. Hal itu diungkapkan oleh Ganjar Pranowo seusai memantau persiapan Natal di Gereja Katolik SP Maria Regina Purwowardaya di Kota Solo, Jawa Tengah pada Minggu 24 Desember 2023. Ganjar mengungkapkan bahwa pihak Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI memang menyediakan 3 alat bantu untuk debat Pilpres 2024. Ia juga menjelaskan saat debat Capres perdana lalu dirinya juga mendapat 3 alat bantu dari KPU RI. Ketiga alat bantu itu yakni clip-on, mic, dan sebuah headset yang menempel di telinga. Ganjar mengatakan bahwa semuanya memiliki jatah yang sama. Ia juga mengaku sempat bertanya kepada KPU RI untuk apa alat sebanyak itu. Kemudian KPU RI menjawab alat tersebut sebagai antisipasi apabila ada gangguan teknis dalam debat Pilpres 2024 yang disiarkan secara langsung. Oleh karena itu, Ganjar merasa kaget ketika Roy Suryo beranggapan alat tersebut disalahgunakan untuk memberikan contekan kepada Gibran Rakabuming Raka. Ganjar pun menilai bahwa penuding tersebut memiliki ilmunya tersendiri. Namun perihal apakah benar atau tidaknya yang dituduhkan oleh Roy Suryo, Ganjar mempersilahkan awak media bertanya langsung kepada Gibran. Bapak izin boleh tanya dulu lagi. Jadi kemarin ada yang viral, Roy Suryo mengatakan ada 3 earphone, clip-on pada saat debat. Boleh minta pendapat Bapak pada saat debat sendiri sebenarnya ada berapa alat kita yang dipasang? Ada juga semua punya jatah yang sama. Ada yang nempel di
sebetulnya ada yang kemudian di sini dan ada main seperti saya tanya dulu saya juga tak begitu ada banyak sekali kalau alatnya tidak berfungsi maka DPK. Sebenarnya kalau saya tidak tahu teknologi yang lebih canggih pada soal itu, rasa-rasanya sih ya mereka menggunakan itu saja. Saya juga kaget ketika ada ya orang yang punya pemikiran yang lain gitu. Mungkin mereka punya ilmunya sendiri. Tapi yang disorot Roy Suryo itu kan adanya isu bahwa ada bocoran ke paslon nomor 2 gitu. Nggak ada tanya itu. Pakar telematika Roy Suryo tak terima disebut tukang fitnah oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Hashim Asyari. Ia berencana mengambil langkah hukum soal pernyataan tersebut. Permasalahan ini bermula saat Roy Suryo mengkritik penggunaan 3 mic sekaligus yakni clip-on, handheld, dan headset Gibran saat menyampaikan visi dan misi. Roy Suryo mempertanyakan mengapa mic Gibran berbeda dengan cawapres lainnya. Dirinya mempertanyakan apakah ada alat lain yang bisa membisikkan jawaban ke Gibran. Ia juga menyoroti Caimin yang tampak menggunakan 3 mic di segmen selanjutnya. Menanggapi hal itu, Hashim Asyari menegaskan semua cawapres mendapatkan alat yang sama ketika menjalani debat. Ia juga membantah kabar soal Gibran menggunakan earfeeder. Hashim pun memastikan debat perdana cawapres yang digelar di GCC Senayan, Jakarta berlangsung dengan adil dan spontan. Dengan semua bantahan tersebut, Hashim menyimpulkan bahwa Roy sudah memfitnah KPU memberikan fasilitas headset kepada Gibran agar mendapatkan contekan saat debat cawapres. Merespon ucapan Ketua KPU, Roy mempertanyakan apa yang menjadi dasar atau latar belakang Hashim menyebutnya sebagai tukang fitnah. Saat ini Roy mengatakan tim hukumnya sedang mengkaji langkah-langkah apa yang akan ditempuh untuk menindaklanjuti perkataan Hashim tersebut. Ditegaskan, Roy, perkataan Ketua KPU tersebut pun bisa terindikasi terjadinya pencemaran nama baik terhadap dirinya. Buntut disebut tukang fitnah oleh Ketua KPU Hashim Asyari, Roy Suryo memilih melakukan somasi. Roy Suryo mengirimkan surat somasi kepada Ketua KPU pada Rabu 27 Desember 2023. Somasi itu dilayangkan lantaran Roy Suryo tidak terima disebut sebagai tukang fitnah oleh Hashim. Dilansir dari Kompas.com, Roy Suryo telah mengirimkan surat undangan dan somasi pertama kepada Ketua KPU dari kuasa hukumnya. Dalam surat tersebut, Roy Suryo melampirkan artikel media massa yang memuat berita berisi pernyataan Hashim yang menyebut dirinya sebagai tukang fitnah. Hashim diminta datang ke kantor kuasa hukum Roy Suryo untuk melakukan klarifikasi. Hashim diminta datang melakukan klarifikasi pada Rabu 3 Januari 2024. Adapun Hashim menyebut Roy Suryo tukang fitnah saat menanggapi pertanyaan awak media tentang tuduhan KPU curang. Tuduhan itu dilayangkan lantaran hanya cawapres nomor urut 2 saja yang memakai 3 mikrofon sekaligus saat debat berlangsung. Tuduhan itu disampaikan Roy Suryo melalui akun media sosial X. Menurut Roy Suryo, apa yang disampaikan Ketua KPU itu telah menyerang kehormatan dan atau telah merugikan harkat dan martabat dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. KPU dikritik Gibran Rakabuming memakai 3 mic sekaligus saat debat cawapres sedangkan 2 kandidat lainnya tidak. Kritikan itu disampaikan oleh pakar telematika Roy Suryo melalui akun media sosial X-nya. Roy Suryo berkata untuk menghindari kecurangan KPU harus adil dalam memberikan jumlah mic. Gibran nampak mengenakan clip-on di dada, headset dan juga memegang mic handheld. Dalam cuitannya, Roy Suryo mempertanyakan adakah orang yang berbicara kepada Gibran melalui earphone untuk memberikan jawaban. Menanggapi cuitan itu, Ketua KPU Republik Indonesia Hashim Asyari buka suara. Hashim membantah pernyataan yang disampaikan Roy Suryo. Bantahan itu disampaikan Hashim pada Sabtu 23 Desember. Hashim berkata bahwa Roy Suryo kerap menyebarkan fitnah. Ia menegaskan bahwa ketiga cawapres yakni Muhaimin Iskandar, Gibran Rakabuming, dan Mahfud MD diberikan fasilitas yang sama. Hashim berkata bahwa cawapres menggunakan 3 mic untuk antisipasi ada mic yang mati. Hashim mengatakan bahwa Gibran tidak memakai earfeeder. Alat yang berada di telinga Gibran dikatakan Hashim merupakan cantolan mic.
Keberatan dituding tukang fitnah. Roy Suryo Somasi, Ketua Komisi Pemilihan Umum, bahkan meminta untuk bertemu pada pekan depan. Sebagai informasi awal, Roy Suryo sendiri adalah pakar telematika, sedangkan Ketua KPU sendiri bernama Hashim Asy'ari. Dikutip dari Tribun News pada 28 Desember, Roy Suryo mengaku keberatan atas tudingan Hashim yang menyebutnya tukang fitnah. Adapun tudingan itu juga bentuk tanggapan dari Hashim yang mengomentari pernyataan Roy Suryo. Tepat soal dugaan penggunaan 3 mikrofon oleh Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka pada debat yang digelar pada Jumat 22 Desember kemarin. Lalu Roy lewat kuasa hukumnya menyomasi Hashim dan meminta untuk bertemu.